untuk orang-orang bukan Yahudi adalah orang Kristen, betul nggak? Oke, gini maksudnya Bang. Gimana maksudnya? Itu kan namanya kan ada tuh di Matius 28 ayat berapa, 19-20. Jadi nggak usah lompat-lompat dulu, nggak usah lompat-lompat dulu. Aku bacain pelan-pelan. Dikala semua bangsa muridku, semua bangsa lah tuh. Sabar dulu. Yesus sudah untuk orang Yahudi aja. Sabar. Aku bacain pelan-pelan ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang Kristen suatu kebodohan. Selamat datang di kebenaran. Aku mainnya langsung ulti-ulti aja daripada aku kau buat pusing juga dengerin dari tadi. Mampus, ayo. Ayo. Gini Bang, jadi seolah-olah abang mengatakan bahwa apa namanya? Jangan bilang saya. Ini Paulus lo yang ngakuin. Paulus yang ngomong, bukan saya. Tapi saya lupa, aku nggak tahu Bang. Tapi bukan saya yang ngomong. Ini aku pernah mendengar nih tentang ayat ini penjelasannya, tapi saya belum tahu juga. Apa yang mau dijelasin? Ini jelas loh. Ini sudah jelas loh. Paulus mengatakan, tetapi kami ini Paulus and friends ya, memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Iya, karena orang Yahudi dan untuk orang Kristen suatu kebenaran apa kebodohan? Gimana itu tertulis? 1 Korintus 1:23. Mampus. Ayo. Dengar Bang ya. Apa? Orang Yahudi memang nggak menerima Yesus pada saat itu, kan gitu. Nggak tanya. Ini kan Paulus yang mengetahui. Kan Paulus yang mengetahui. Dia mengatakan kepada orang ahli-ahli Taurat, aku adalah orang ahli Taurat. Kan gitu. Jadi Paulus yang lebih mengetahui tentang mereka, makanya dia menuliskan penyalipan yang dia buat itu, Kristus menjadi kutuk gitu. Bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Mengganti kutub. Iya. Buat orang Yahudi itu batu sandungan. Tapi buat orang Kristen apa? Kebenaran apa kebetulan? Kebenaran apa kebetulan? Jadi kalian sudah tadi di-prank sama sama iblis, sekarang di-prank langsung oleh Paulus. Jadi ini kebenaran kalau kita sudah berbicara tentang prank, Bang. Lah ini buktinya kalian mempercayai penyalipan penembusan dosa. Saya nggak tahu itu penjelasannya. Ya, sabar dulu. Cukup untuk ke situ. Ya, kalian memahami bahwa penyalipan itu sebagai simbol penembusan dosa. Tetapi justru menurut Paulus kalian itu melihat penyalipan Kristus itu yang diberitakan oleh Paulus itu suatu kebodohan, gitu loh. Jadi double attack, di prank sama iblis sama juga di prank sama Paulus. Kalau udah kayak gini, mari kita bicarakan Kristus yang asli dan Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Ya kan? Nah, kalau di dalam Bible pengajaran Yesus Kristus, kita mengenal Yesus itu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Nah, yang diberitakan oleh Paulus, Roma 1 nomor 1, dari Paulus hamba yang diurapi Yesus. Ngerti nggak sampai di sini? Jadi Paulus yang diurapi Yesus, betul? Terus? Nah, kalau Yesus Kristus, Yesus yang diurapi Tuhan. Nah, kalian mengaku pengikut Kristus, disebut Kristen, ya kan? Nah, pengikut Kristus itu Kristus yang mana? Yesus Kristus apa Kristus Yesus? Sama itu Bang, Yesus Kristus ya. Mana ada, kan barusan udah kita jelasin. Yesus Kristus adalah Yesus yang diurapi. Kalau Kristus Yesus yang diurapi Yesus. Masa nggak bisa membedakan? Sama Bang, Yesus Kristus sama Kristus itu sama. Apa bedanya? Coba baca 1 Roma 1 nomor 1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus. Dari Paulus hamba yang diurapi Yesus. Betul? Betul? Kristus itu yang diurapi kan?
Ya. Paulus ini yang diurapi Yesus. Kalau Yesus Kristus hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Kalau Paulus hamba yang diurapi Yesus. Belum nyambung sampai sini. Tahu terus. Oke, udah tahu ya. Jadi tuduhan saya secara kristologi Yesus Kristus dengan Kristus Yesus berbeda. Tapi kalau Sama. kamu menyamakan, ya itu bentar dulu. Kalau kamu menyamakan, mari kita buka di 1 Yohanes pasal 2. Kamu menyamakan ya. Iya. Jangan kau tarik lu kata-katamu. 1 Yohanes 2 nomor 20. Kristus itu yang diurapi kan? Yang diurapi. Ya. Tetapi Kristen telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Kristen yang diurapi yang kudus. Orang Kristen, Kristus bukan? Pengikut Kristus. Kau baca lagi. Tetapi Kristen telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan Ya, dengan Roh Kudus itu demikian maksudnya. kamu semua mengetahuinya. Orang Kristen diurapi nggak? Diurapi. Nah, apa bedanya sama Roh Yesus? Kudus. Sama Roh Kudus. Apa bedanya Sama sama Roh Kudus. Paulus? Itu maksudnya. Ntar dulu. Paulus mengaku hamba Kristus Yesus. Kalian pun juga diurapi. Kalian jadi Kristus nggak? Ya tidak lah bang, di situ maksudnya diurapi Roh Kudus. Nah iya, kalau diurapi itu Kristus kan? Diurapi itu artinya Kristus bukan? Kita manusia juga bisa diurapi Tuhan loh. Jadi Jangan cuma Kristus Tuhan aja. dong. Berarti Kristus Tidak lah. bukan hanya Yesus. Ada. Manusia juga bisa diurapi. Dan diurapi. Ada yang mau mualaf Oleh Roh katanya. Kudus. Siapa? Oh di SPI. Oke gini, Tidak bisa, Bang. Geri. Poin intinya adalah kristologi itu kita mempelajari tentang Kristus. Kristus itu yang diurapi, betul? Diurapi Tuhan ya. Kalau Kristus itu yang diurapi Tuhan, Yesus ini yang diurapi Tuhan atau Yesus ini yang mengurapi? Yesus mengurapi Paulus hambanya. Bukankah yang Kristus itu yang diurapi Tuhan? Iya sama. Apanya yang sama? Yesus ini Maksudnya, gini, seseorang Paulus yang juga- diurapi gini, Tuhan atau Tuhan yang mengurapi manusia? Tuhan yang mengurapi Yesus. Diurapi dia. Oke, kalau Paulus siapa yang mengurapi? Apa Tuhan Yesus juga Kristus Yesus? Kok Tuhan Yesus? Yesus diurapi Tuhan. Kalau Kristus Yesus, Paulus diurapi Yesus. Nah, kalau Kristen diurapi siapa? Roh Kudus. Ah, beda atau sama? Manusia juga ada diurapi loh bang. Orang Kristen juga diurapi. Kata diurapi. Gini bang, kata-kata diurapi itu bukan untuk sama Tuhan aja. Oke. Kepada manusia juga bisa. Kepada manusia bisa. Iya, berarti Diurapi manusia Tuhan. kan juga bisa jadi Kristus. Bang Geri mengakui Kak. diurapi. Kalau diurapi itu bukan berarti bisa jadi Kristus. Salah Anda berpikir. Nah, buktinya Paulus diurapi Yesus. Paulus manusia Ya, apa iya. Tuhan? Manusia juga bisa diurapi sama Tuhan nama Roh Kudus. Kenapa enggak? Nah, jadi Kristus nggak dia? Tidak. Ya manusia, tapi dia diurapi Tuhan. Ada kata-kata diurapi Tuhan pada manusia. Oke, aku ajarin dulu ya. 1 Korintus pasal 11 nomor 1. Aku ambilkan dari original teksnya ya. Ya. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu terjemahannya ya. Kalau kita ambil di original teksnya, Memete itu pengikut. Kita lihat di sini, kita cek. Sabar. Memetai. Tapi kejauhan sih kalau saya lagi bahas original teks sama teman-teman yang nggak bisa baca, yang nggak ngerti. Janganlah bang, itu jangan terlalu berat. Aku nggak apologet bang. Makanya. Jangan Jadi jauh-jauh, di sini kalau Aku saya awam. hanya mau tunjukkan, ya. Ini di pemahaman kami sebagai apologet Islam Indonesia merujukkan kembali ke original teks. Nah, ini aku open cam. Nih. Dari bahasa Inggris ya. Ini ada nih. Memetai ini imitator of me atau followernya, menjadi pengikut gitu ya. Ini ada genestel, terus kemudian ada kago Kristo. Jadi memetei kalau sesuai dengan terjemahan yang tadi, yang ini, nih, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Nah,
Di sini ternyata tidak ada pengikut lagi. I'm also of Christ. Saya juga Kristus. Jadi nggak ada pengikut Kristus. Maka yang terjadi adalah kalau kita kembalikan ke, kalau LAI itu menerjemahkan secara letterlek, ya, tidak menambah, jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Karena pengikut yang ini tidak ada di original teksnya tadi. Paulus mengaku Kristus, kenapa kalian enggak? Jadi sebenarnya Sejak kapan kalian dia pengikut. Nah, itu tadi di original teks tidak ada kata pengikut Kristus. Gimana? Gimana dong? Itu yang tadi bahasa apa, Pak? Aku nggak ngerti bahasa apa. Itu jangan Bahasa yang- originalnya bahasa Yunani, bahasa Yunani Itu Koine bahasa itu Greek. original. Iya, itu bahasa Yunani Nggak original bisa teks. pendapat itu. Iya, Tapi kami makanya. tidak pernah. Iya, saya Iya. kasih tahu. Jadi pemahaman kami sebagai apologet Islam Indonesia sebenarnya pengen memperlihatkan kepada kalian semuanya terjemahan LAI dari Bani Salemba ini itu kalau yang dipaparkan oleh Bapak Jonathan Purnomo itu hampir 6.700 lebih. Itu yang menjadi penyimpangan terhadap original teks. Kalian ditipu oleh Bani Salemba itu. Oleh terjemahan ini kalian semua ditipu. Contoh tadi 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Dalam nama Tuhan Yesus itu tidak ada Tuhan Yesusnya. Itu langsung kepada iblis. Nah, kalau hal ini terjadi kalian menyikapinya bahwa ternyata kalau tidak memahami original aslinya, kalian hanya mengimani sesuatu yang dipelintirkan oleh LAI. Betul? Kalau utusan kemudian menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi Tuhan, itu dibuat oleh oknum yang menerbitkan terjemahan. Kalian harus mencari tahu kebenarannya. Jangan hanya mengimani kebetulan kalian Kristen gitu loh. Kan sama Bang, Tuhan sama Tuhan. Hah? Kalau sama, Tuhan sama Tuhan. Sama. oke, aku tunjukin. Kalau sama, ini Yesus mengajarkan tentang pengajaran jangan menyembah dua Tuhan. Kalau begitu, Markus 12 nomor 32. Ini ajaran Yesus. Kalau kalian mau benar-benar belajar. Salah, bukan Markus. Matius 6, sorry. Matius 6 nomor, bukan, tidak salah. Jangan menghambakan diri kepada dua tuan, oke? Tar dulu. Matius 6:24. Oh nih. Nanya Bang sama Sabar dulu Bang. Biar klimaknya dapat dulu ya. Coba Bang, bisa bedakan nggak ini tuan apa Tuhan? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan apa dua Tuhan? Dua Tuhan. Sama atau beda tuan dan Tuhan? Sama lah, Rob. Sama itu. Oke, saya ganti tuannya ikutan dengan LAI menerapkan Tuhan ya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, Kristen, tidak dapat mengabdi kepada Bapa dan kepada Mamon. Mamon. Ini pengajarannya Yesus. Kalau kalian menuhankan dua Tuhan, dibenarkan atau tidak dibenarkan? Ya tidak dibenarkan lah. Ya kalau tidak dibenarkan Tuhan bagimu, ada. ya kalau begitu bagimu Yesus Tuhan apa Bapa yang Tuhan? Sama Tuhan semua. Allah Bapa tuh, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama Tuhan mereka. Satu atau Tritunggal. tiga itu? Satu apa tiga tuh? Tritunggal, tiga pribadi yang berbeda, tapi hakikatnya Allah. Oke, aku masuk ke Markus 12 nomor 32 tadi. Dia mengatakan, ini waktu dia berdialog dengan orang Yahudi. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dia di sini siapa kecuali dia? Tuhan. Ya Tuhan yang mana? Kan kau sebutkan tadi tiga pribadi, yang mana? Ya ketiga-tiganya itu ya Tritunggal itu. Bang, itu merujuk pada Tritunggal tuh Bang. Kalau kecuali dia itu mana ada tiga? Karena Anda mungkin Anda bilang ini Bapak lah bilang oke.
Oh, jangan bilang saya. Ini imanmu. Bapak apa Yesus apa Roh Kudus? Bapa, Anak, Roh Kudus itu Tuhan bang, Tritunggal. Kami kan menganut Tritunggal, 3 pribadi berbeda, tapi ya hakikatnya Allah itu. Di mana itu tertulis? Kok jangan gini loh, jangan ajak lompat-lompat. Kalau Bro Gary belajar tentang hakikat Allah itu tidak bisa dipahami. Jangan bilang asal omon-omon. Gini, saya ajarin kamu sesuai dengan nas yang ada di Bible. Tentang hakikat itu ada di kitab Ayub pasal 2 ya. Hakikat. Nih, Ayub 11 nomor 7. Nih, bagaimana kau mau membantah Bible? Nih tulisannya nih. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Ini ditanya ini. Dijemput ini senior saya ini, Masa Allah. Siapa yang kuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwah semuanya, pada malam hari ini kita tidak melakukan live streaming. Allah kuasa. Bilang hakikat Allah katanya. Tawatul Gurunda. Iya, masalahnya di mana? Apa masalahnya, teman-teman? Ya, Gary silakan Gary. Kenapa kita? Masalah apa? Ya Tritunggal kan kita. Ada yang double ya? Ya double nih, doubling. Iya. Bang Giri sadar Oh, iya. nggak kalau jadi Kristen itu Nah, cek suaranya Iya, iya. bagus kedengaran? aman, Ci. aman. Aman bang. Iya. Iya. Anda paham nggak kalau Yesus yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria? Sampai nggak ke sana pemahamannya? Ya secara jasmania ya dia anak Maria. Secara jasmania. Iya. Kan dia Tapi lahir dari rahim Maria kan, Bunda Maria. iya. Akan tetapi nyata di dalam Bible yang disembah oleh orang Kristen itu bukan anak Maria. Itu nyata itu. Jadi siapa dong? Oknum yang diserupakan dengan anak Maria. Oknum yang menyerupakan diri. Dijadikan menjadi Kristus. Tuhan oleh angkatan jahat. Untuk angkatan jahat oleh Tuhan. Itu tertulis di dalam kitab saudara. Kecuali Anda ingin merubah pernyataan yang ada di dalam Lukas 24 nomor 44. Kalau Anda ingin merubah itu, boleh saja Anda merubahnya. Tapi apakah ia bisa? Contoh, di dalam kitab Lukas ini, Yesus mengatakan begini, bahwasanya apa yang tertulis tentang dia itu memang harus terjadi. Itu gimana tuh? Alam semuanya. Iya, Enggak, sama. maksud Bang Zuma bilang oknum itu apa? Enggak ngerti aku bang.
Yang disalib itu bukan Yesus anak Maria. Terus siapa dong? Makhluk yang menggantikan beliau. Apa itu makhluknya? Ya, manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Kok bisa Anda menarasikan dikutuk oleh Tuhan? Ya, karena memang Semua salib dia buka itu giri-giri, suruh tampilkan dia datanya, pasti belepotan dia nanti. Aku nggak bisa sebab salib itu ya Salmon. Tampilkan biar ada ilmumu apa, bu, berkualitas dikit lah, nggak pernah ada. Sebab jangan diturunkan, sensitif kali hostnya ini. Biarkan aja menumpuk penghujat di sini. Moderator, naikin lagi. Biarkan menumpuk penghujat di sini, kan mau diwaraskan. Cuma apa bilang makhluk itu aku nggak ngerti bang. Maksudnya. Makhluk itu Yesus, Bung. Emang pikir Yesus itu bukan makhluk? Nah, yang dibunuh di atas tiang salib itu juga makhluk, tapi makhluk gini, biar yang bukan berkualitas, anak tahu Maria. semua. Tampilin datanya, ayo, suara kita. Kamu kan punya Bible. Enggak, tampilin datamu. Kau kan Lukas udah tahu saya 24 kualitas nomor bicara kamu. 44. Tampilin. Tenang Bang Giri ya, Bang David tenang. Kita Oke, lihat silakan. kualitas guru. Ada yang bisa buka celana nggak di sini? Buka kamera nggak di sini? Biar ada ilmu, biar jangan on semua murid-muridmu ini. Iya, ada nggak yang bisa ditampilin wajahnya di sini? Enggak tampilin omonganmu tadi, ayo. Ya, silakan. Bentaran kau di rumahmu. Ya, buka Lukas 24 nomor 44. Tampilin. Biar sesuai narasimu. Ya, sabar. Biarin kamu baca. Ayo narasi apa tadi? Nah, tuh, Coba. baca itu. Itu Coba baca apa tuh, baca. narasimu tadi coba? Enggak sesuai dengan Loh, narasi mana? ini katanya buka kamera, buka data. Coba ulangi narasi. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis. Bawa, jangan kurangin. Jangan langsung lompat. Ulangi, baca, ulangi. Coba saya ajarin kamu baca yang benar. Mau potong-potong. Ayo kamu coba. Yakni bahwa, ayo. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yang harus Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Aduh, perlu diajarin ini. Kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Terus apa? menurut Apa narasinya? Yesus menurut Yesus yang harus digenapi itu adalah yang tertulis tentang dia yang ada di dalam kitab Taurat. Itu dulu. Terus? Kita urai satu-satu. Nah, di dalam kitab Taurat jelas tertulis di data Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Silakan Dinda Dito ditunjukkan sama orang-orang sawah ini, orang tak berakal ini, silakan ditunjukkan. Nih, yang tertulis di situ apa? Itu yang harus digenapi. Enggak tahu Jadi, berapa? Siapa dia? Jadi Keluaran 23 Dinda. Siapa dia? Kita kejar aja deh. Kita ikutin aja caranya, ayo. Jadi yang aku tanya dulu kamu, Saudara Kudus, menurut Yesus yang harus digenapi di dalam kitab Taurat kan? Ini kalau lompat ke sini apa? Enggak. Kau mau narasi apa yang Kan harus digenapi yang tarik biar saya ajar kau itu, tarik ke atas biar saya ajar kau konteks. kan harus digenapi apa yang tertulis. Loh. Kan harus digenapi apa yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat. Betul? Coba. Yang kau mau narasikan apa yang ke sini? Enggak, kau jawab dulu. Kau jangan Bisa saya kayak jawab. waria Ini narasi bisulan kesini, kau. mau narasi apa? Kutanya dulu, saudara. Kutanya dulu. Menurut Yesus yang harus digenapi tentang dia di dalam Taurat kan? Nah, terus? Iya atau tidak? Iya. Nah, terus? Oke, bagus. Nah, ini Keluaran 23 Taurat atau bukan? Salah kau. Nggak ngerti kau berarti Taurat itu apa? Udah salah kau. Ya, Taurat itu apa? Coba tanya kau apa Taurat coba. Loh. Ketawa jahat Bang Suma. Keluaran ini termasuk Taurat atau enggak? Aku tanya, emang kau ngerti itu apa Taurat? Jadi
Jadi kamu diam, saya ajarin ya. Enggak, Jadi di enggak, Keluaran kamu menafsirkan apa 23 ini? ini, Coba, diam. saya ikutin Anak tikus, bicara, diam. mau menafsirkan Anak apa tikus, kau diam. ini? Coba. Anak tikus, diam. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini, Dek. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini berbicara mengenai Taurat, berbicara mengenai orang benar. Pertanyaan saya, menurut catatan Lukas 24:44 harus digenapi tentang Yesus. Yesus itu orang benar atau orang salah? Kau jawab dulu. Kudis, jawab. Kudis. Bulu-bulu. Orang benar. Orang benar. Ini saudara David pintar. Kalau Kudis coba, buka mulutmu Kudis. Kenapa? Yesus itu orang benar atau orang salah? Ya jelas dong. Ya Jelas apa? Benar dong, suci. Nggak ada Yesus dosa. itu orang benar atau orang salah? Jelas pasti 100%, 1000%. Apa? Benar, nggak ada. Benar. Menurut Keluaran 23, Yesus boleh nggak dibunuh? Apa kok nggak nyambung kau ke konteks yang kau bawa ini? Loh, ketawa. Emang ini konteksnya kau tahu nggak? Ini apa? Hei, ulang lagi pertanyaannya. Menurut Keluaran Wajar kau ini tahu nggak 23, konteksnya tentang apa ini? menurut Keluaran 23, Yesus orang benar ini boleh nggak dibunuh? Kualitasmu konteks yang kau. Kan Yesus mengatakan tadi harus digenapi tentang Dia yang tertulis dalam Taurat. Makanya belajar kau yang benar apa yang digenapi. Yang kau bawa ini tahu nggak kau konteksnya apa ini? Apa konteksnya? Tanya dulu kau, ini konteksnya tentang apa? Ini konteksnya apa? Nggak ngerti kau. Ya, terus konteksnya apa? Saya tanya sama kamu, ini konteksnya Kau apa? bawa ini tentang apa konteksnya? Konteksnya apa? Aku tanya dulu, Ini kau yang yang kau jelasin. bawa ini konteksnya tentang apa? Ya, Saya ya tanya coba kau. kau terangkan apa konteksnya Keluaran 23 ini. Jawab dulu pertanyaanku, apa ini? Tentang apa ini? Enggak. Orang pikun. Hanya kualitasmu itu ketahuan. Udah Bang, udah. Dapin aja. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi memang berat teman-teman ya. Karena agama Kristen itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesusnya melarang melakukan pembunuhan. Matius 19. Jangan kau membunuh, kata Yesus, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian di Lukas 24:44 menurut Yesus harus digenapi semua yang tertulis tentang Dia di dalam kitab Taurat. Berarti termasuk kitab Keluaran. Kalau konteks daripada Keluaran 23 itu berbicara mengenai hak asasi manusia. Berbicara tentang peraturan dan bertalian dengan hak-hak manusia. Oke? Nah, oleh karena itu, ya orang Kristen harus pandai untuk memahami dan mengerti bahwa yang harus digenapi tentang Yesus di dalam kitab Taurat itu adalah tidak boleh membunuh Yesus. Saya ulang, menurut Yesus, Dia itu tidak boleh dibunuh. Makanya di dalam Ulangan 88 nomor 37 dan seterusnya, orang yang ingin membunuh Yesus itu ada yang mencret. Orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu iblis ingin Yesus mati. Bapak yang adalah Elohim tidak menginginkan Yesus mati. Jadi yang menginginkan Yesus mati itu hanyalah iblis. Jadi yang menerima kematian Yesus di atas tiang salib adalah anak-anak iblis. Begitu, brother. Memang sakit, tapi mau kayak mana? Itu keadaan. Bukan Bang Suma yang menyatakan itu, Yesusnya. Lukas 24:44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Harus, jangan kau rubah malah. Seperti itu saudara-saudara. Silakan. Bang Zuma, Iya paman. aku mau nanya, tadi abang bilang tadi sore katanya manusia itu firman Allah. Dari mana itu?
Matius 4 nomor 4. Enggak, maksudnya gimana tuh bang? Kok bisa gitu? Ya kita semua ini Yesus. Oh, kata siapa ya? Cuman Yesus yang firman Allah. Semua manusia itu adalah firman Allah. Tidak ada manusia yang bukan firman Allah. Semuanya. Bahkan semua manusia itu adalah roh Allah. Tak ada manusia yang bukan dari roh Allah. Semuanya adalah roh Allah. Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 Jadi kalau menurut abang, jadi menurut abang manusia itu firman Allah. Kau dijebak kau Juma. Firman Sekarang gini, Allah, Bang. dengar. Manusia Manusia itu dijadikan karena Allah yang berfirman. Juma kau dijebak. betul memang. Dinaikkan saya Juma. Maksudnya kenapa ini Erik? Gini Bang Juma. Kau Apa sih? dijebak sama operatormu. Kenapa ya? Alasannya? Biarkan dia bicara. Alasannya? Justru kau dinaikkan sama moderatorku ini untuk menjadi pecel lele di sini. Bang Zuma. Ya. Jangan Bukanlah firman berbelit-belit, Allah Bang. itu kalau- Jangan berbelit-belit, Dengar, Bang. saudaraku, ya. Gini Bang. Kalau Iya. abang bilang manusia itu firman Allah, jadi Dalil. manusia itu firman Allah. Dalilnya Bukankah manusia ada, itu jadi karena Allah yang berfirman? Iya, betul. Jadilah pada hari ke-6. Matius 4 ayat nomor 20. 4, betul. Semua manusia itu berasal dari firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan, kata Yesus. Jadi kita ini pada mulanya adalah firman. Firman yang menjadi daging. Kata siapa? Kata Yesus. Bukannya manusia ada karena Allah yang berfirman? Betul, sama seperti Yesus. Apa bedanya dengan Yesus? Kalau Yesus kan firman Allah yang menjadi manusia. Maksudnya? Maksudnya firman Allah apa? Kan muncul. Mulutnya? Mulutnya Enggak, Allah pikiran yang Allah, menjadi manusia. logosnya Mulutnya Allah Tuhan. yang menjadi manusia kan Hah? gitu. Kalau Apa? manusia kan Allah yang berfirman makanya jadi manusia. Lah, lalu siapa yang berfirman kepada Gabriel dan Gabriel menyampaikan firmannya kepada Maria itu siapa? Ya oke itu oke. Gitu Tapi kan dong. dia jadi dari firman Allah seperti di Iya. Yohanes 1 ayat 1. Iya, kita semua ini adalah makhluk yang berasal dari firman Allah sama seperti Yesus. Bukan, kalau manusia itu karena Allah yang berfirman makanya jadi Sama, manusia. karena Allah berfirman, Maria hamil, betul nggak? Oke. Nah, Tapi dia kan sama. firman Allah yang menjadi manusia, Bang. Lah sama firman Allah yang menjadi Bang Zuma. Enggak. Allah yang berfirman makanya jadi Bang Juma. Sama Allah yang berfirman, makanya hamil Maria. Sama. Loh, kenapa otaknya macet Jadi kali? gini, Bang. Kalau Apalagi? jadi manusia itu Yesus, tapi kalau firman Allah kita nih bukan. Kita nih Allah yang berfirman makanya jadilah manusia. Ya, apa bedanya dengan Yesus? Apa bedanya dengan Yesus? Allah berfirman. Yesus firman itu yang menjadi manusia, Bang. Oh enggak, Anda salah. Anda enggak ada Yohanes dalilnya 1 di situ. coba, itu abang Coba tahu coba pasti. kasih saya dalil. Kasih saya dalil, silakan. Saya belum bisa on cam, Bang. Belum bisa. Maksudnya Enggak, sebutkan aja, sebutkan aja. Coba Di abang buka mana- Yohanes di 1 ayat mana- 1. Iya, Yohanes Nah, 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, Iya. firman itu bersama-sama dengan Iya. Theos, firman Iya. itu adalah Iya, Theos. oke. Apa masalahnya? Ya udah. Sekarang kalau abang bilang kita ini firman Allah salah. Kita ini Allah yang berfirman makanya jadilah manusia. Itu penciptaan Firman manusia. yang bersama-sama dengan Tuhan menyatakan karyanya, jadilah hamil, jadilah melahirkan, jadilah mengandung, jadilah manusia. Jadi pada mulanya semuanya itu berasal dari firman. Tapi kan bukan firman Allah yang sendiri yang menjadi manusia, Bang, karena Bagaimana ceritanya bukan firman Allah jadi makhluk? Semua yang ada di atas muka bumi ini itu adalah firman Allah yang menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. sekarang gini, Bang. Firman Allah sama Allah yang ini, Bang. Firman Allah sama Allah berfirman itu beda apa enggak? Apa sama? Kan berbeda. Firman Allah, firman itu apa dulu? Firman sama dengan Logos atau apa pengetahuan Allah. pengetahuan. Itu pintar. Itu pintar. Jadi kan itu kan nuzul menjadi manusia Yesus gitu. Oke. Tapi kalau kita manusia ini karena Allah yang berfirman. Oke, Kejadian baik, 1 ayat baik, 20. baik. Anda sudah mengatakan firman itu pengetahuan.
Sekarang, ya, logos juga bisa artinya kitab. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan bahwasanya firman itu pengetahuan, pengetahuan itu kemudian menjadi manusia, berarti pengetahuan manusia menjadi komputer, pengetahuan manusia menjadi mobil, pengetahuan manusia menjadi rumah. Apakah mobil, komputer, dan juga rumah itu adalah manusia? Itu enggak nyambung lah Bang. Enggak. Kok enggak nyambung? Kutanya dulu kau. Alam semesta ini pada mulanya pengetahuan atau bukan? Itu kan terjadi karena Allah yang berfirman. Iya, saya ngerti. Sekarang permasalahannya adalah dunia ini berasal dari pengetahuan Tuhan atau bukan? Oke, dari pengetahuan Tuhan. Dari pengetahuan Tuhan. Bedanya dengan Yesus? Yesus kan firman Allah yang menjadi manusia. Apa firman itu apa? Firman itu apa? Pengetahuan, logos itu lah Bang. Pengetahuan. Berarti Yesus itu adalah pengetahuan yang menjadi Pikirannya manusia. Allah. Pikirannya Tuhan menjadi manusia. Alam semesta ini bukan pikiran Allah jadi alam semesta. Iya. Bukan. Karena Allah yang berfirman. Loh, bagaimana alam ceritanya? semesta jadi karena Allah yang berfirman. Oke, baik. Kalau kamu masih menipu dari pertanyaan saya ini, Anda turun ya. Kalau Anda masih menipu, pertanyaan saya, yang turun dari langit itu jasad manusia atau firman? Firman. Berupa apa? Manusia. Ya, berupa apa firman itu turun dari langit? Banyak bacot, lah kau Juma. Ayo, berupa apa firman itu turun dari langit? Sama saya nggak berani kau Juma. Habis ini giliranmu deh. Habis ini saya sudah siapkan suntik sapi untuk kau. Diam kau dulu. Firman turun dari langit berupa apa? Firman Allah. Iya, berupa apa dia turun dari langit? Itu firman Allah yang menjadi manusia. Iya, berupa apa? Berupa apa dia turun dari langit? Firman lah. Nenek Mukiper, udah kau ke neraka sana. Turun. Kau ke neraka, silakan kau neraka membusuk di sana karena kebodohanmu yang begitu parah. Pasien selanjutnya siapa? Silakan. Apa kamu pikir Yesus turun dari langit berupa daging? Hah? Bahlul? Yang turun dari langit itu adalah firman, perkataan. Begitu juga alam semesta ini. Bukan terhambur dari mulut Tuhan, keluar dari mulut Tuhan berupa laut, berupa gunung, berupa Maria, enggak. Yang keluar dari Tuhan itu adalah ilmu. Kalau daging yang turun dari langit jatuh ke bawah, baru kau bilang Yesus itu adalah Tuhan jadi daging. Dongok. Kebanyakan makan babi, makanya gini. Ya. Sekarang kau punya ilmu apa? Sekarang saya tanya samamu. Firman itu apa? Gak berani ya debat dengan Sahir. Ya ini saya tanya samamu kau. Firman itu apa? Itu jak rumput. Jak rumput. Udah kamu dibawa. Kau colok pantat pendeta sampai kau gila permanen, masuk neraka sana. Kebun sawit tuh. Udah bikin malu Kristen kau. Anak lanang. Turun. Mana pasien yang lain? Masih ada pasien? Di sini ada Islam Kristen gak Bang di atas? Ya, dirimu. Kamu dari sekte mana? Aku cuman bisa bilang, aku bertuhan tapi tidak beragama. Bagaimana ceritanya kau bertuhan tapi tidak beragama? Dari mana asasnya itu? Bagi orang-orang yang berpikir pasti paham. Apa pula bertuhan tidak beragama? Hei, saudara, kutanya samamu. Makhluk itu sudah pasti bertuhan. Karena kenapa? Karena dia makhluk. Kedudukan makhluk itu sudah pasti dia bertuhan. Kenapa dia bertuhan? Karena dia ciptaan. Sekarang kalau Anda katakan diri Anda itu bertuhan, tidak beragama, berarti Anda sama seperti hewan. Hewan itu bertuhan. Kenapa hewan itu bertuhan? Karena hewan tidak mampu membuat rumput untuk dia makan. Maka kedudukan Anda dengan binatang, monyet, kera, sapi,
ulat bulu itu sama. Nggak masalah. Bukan nggak masalah. Kita ini makhluk. Sebagai makhluk pasti kita bertuhan. Masalahnya adalah bagaimana cara kamu mengabdi kepada Tuhanmu. Itu yang jadi masalah. Ini saya membuktikan cara mengabdi saya nih. Ya silakan. Di sini ada Kristen nggak nih di atas? Semua Kristen tapi sudah rata-rata mu'alaf. Ada 2 mu'alaf di sini. Saya mau sih yang belum mu'alaf ya. Biar enak Kenapa? cerita. Biar Tapi enak kamu cerita. lihat sendiri nggak ada yang waras kayak tadi tuh. Dimut aja bang, dimut. Biar Roh Kudus yang ngebimbing, bukan roh jahat. Roh Kudus pula. Ada juga Roh Kudus rupanya. Kristen berarti ya. KTP-mu Kristen. Tidak beragama tapi bertuhan. Iya, semua makhluk alam semesta itu bertuhan semuanya. Yowis. Nah, Kenapa yang harus agama sih yang dipertanyakan itu apa? Kita di sini mencari Tuhan. iya, karena kita harus tahu kamu itu bertuhan dengan pola apa. Bertuhan dengan pola Hindu, Buddha, Kristen, Buddha. Makanya saya mau cari orang Islam dan orang Kristen. Ingin membaca Al-Quran dan ingin membaca Alkitabnya sendiri gitu ini. Ada sesuatu yang luar biasa. Saya mewakili Islam. Yang mewakili Kristen? Ya kamu aja lah. Saya dibilang tidak beragama Bang Juma. Tadi kamu bilang Hindu barusan. Maksudnya yang Kristen. Ya udah naikkan satu Kristen host. Tapi mute aja lah. Bising nanti suaranya. Yang mau disampaikan bukan mau bikin yang akrobat apa kawan? Kapasitasnya apa mau ngetes kayak gitu? enggak ngetes, ini membuktikan. Ini satu bukti yang mungkin yang imannya bertambah makin bertambah, yang berkurang ya berkurang gitu. Ada 2. Aku bawa 1 Alkitab, aku bawa 1 Al-Quran. Nah, tuh sudah ada tuh, Bang Ucil. Terus? Pertama, kita apa sih? Kudus itu artinya suci. Benar nggak? Iya. Kalau benar artinya tetap benar gitu ya. Iya. Terus? Benar, apakah dia suci? Benar, apakah dia suci? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau udah suci, sudah pasti benar. Ya. Oke. Untuk yang Kristen ya, coba dibuka Yohanes 16. Tentang roh kebenaran. Oke. Untuk yang Muslim, tolong dibuka surah Al-Fatih ayat kedua. Udah, teman-teman. Yohanes berapa tadi bang? Yohanes 16 13 ya. Ini perkataan Yesus. Kalau yang percaya Yesus, ya silakan. Di Al-Fatih ini aku bawain Al-Quran. Kalau yang Muslim nggak percaya Al-Quran ya juga silakan gitu. Maksudnya Al-Fatih apa ini? Surah Al-Fatih. Al-Fatih tong. Surah Al-Fatih di Al-Quran, surah Al-Fatih. Ayat kedua nih. Surah keberapa nih Al-Fatih? Al-Fat apa Al-Fatih? Nggak tahu dia, Al-Fatih tong mungkin. Al-Fat. Terus? Rasul yang ummi, kenapa? Aku pengen baca di Yohanes 16 dulu ya yang Kristen ya. 16-13 apa sih bacanya kita sama-sama tahu tuh. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu satu poinnya. Untuk yang Islam, ayat keduanya bunyinya, agar Allah memberikan ampunan kepadamunya Nabi Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjuki ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad tidak dikatakan suci, tapi dia dikatakan benar. Kalau merujuk pada Yohanes 16,
ada perbedaan antara Roh Kudus dan Roh kebenaran. Suci belum tentu, suci sudah pasti benar, benar belum tentu suci. Jadi kalau yang nggak percaya Yesus silakan, kalau nggak percaya Al-Quran silakan berpikir masing-masing. Apa kata Yesus di sini? Islam apa bilang ini? Aku mau nyampaikan. Kamu ngerti nggak? Kamu ngerti nggak Roh Kudus yang dicatut di dalam terjemahan Bibelnya orang Kristen itu berasal dari mana? Aku nggak mau banyak ayat, aku cukup bawain satu Ya ayat ini. bukan masalah data. Saya bertanya samamu. Kamu ngerti nggak kata Roh Kudus itu asalnya dari mana? Aku baca Al-Quran, Roh Kudus sama dengan Ruhul Kudus. Nah, berarti sumber daripada Bibel itu dari mana? Al-Quran atau dari bahasa Yunani? Ya masing-masing agama menjawablah. Itu Oh, udah jangan bukti. kayak gitu dong. Kupikir kamu itu orang berkelas, ternyata pasrah gitu. Di antara dua agama ini ada satu di antaranya yang mencoba untuk menyamakan dengan Islam dengan pola itu. Sorry, belum kesimpulan ya. Sorry, aku sampaikan kesimpulannya ya. Sorry, Apa belum tuh? kesimpulan. Kesimpulannya apa yang dikatakan Yesus ini benar, bahwa Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Apa yang dikatakan Al-Quran? Siapa itu? Ya sudah jelas di surah Al-Fatih. Agar Allah memberikan kepadamu Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tidak begitu cara berapologetnya. Salah kamu. Bukan begitu cara orang berdebat agama untuk memberikan kebenaran. Hanya Dengan cara, mengingatkan. Terima kasih. dengan cara tipu-tipu kayak itu bagian dari Anda menipu. Kalau Anda Islam udah kayak gitu, kampungan cara kau itu. Kalau mau tampil beda dengan pola kayak begitu, cara berapologetnya keliru, coy. Orang bikin muak, muntah. Kita semua pada tahu bahwa yang dimaksud Roh Kudus di sana itu bukanlah Nabi Muhammad. Di Yohanes 16:14 itu, Roh Kudus yang dimaksud di sana itu adalah malaikat Jibril. Kecuali kalau berbicara mengenai roh kebenaran. Kalau roh kebenaran jelas Nabi Muhammad. Roh Kudus ya malaikat Jibril. Bedakan. Kalau belajar apologi itu jangan asal nabrak. Roh kebenaran itu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Roh Kudus itu baru malaikat Gabriel atau Jibril. Jadi Jibril datang kepada roh kebenaran. Nabi Muhammad roh kebenaran, Musa roh kebenaran, Isa roh kebenaran. Seluruh nabi-nabi itu adalah roh kebenaran. Tapi Roh Kudus itu cuma satu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi caramu berapologet keliru dengan cara ngaku-ngaku Hindu. Padahal Anda Muslim. Jadi gini, Bang Zuma, mohon maaf ya. Kalau Bang Zuma mengatakan bahwa di dalam kitab orang Kristen yang Abang Zuma tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril yang Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan bahwa setelah aku naik, ya aku akan mengutuskan Roh. Nah, Roh Kudus buat hidup di dalam hati setiap orang yang percaya kepada aku. Ya itu ya bukan merujuk kepada malaikat Jibril ya. Jadi jangan Abang Zuma mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril ya. Lalu siapa? Mengatakan bahwa aku naik ke surga, aku akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di. Lalu siapa? Lalu siapa kalau bukan Nabi Muhammad itu lalu siapa? Apa kalau bukan Gabriel, kalau Roh Kudus itu siapa? Hidup kalian ya. Itu bukan merujuk kepada malaikat Jibril ya gitu. Lalu siapa? Siapa kalau bukan Jibril, Roh Kudus itu siapa? Dalam bahasa Yunani, Parakletos, dia adalah roh yang diturunkan oleh Allah dari surga, yang akan Salah lagi kalau Roh Kudus Parakletos, salah lagi. Penghibur kalau itu. Parakletos bukanlah dia apa di bahasa aslinya. Alamak. Parakletos, pneuma. Nah, ya, siapa itu Roh Kudus? Itu dulu.
Ini saudara-saudara Kristen. Roh Kudus itu siapa? Itu adalah pribadi Allah sendiri. Oke. Jadi Roh Kudus itu Nah, inilah kesalahan. 50 hari Yesus Inilah bangkit dari kematian. Dia bangkit dan naik ke surga. Itulah kekeliruanmu sebagai seorang Kristen. Itu Tidak ada kitabmu keliru sendiri. karena saya memahami kitab saya sendiri, Oke, baik, bukan baik, kitab yang baik, lain. baik. Jadi saya ngapain pakai kitab atau pengertian karena Baik. saya mempelajari sesuai dengan Oke, saya tanya Alkitab sama saya. dulu. Gitu. Kutanya dulu Ya, sama silakan bertanya. Tuhan, Roh Kudus menurutmu satu hakikat dengan pencipta langit dan bumi? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Itu sehakikat dengan sehakikat. Iya. Sehakikat sederajat. Sehakikat ya? Sederajat. Oke, sehakikat. Dan bukan hanya sehakikat tapi sederajat. Oke, baik. Kalau sehakikat dengan pencipta langit dan bumi, berarti kan dia pencipta, betul? Iya, itu Berarti- sehakikat sederajat. Ya, udah nggak usah diulang-ulang. Berarti dia maha Maha berkata-kata. kuasa, maha tahu, Maha omnipresent. berkata-kata enggak? Iya, dia juga maha hadir, omnipresent. Iya, maha berkata-kata enggak? Iya, tapi Roh Kudus itu berkata-kata melalui kuasanya yang ada bagi orang yang percaya. Oke, baik. Orang-orang yang percaya kepada Baik. Yesus Kristus, bukan kepada Baik. orang-orang yang tidak percaya. Bisa kau bacakan saya Yohanes 16:13? Tak perlu berkata-kata di dalam itu, pengertianmu akan beda. Sekarang saya kalau gitu Pasti saya baca. beda pengertian Kalau kamu gitu itu. saya baca. Gitu, Tak kalau perlu gitu saya kau baca. Kau nggak lebih pintar dari saya. Saya dosen cuma. Kau siapa? Oke, baik Pak dosen, Sekarang begini Pak dosen. Saya bacakan kepada Pak dosen biar Pak dosen juga bisa belajar dari saya ya. Dengarkan baik-baik. Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia Tanya akan dulu, memimpin. kau belajar Alkitab dari mana? Apa Sabar kamu dulu, baca-baca sabar tadi dulu, itu? sabar Kau dulu Pak guru dosen. atau apa? Pak dosen, Sebagai apa kau, ah? Pak dosen, diam dulu Pak Kau dosen. itu sebagai apa? Mau Diam ngajari dulu saya Pak atau apa? dosen. Kau Saya ini juru kau itu bicaranya jangan sok Yesus. ngajari saya. Saya ini Saya dosen. ini Kau juru apa? Kau bicaranya siapa? Yesus. Diam Tak perlu dulu, saya anak dengarkan bau. kau. Hei, anak Kau bau, dari tadi kau diam dulu. apa yang diam kau dulu. sampaikan itu Diam ngawur, dulu. ngawur kau, ngawur. Jangan diturunkan, dia dosen. Diam dulu. Diam. Kau duduk cantik. Diam dulu, ku lempar juga kapur muka kau nanti ya. Diam. Tetapi apabila ia diam dulu di situ, ku bilang. Kau tak ada Diam dulu. Kurang ajar juga bukan kau yang dosen ngatur. ini. Diam. Jangan diturunkan. Biarkan dia menangis di sini. Kau itu memang kau siapa? Diam dulu. Dosen Siapa kampret. kerjaan kau? Diam. Dosen ahli bohong, diam. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia, roh kebenaran itu, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Kutanya lagi, kuulang lagi sama pertanyaannya ya. Apakah roh kebenaran itu sehakikat dengan pencipta langit dan bumi yang maha berkata-kata itu? Buka mulutmu wahai dosen, pendosa, pembohong, penipu. Buka mulutmu. Biar ku masuki kampur mulutmu itu. Buka. Buka mulutmu. Buka. Pemahaman kau itu dangkal. Dengar. Belajar. Jangan sok mau ngajari. Tadi di situ saya sudah membacakan. Hei. Pemahaman kau itu dangkal sekali. Ku lempar juga kampur kena matamu nanti ya. Tadi Kau di itu situ dangkal sekali pemahaman kau itu. Roh Kau kebenaran. kayaknya agamamu belum tentu bisa kau pahami. Sok mau. Pembohong, dengar. Roh kebenaran itu ternyata tidak Kau itu siapa? Waduh, udah pembohong. sampai apa kalau kayak gini? Pembohong, diam. Apa yang kalian didengarkan? Diam. Ku coret namamu nanti kau jadi murid ya. Ada gunanya kalian dengarkan. Ku coret namamu jadi murid nanti kau lama-lama Tidak ya. ada gunanya kalian Ku dengarkan. coret lama-lama namamu dari dosen ya. Kau siapa? Dengarkan. Anak bodoh, goblok. Sekarang kau dianggap dengarkan sebagai apa? Anak monyet, diam. Hus, dengarkan saya. Dengar. Turun juga kau rupanya, kau dosen penipu, laknat. Di dalil yang ada di dalam Yohanes 16:13 itu, roh kebenaran itu
tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itu yang diucapkan. Berarti dia tidak sehakikat dengan Tuhan. Ku tampar juga pakai sendal lama-lama kau. Roh kebenaran itu tidak sehakikat dengan Tuhan. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Dasar dosen. Makanya kau jadi dosen, kau dicetak untuk jadi penipu kau. Makanya jemaatmu itu pada bodoh kau buat. Dosennya aja pendusta, penipu kayak gitu. Ingin rasanya kumaki kau 200 tahun lamanya tanpa henti. Aku dosen-dosen. Dosen bahlul. Makanya kurangi coli. Kau ngajar sambil coli itu, makanya vitamin otakmu itu berkurang. Bodoh. Udah Kristen bodoh lagi. Bodoh di borong semuanya. Nah, jadi Abang Suma gini ya. Tunggu dulu. Itu dosen itu kan gocok tadi itu. Tadi dia mengatakan bahwa roh penghibur atau roh kebenaran atau roh kudus itu katanya sehakikat dengan Tuhan. Bukan hanya sehakikat katanya. Ditambah lagi setara. Memang bahlul. Sehakikat dengan setara itu apa sih? Kalau setara berarti tidak sehakikat. Udah dibilangnya sehakikat. Bilang setara. Kalau setara itu berarti dua entitas yang kemudian berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bahlul, dosen dongo. Makanya kurangi makan tikus. Sehakikat itu berarti dia satu. Kalau sehakikat. Ini dikatakan setara. Setara itu berarti dua yang sama-sama tinggi, sama-sama rendah, sama-sama pintarnya, sama-sama dongoknya, sama-sama bahlulnya. Katanya sehakikat. Nah, kenapa kalau dia sehakikat, dia masih mendengarkan dari hakikat lain? Kenapa kalau dia sehakikat, dia nggak bisa bicara dari dirinya sendiri? Dompala Kardoba. Kau dosen dongok, bikin bodoh mahasiswa. Inilah kau cetak itu mahasiswamu jadi mahasiswa bodoh semua. Udah kau besok masuk ke ruangan saya. Ambil surat pemberhentianmu. Kau pulang ke kampung, tanam sawah. Ingat ya, tanam sawah. Bukan tanam padi. Pula kau tanam padi nanti. Tunasnya di bawah, akarnya di atas. Dosen dompala. Ini dosen ke kampus cuman tukang copet dompet mahasiswa kayaknya ini. Naik lagi kau di sini. Ya, jadi Abang Suma. Ya, gimana Bang? Ya, jangan kau ikuti dosen tadi itu ya. Tidak Bang. Iya, tukang parkir di kampus ngakunya dosen. Lanjut. Jadi ini Bang Suma. Tadi Abang Suma baca Yohanes 16 nomor 3 itu. 13. Bukan nomor 3. Iya. Nomor Yohanes 16 nomor 13 kan. Bunyinya gimana coba tadi Abang Suma mengatakan itu. Bunyinya gimana coba? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini Tuhan. Menurut saudara ini Tuhan. Ini hakikat Tuhan. Ya Bang Suma, jadi gini ya, ayat ini ya tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan membimbing ini Tuhan atau bukan? Kebenaran ya, iya tidak. Saudara, ini Tuhan atau bukan? Pertanyaan saya. Iya, itu sudah kujawab tadi, udah kujelaskan. Ini Tuhan atau bukan? Ya, yang tadi Abang dosen jawab itu ya Roh Kudus itu memang dari Tuhan ya, satu. Iya, kalau dari Tuhan itu semuanya, setan juga dari Tuhan, Bang. Ini yang saya tanya, ini Tuhan atau bukan? Kan aku bilang ini hakikat Tuhan, inilah roh Tuhan. Loh, kok hakikat Tuhan kok dia nggak bisa bicara dari dirinya sendiri? Kok hakikat Tuhan gimana? Kok ada Tuhan nggak bisa bicara sendiri dari dirinya? Oke, jadi gini Bang Suma ya. Inilah kesalahan kalian menganggap roh kebenaran itu Tuhan. Ya. Firman itu adalah perkataan Tuhan ya. Ini tidak berbicara mengenai firman, ini berbicara mengenai roh kebenaran yang tidak bicara dari dirinya sendiri karena dia bukan Tuhan. Dia masih mendengarkan atasannya, yaitu Tuhannya. Masa nggak paham sih?
Nah, iya benar sih. Terus salah jadi mana coba Bang Suma mempersalahkan itu? Coba. Iya, ini bukan Tuhan tapi saudara mengatakan Tuhan. Bagaimana Iya, mungkin? Iya, jadi gini Bang Suma ya. Jadi itu ya Tuhan Yesus dia ada ke surga, dia mengutus Roh Kudus Ini itu bukan lagi ke dalam Yesus. dunia. Roh kebenaran Untuk itu bukan umat Yesus. manusia yang Alamak. general dia gitu. Ya. Roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes 16 itu bukan Yesus, Cak Ayu. Itu oknum lain. Dan oknum lain ini bukan Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan, dia duta Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Utusan Tuhan berupa roh kebenaran ini sudah pasti adalah nabi. Begitu. Kalau Roh Kudus baru Gabriel. Kalau roh kebenaran seorang nabi. Jadi ayat ini bukan dia merujuk kepada seseorang. Lalu kepada siapa? Lalu kepada siapa kalau bukan kepada seseorang? Ya, kepada iya, siapa? tadi Abang Suma mengatakan bahwa Yohanes 16:13 ini dia merujuk kepada orang. Abang Suma ini gimana juga sih? Ya harus belajar lagi juga Abang Suma. Jadi roh kebenaran maksud Anda di situ siapa? Tuhan. Di sini kan bukan roh kebenaran, tapi di sini juga dijelaskan bahwa di dalam Yohanes 16 ayat berapa, bentar ya, dia bilang bahwa aku mengutus Roh Kudus untukmu ya. Ini Roh Kudus bukan Roh Kudus itu dia mengutus Roh Kudus itu untuk tinggal di dalam hati orang, bukan merujuk kepada manusia atau para nabi atau nabi ya gitu. Roh kebenaran itu nabi. Ku kasih data kepadamu ya, ku kasih data. Oke, coba ada tanya kalau roh kebenaran itu nabi. Baik. Nah, saya katakan kepada saudara, ketika diterangkan di dalam kitab Anda atau kitabnya orang Yahudi yang kemudian Anda gunakan. Contoh, di dalam 1 Samuel 10 nomor 10. Ketika mereka sampai di Gebea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya. Benar itu roh Allah, Bang. Halo? Roh, ya. Iya, Bang, malam. Roh Ya, Kudus. saya baca dalil dulu, jangan langsung motong, biar kamu pintar. 1 Samuel 10 nomor 10, ketika mereka sampai di Gebea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Yesaya 63 nomor 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan gembala kambing, dombanya. Di sanalah dia menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Apa itu, Bang? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Berarti Tuhan ada di dalam diri mereka. Berarti bukan cuma Yesus yang Tuhan, berarti Nabi Musa juga kalau gitu. Kenapa? Karena dalam diri Nabi Musa itu adalah Roh Kudusnya. Paham sampai sini? Belum paham? Belum paham? Kalau Anda mengatakan roh kebenaran itu Tuhan, kenapa Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena Ya, lanjut Bang Suma. Saya tanya, kalau roh kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri, kenapa Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kenapa? Kan aku bilang tadi Bang Suma, ya dia saya dekat dengan Allah, ya dengan Tuhan, ya. Tetapi untuk pribadinya itu berbeda. Abang Suma harus mengerti itu. Memang hakikat tapi berbeda pribadi gitu. Maksudnya? Iya, Bang Suma gitu. Maksudnya hakikatnya satu tapi berbeda pribadi itu. Abang Suma gak ngerti itu. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan berbeda pribadi? Tuhan itu maha berfirman. Tuhan itu Anda baca di dalam Yesaya 55 nomor 11. Tuhan hanya memberi perintah. Ketika ada perintah yang keluar dari mulut Tuhan, maka itu yang akan terjadi.
Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah maka semuanya datang. Semuanya jadi, semuanya ada. Sedangkan yang ada di dalam Yohanes 16:13 itu, roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu perkataannya dari mana? Perkataannya dari mana, Bang? Jadi ya sebenarnya Bang Suma bukan saya tidak menerima apa yang sesuai logika Bang Suma, tapi ya kalau menurut saya Abang Suma mengatakan itu tidak sesuai dengan makna daripada dibilang. Sebenarnya Anda lah yang menipu diri Anda, bukan saya. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, lalu dia berkata-kata dari perkataan siapa? Berarti dia nabi. Ya, ini ayat ini mengatakan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di hati kamu menjadi penghibur ya. Kalau memang di ayat ini dia merujuk atau tujuannya bahwa dia merujuk kepada seorang nabi ya, apakah manusia bisa tinggal di hati manusia? Kan gitu secara logika ya. Jangan paksakan atau kalau yang tinggal di dalam hati manusianya itu saudara ya. Yang tinggal bukan manusianya tapi ajarannya. Kan di situ dikatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, yang ingin aku sampaikan, tetapi kamu belum sanggup. Ajaran yang dimaksud bukan orangnya yang masuk ke dalam diri kita. Ajaran seorang roh kebenaran ini yang memimpin manusia, ajarannya itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarkan dari Tuhannya itu yang disampaikannya berupa kebenaran. Bukan. Halo? Ya. Jadi sebenarnya Abang Suma ini dia merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar ya, tapi dia tidak mengerti makna. Sekarang saya ulang lagi. Roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti roh kebenaran ini adalah pribadi sendiri kan? Pertanyaannya, pertanyaannya, dia mendengarkan perkataan siapa? Ya, dia mendengarkan perkataan yang mengutus dia. Nah, sekarang ada berapa oknum di sana? Pengutus dan yang diutus. Iya. Nah, sekarang yang diutus ini Tuhan atau bukan? Yang diutus ini kan aku tadi bilang, yang diutus ini adalah roh itu yang berasal dari pengutus itu. Iya, dia Tuhan atau bukan? Iya, itu kan roh Tuhan, berarti otomatis juga hakikatnya Tuhan bisa dibilang juga Tuhan. Kalau dia roh Tuhan, kenapa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Katanya dia Tuhan. Iya, kan udah dibilang bahwa ayat ini dia mengatakan bahwa aku mengutus, berarti udah jelas pengutus dan mengutus. Ya otomatis yang diutus akan yang mana yang Tuhan, yang mengutus atau yang diutus? Yang mana yang Tuhan? Yang pengutus, yang jadi Tuhan. Kalau yang diutus? Yang diutus itu adalah yang diutus itu ya namanya yang diutus ya, jadi pengutus lah. Yang diutus ya berarti diutus buat manusia itu. Ini karena Anda Kristen maka Anda diperbodoh sama kekristenan Anda sendiri. Ini yang diutus ini statusnya Tuhan atau bukan? Aku bilang tadi ya, statusnya itu, hakikatnya itu, ya Tuhan itu. Masa gak bisa dengar? Bagaimana Anda mengatakan dia adalah Tuhan sementara dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Yang dikatakan Tuhan itu maha berkata-kata, maha berkehendak. Ini kok ada Tuhan menunggu perintah dari Tuhan yang lebih senior. Agama apa ini agama kau ini? Jadi ini buka di Abang itu paksakan menafsirkan atau sangat mengerti isi Alkitab kamu ya. Jangan cuma menafsirkan bebas ya. Kamu yang mentafsirkan kalau itu adalah Tuhan. Padahal data itu dimulai dari data nomor 14 dari kitab Yohanes nomor 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang.
seorang penolong lain. Masolan generasi. Jadi jangan paksakan bahwa itu merujuk kepada seorang nabi atau manusia. Tidak. Dalilnya Yesus minta seorang atau setuhan? Hei, Kan ayatnya udah jelas di sini. Aku akan mengutus Roh Kudus. bukan. Tunggu dulu. Yesusnya minta kepada Bapa seorang atau setuhan? Dia akan meminta adalah Roh Penolong. Ngerti-ngerti juga ini ya orangnya. Mau ulang lagi samamu ya. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepadamu seorang penolong. Pertanyaan saya, seorang itu manusia atau jangkrik? Jawab. Jawab. Oke ya. Jangan baca cuma satu ayat ya Bang Suma. Iya. Dengar dulu. Jangan. Ya itulah. Coba Abang Suma baca yang generasi. coba ya. Ya coba Abang Suma baca yang ke-17 coba ya. Dengar dulu. Coba dengarin ya. Ya. Ayat di atas ini ya. Dengar dulu, jangan ketawa. Jangan ketawa dulu Bang. Gak lucu aja. Sudah jelas-jelas di situ. Kutanya dulu. Kutanya dulu. Seorang itu manusia atau jangkrik? Ya, iya bentar. Aku baca dulu karena Abang Suma cuma satu ayat aja coba. Diam dulu Bang Suma. Ya. Jadi ini ya di atas ini dia berkata bahwa aku mengutus seorang penolong ya, dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Iya, roh kebenaran, betul. Ya, betul. Salah pahamnya Kristen menganggap bahwa itu adalah makhluk roh. Tidak, tidak. Ya, itu roh. Yang dimaksud roh kebenaran itu adalah seorang nabi yang datang mengajarkan sebuah ajaran di mana ajarannya itu akan menyertai selama-lamanya. Bahasa roh saja. Ya, Abang Suma dengar udah jelas ya. Coba saya ulang sama. Ya itu. Nih tak ajarin dalil, tak ajarin. Dengar. 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah setiap roh. Sebab nabi-nabi palsu. Kenapa roh larinya ke nabi? Ada di dalam tubuh. Kenapa Tuhan memerintahkan menguji roh? Dan ternyata kalau menguji roh itu artinya menguji nabi. Bukankah roh itu bukan manusia kata kalian? Kenapa nabi yang adalah manusia yang harus diuji? Kenapa? Bang. Yohanes 14 ayat 15. Jelas di situ yang diminta adalah seorang. Kuulang lagi. Yang diminta kepada Bapa seorang atau setuhan? Ya, di sini ayat ini ya sebenarnya Abang Suma jangan combok-combok, kan udah jelas ya. Itu Roh Kudus ya. Itu Roh Kudus ya. Ya, Abang Suma baca di situ, apakah di situ ada nama orang ya. Yaitu manusia ini yaitu Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Aku bacakan Yohanes 14 ayat seorang itu 17. Dengar. Seorang itu manusia atau jangkrik? Jawab. Jawab, jangan oke doang. Jawab dulu. Seorang itu manusia atau jangkrik? Orang penolong yang lain. Iya, seorang itu manusia atau jangkrik? Iya. Diam ya ayatnya ini yang aku baca jawabannya ayat ini. Alamak. Iya doang. Ya, semuanya itu dengarlah. Ayat 26, ayat 20. Enggak, selesaikan dulu. Seorang itu manusia atau jangkrik? Seorang itu manusia atau jangkrik? Jawab. Nah, seorang itu manusia lah, tapi kan itu. Pintar. Udah selesai. Udah terjawab. Aku baca 26 ya. Tetapi penghiburan yaitu Roh Kudus ya. Penghiburan itu Roh Kudus 26. Kalau itu beda lagi. Kalau itu beda lagi. Maksudnya
maksudnya ketika Tuhan mengutus seorang penolong ini menerima wahyu dari Roh Kudus. Beda oknum itu. Roh Kudus itu adalah roh pembawa firman kepada sang penolong lain. Abang Suma kalau mengatakan bahwa penolong yang dikatakan dalam Yohanes 14 ini merujuk kepada ya, pikir saya secara logika, Roh Kudus ini datang dari surga bukan dari dunia. Nabi itu dilahir dulu dari baru. Logis ya. Jangan cuma tahu Roh Kudus datang dari surga. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kamu sudah menjawab tadi. Ini udah jelas ya. Seorang itu manusia atau jangkrik? Iya, aku jawab manusia itu, tapi bukan merujuk kepada manusia. Karena di jalan kita jelas di sini bahwa mengatakan bahwa itu Roh Kudus. Ya. Bagaimana? Jelas, ya. Bagaimana manusia tapi bukan manusia? Mengatakan bahwa yang itu. Sudah kubilang kan, wajib bodoh. Kalau jadi open, wajib lumpalah. Bagaimana Anda mengatakan seorang itu bukan seorang? Seorang itu memang adalah seorang tapi bukan seorang. Bahwa itu adalah ya. Masalah generasi. Memang Kristen ini unik, manusia unik, makhluk terunik yang pernah hadir di muka bumi, itulah Kristen. Seorang itu memang manusia tapi bukan manusia. Lalu apa kalau manusia bukan manusia, apa? Lame-lame. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Sudah jelas di sini. Tetapi penghiburan itu datang, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Itu namaku dia yang akan mengajarkan itu sudah jelas bukan Tuhan. Ya? Yang diutus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, hakikat Tuhan ya, bukan merujuk kepada manusia biasa. Saya ulang lagi, yang diutus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yang diutus ini bukan Tuhan, tapi roh dari Tuhan itu. Tapi bukan Tuhan kan? Iya, memang ibadahnya berbeda, tapi hakikatnya sama. Iya. Bukan Tuhan, tapi hakikatnya sama gimana? Bagaimana ceritanya bukan Tuhan tapi sehakikat dengan Tuhan? Bagaimana? Aduh. Kurangi makan tikus, bro. Jangan terlalu banyak makan tikus. Berbeda tapi satu hakikat. Astagfirullahaladzim. Kurangi makan tikus lah. Jangan terlalu begini kali. Kurangi makan tikus. Anda suka makan tikus ya Bang Ucil? Mana ada saya suka makan barang begitu. Kalau ada saya makan, kalau nggak ada saya nggak mau makan. Kalau babi? Ya aku makan karena dihalalkan Isa di dalam Al-Quran. Aduh, udahlah. Tidak bisa jadi Kristen kalau tidak lolos jadi penipu ulung. Memang harus jadi penipu ulung. Bukan penipu Bang, abangnya itu suka mencomok-comok satu ayat ya, tidak mengerti isinya. Mama mencomok-comok. Abang itu pintar untuk mencoba-coba ayatnya tapi tidak mengerti ya. Bagaimana coba di mana dalilnya manusia sehakikat dengan Tuhan? Di mana dalilnya? Comot satu dalil kalau Anda silakan. Iya, aku sendiri mengatakan bahwa untuk manusia seperti kita. Bukan yang Roh Kudus tadi itu, yang Roh Kudus tadi Anda mengatakan itu adalah manusia yang hakikat. Gimana itu? Coba silakan. Di mana itu tertulis? Itu kan diutus dari Allah dan Roh Kudus itu datang dari Allah. Berarti satu hakikat tingkat Allah. Oh, jadi sesuatu yang diutus oleh Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Sesuatu yang berasal dari Allah itu sendiri adalah satu hakikat dengan Allah. Oh, apakah berarti alam semesta ini satu hakikat dengan Allah dong. Apakah alam semesta ini adalah satu hakikat dengan Allah? Kan tidak mungkin ya. Kamu yang mengatakan segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah sehakikat dengan Allah. Kan gila Anda ini.
Dengar sini kan Abang Suma tanya tadi. Ular macam apa kau ini kawan? Aku tadi mengatakan bahwa yang satu hakikat dengan Allah adalah yang berasal dari pribadi Allah itu sendiri, misalnya Alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta ini berasal dari mana? Ya berasal yang diciptakan oleh Allah gitu. Berasal dari mana alam semesta ini? Iya, dia berasal dari penciptaan Allah itu sendiri. Disisipkan kata penciptaan. Dasar iblis. Bukan begitu. Ya abang yang tidak mengerti. Dasar iblis. Jadi menurutmu segala sesuatu yang diutus oleh Allah itu adalah Allah gitu? Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu sendiri, yang sehakikat dengan Allah itu seperti nafas Allah ya. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Anda mengatakan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Coba Anda baca Matius 4. Bukan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah hakikat Allah. Bukan merujuk kepada semua alam semesta. Roh enggak. Jadi perkataan Allah. Perkataan Allah adalah perkataan Allah, contoh seperti firman. Ya, firman itu adalah perkataan Allah yang menjadi manusia. Ya, berarti otomatis ya dekat dengan Allah. Ya, roh Allah itu kan berasal dari Allah, ya, langsung dari pribadi Allah. Berarti otomatis ya dekat dengan Allah. Ya, gitu. Ya, kalau abang berbicara tentang alam di dunia ini, tidak sehakikat. Kalau roh dari Allah itu apakah Allah? Memang tidak bisa dikatakan bahwa Allah tetapi satu hakikat dengan Allah tapi berbeda pribadi gitu. Tapi untuk hakikatnya sama. Roh dari Allah itu apakah Allah? Roh dari Allah itu tidak, tapi untuk hakikatnya yang keluar dari Allah itu ya tetap dari Allah ya gitu. Berarti roh yang keluar dari Allah itu sehakikat dengan Allah. Ya iya, roh Allah itu berhakikat dengan Allah. Benar itu. Kalau hakikat Allah itu sendiri kan? Aduh Bang Suma ini, aduh. Bagaimana ceritanya ini? Hah? Oke ya. Contoh saja ya. Sadar tidak Anda berkata seperti itu? Abang Suma, ya suara Anda mengatakan bahwa apa yang keluar dari Allah itu adalah sesuatu yang sehakikat dengan Allah. Sadar tidak Anda itu? Aku tadi bilang ya, berkata. Tunggu dulu. Ya, Anda mengatakan bahwa roh yang berasal dari Allah itu sehakikat dengan Allah, betul? Ya iyalah, kalau roh Allah itu satu hakikat dengan Allah ya. Enggak, roh yang keluar dari Allah itu, roh yang datang dari Allah itu adalah sehakikat dengan Allah, betul? Bukan roh yang datang dari roh Allah itu adalah hakikat dengan Allah. Ngerti gak Bang Suma ini? Apa sih orang ini? Berbelit-belit kali kawan. Roh Allah itu adalah hakikat dengan Allah, bukan roh yang datang dari Allah, tapi roh Allah itu sendiri adalah satu hakikat dengan Allah itu. Maksudku. Menderita memang kalau jadi Kristen orang. Menderita bukan kehabisan, tapi abang yang kehabisan karena tidak ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan makna dalam isi kitab kami gitu. Roh dari Allah itu Allah. Bukan dari Allah. Tadi abang coba dengar, aku bilang roh Allah itu berarti satu hakikat dengan Allah, bukan roh yang dari Allah. Roh Allah sehakikat dengan Allah. Kalau roh Allah, kalau roh Allah hinggap kepada manusia itu sehakikat dengan Allah. Oh, bukan. Bukan ya. Roh Allah itu yang roh Allah itu sendiri adalah sehakikat dengan Allah itu ya. Karena roh Allah itu hakikat dengan Allah. Perkataan Allah itu sehakikat dengan perkataan Allah. Sekarang kalau Anda mengatakan rohnya Yesus itu roh manusia atau roh Allah? Iya, kalau roh Yesus itu ya bukan roh manusia, mana ada manusia menembuskan nafas kepada Yesus, kan gak bisa secara logika kita pikir aja. Jadi rohnya Yesus itu bukan roh manusia? Roh Yesus itu kan segala sesuatu yang dijadikan yang hidup itu adalah roh itu atau nafas itu dihembuskan oleh Allah ya, gitu.
Bukan manusia yang hembuskan nafas itu kepada manusia. Kalau roh yang ada dalam dirimu itu rohmu sendiri atau rohnya Allah? Roh di dalam diri ini yang sekarang saya lagi bernapas ini adalah roh dari Allah yang dihembuskan kepada diriku biar aku hidup. Itu jawaban. Nah, itu roh Allah atau bukan? Ya, itu rohku ini dari Allah yang dia berikan kepadaku. Itu roh Allah atau bukan? Ya roh Allah lah. Kalau bukan Allah, aku ambil dari mana? Hai, berarti Anda ini sehakikat dengan Allah. Aku bukan satu hakikat dengan Allah. Allah yang memberikan roh ini kepada aku. Aduh, payah. Tadi gimana? Tadi Anda mengatakan roh Allah itu sehakikat dengan Allah. Saya tanya, roh yang ada dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Roh Allah. Iya. Berarti Anda sehakikat dengan Allah. Abang itu mau dengar. Abang pikir dulu, ya. Abang tidak bisa mengambil roh itu untuk masuk sendiri ke dalam tubuh abang, ya. Iya, sekarang roh yang ada di dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Ya. Roh yang ada dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Ya, roh Allah yang dia berikan kepada saya biar saya bisa terima situ. Itu pintar. Berarti Anda sehakikat dengan Allah. Bukan berarti ya hakikat dengan Allah. Gitu. Tadi Anda mengatakan roh Allah itu adalah sehakikat dengan Allah. Dalam manusia itu tujuannya untuk membimbing manusia kepada kebenaran. Roh apa yang mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Kristus? Roh apa? Maksudnya gimana? Roh apa yang menyembah kepada Kristus gimana ini? Roh apa yang membimbing Anda menyembah kepada Kristus? Bukan menyembah, tetapi beriman kepada Yesus Kristus. Karena dia yang akan membawa kita ke kehidupan kekal. Dengan menyembahnya. Tadi Roh Kudus itu, aku bilang kan Roh Kudus yang diutus Bapa itu. Roh Kudus, yang tinggal di dalam hati saya. Karena gini Bang, akhirnya Allah itu mau menyelamatkan manusia. Oke, Jadi saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Dari mana Anda tahu kalau yang ada di dalam diri Anda itu Roh Kudus? Ya karena pertama saya merasakan damai yang luar biasa. Yang kedua sukacita yang luar biasa. Yang ketiga pikiran saya tuh energi negatif sulit masuk ke dalam pikiran saya. Oke, baik. Saya dituntun dalam kebenaran. Dan dalam hati saya penuh belas kasihan. Jadi saya lihat orang tuh saya mengasihi. Oke. Yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu siapa? Tidak ada yang mengajarin saya. Tapi saya benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Saya mencarinya sendiri. Oh, jadi tidak ada yang mengajar Anda ke gereja hari Minggu? Kemauan saya sendiri. Karena bukan Roh Kudus? Bukan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam, Bang. Iya. Ini di dalam mana? Di pantatmu? Iya, dalam tubuhmu kan? Nah, sekarang Roh Kudusmu ini yang mengajak kamu ke gereja atau bukan? Ke gereja kan beribadah. Untuk iya, yang membimbing kamu ke gereja siapa? Ya kemauan kita sendiri karena kita bukan sadar Roh Kudus. Manusia berdosa. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus ini mengajari kita firman. Kita membaca Alkitab, kita nggak mengerti. Nah di situ. Apa fungsinya Roh Kudusmu? Apa fungsinya Roh Kudusmu itu? Yang mengajarkan kamu ke gereja siapa? Bukan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Lalu ketika kamu ke gereja, Roh Kudus ngapain? Ke gereja kan bertemu sama teman-teman, silaturahmi gitu loh Bang. Itu bukan Roh Kudus yang mengajarkan Anda? Dan Roh Kudus itu nggak semua orang mendapatkannya Bang. Hanya orang-orang. Kasihan Roh Kudus ini. Roh Kudus itu nggak semua orang mendapatkannya. Ada orang-orang tertentu yang benar-benar dikarunia sama Tuhan. Yang mana yang benar Roh Kudusnya? Yang Trinitas atau Tritunggal? Nah, Tritunggal. Coba saya jelaskan ya, boleh? Saya jelaskan, Bang? Ya. Oke, Tritunggal itu kan Allah satu.
tunggal kan, dia punya 3 pribadi. Pribadi pertama dia sebagai Bapa, karena dia mengasihi kita semua anak-anaknya. Nah yang kedua dia pribadi sebagai Anak. Yang ketiga pribadi sebagai Roh Kudus. Saya jelasin dia sebagai mana Bapa. yang betul? Roh Kudusnya yang mana yang betul, dengan Yesus only atau Tritunggal? Yang pertama dia sebagai Bapa. Ketiga-tiganya ini dia punya fungsi keselamatan umat manusia. Jadi Bapa yang mengutus sang anak. Mana yang benar, Roh Kudusnya dengan Yesus only? Roh Kudus kan Roh Allah. Kalau Yesus itu firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Udahlah, pecah otak. Mau diskusi dengan kalian ini tapi kayak gini gaya kalian. Jadi gimana Bang? Yang mengajarin kalian itu menyembah Yesus siapa? Bukan menyembah, tapi beriman. Karena dia satu-satunya jalan keselamatan. Karena upah dosa adalah maut. Kita manusia semua berdosa, akan masuk ke neraka kalau tidak ada solusi gitu lah. Kan masalah utama manusia kan dosa. Dosa inilah yang memisahkan roh kita dengan roh Allah. Sehingga jadi menurut saudara Tuhan Anda itu roh. Ya Allah itu memang roh. Roh yang kekal. Yang nggak kelihatan. Oh gitu. Bedanya dengan setan apa? Itu roh jahat kalau setan. Iya kan, tapi kan sama-sama roh. Beda. Roh Kudus kan roh suci. Kalau roh jahat ya roh jahat. Setan. Bedanya di mana? Lainnya. Bedanya apa? Ya bedanya bisa kita lihat. Kalau roh jahat menyesatkan, ya. Dan suka yang main ilmu-ilmu hitam Bang, kayak dukun gitu. Oh. Hakikat setan apa? Hakikat setan apa? Hakikat setan. Oh. Saya belum pelajari itu Bang. Hakikat Tuhan apa? Hakikat Tuhan dia roh yang kekal. Roh. Hakikat setan? Roh jahat. Beda. Ya, sama-sama roh kan? Iya sama-sama roh. Karena iblis itu kan malaikat yang jatuh Bang. Dia. Oke, berarti Tuhanmu dengan iblis sama-sama roh? Beda. Enggak, hakikatnya. Kalau dia jahat itu kan sifat. Ini hakikatnya yang saya tanya. Berarti Tuhanmu dengan iblis sama-sama roh? Iblis sama roh, maksudnya gimana Bang? Hakikat Tuhanmu kan roh, hakikat iblis juga roh. Berarti iblis dan Tuhanmu sama-sama roh? Bukan seperti itu Bang. Enggak, saya tanya, kamu jujur. Tuhanmu dan iblis sama-sama roh? Ya kan beda roh, ada roh jahat sama roh baik. Iya, itu kan baik dan jahat itu kan sifat. Sekarang yang saya tanya, Tuhanmu dengan iblis itu sama-sama roh? Ya beda rohnya kan ada roh jahat sama roh baik Bang. Iya, itu sifat Cak Ayu. Yang saya tanya itu hakikat. Apakah Tuhanmu dan iblis itu sama-sama roh? Nggak tahu Bang ya. Jadi Abang Suba ini tanya barang yang tidak masuk logika ya. Kalau Abang bertanya gitu, kok nggak masuk logika? Sama dengan roh Kamu yang melogikakan sendiri. Tuhanmu adalah roh, iblis juga roh. Maka saya bertanya, apakah Tuhanmu sehakikat dengan iblis? Kan Abang kalau nanya gitu, apakah roh Abang itu adalah sama dengan roh setan itu? Karena gitu. Saya bertanya hakikatnya. Hakikat daripada iblis itu adalah roh. Hakikat dari Tuhanmu juga itu adalah roh. Sama enggak? Iya, tapi kan kita bisa membedakan kita bisa membedakan. Jadi teman-teman sekalian, saudara kita ini sudah mengakui kalau Tuhannya itu sehakikat dengan iblis. Selamat ya. Hakikat bro, karena aku bilang roh ini itu bukan sama dengan roh setan gitu, iya bro. Tapi sama-sama roh. Apakah setan kan roh jahat? Apakah roh
kamu juga jahat, kan gitu cara Saya ulang lagi. Apakah Tuhanmu dan iblis sama-sama roh? tunjukkan bahwa data bahwa iblis itu adalah roh, kan gitu harus tanyakan. 1 Samuel 18:20 nomor berapa? Nomor 10. Ya, Keesokan harinya roh jahat yang daripada Tuhan berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Pertanyaan saya, iblis dengan Tuhanmu itu, roh jahat dengan Tuhanmu yang adalah roh itu sehakikat atau tidak? Iya, ya gini. Inilah pemahaman Abang Suma ya. Tadi aku tanyakan bahwa mana ayat yang membuktikan bahwa roh setan itu, ayat yang mengatakan bahwa roh setan itu adalah hakikat setan itu, saya tidak tahu roh itu. Ya, kalau di dalam Ulang lagi. Udah jelas. Saya ulang lagi. Roh jahat itu hakikatnya apa? Kan aku minta data Abang tadi. 1 Samuel 18:10. Roh jahat itu dari Allah. Roh jahat itu berasal dari Tuhan. Kan ayat itu dia bilang bahwa roh jahat, ya roh jahat. Kan aku minta data bahwa di mana ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Gimana sih Abang Juma ini? Iblis itu adalah roh. Jadi menurut saudara iblis itu bukan roh? Iya, makanya itu aku tanyakan kepada Abang. Lalu kalau iblis itu bukan roh, lalu apa? Iya, ya kalau ayat, Abang cuma paksa bahwa iblis itu roh, mana tunjukkan data yang 1 Samuel 18 nomor 10. Iya, ya. Mana ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh, ya. Kalau Allah, ya di dalam Yohanes berapa itu ya, pujilah Allah itulah dengan dalam roh, sebab Allah itu adalah roh. Tapi kalau setan itu adalah roh, mana ayatnya ya, jangan cuma congor gitu ya. Tunjukkan ayat yang saya bacakan barusan tadi itu bukan ayat ya. Tapi ayat itu mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Pahami makna kata bro. Iya, itu sudah jelas itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Coba kalau berani Abang cuma tunjukkan itu. Tadi itu apa? Apa tadi itu yang saya bacakan tadi? Yang saya bacakan tadi itu apa? Tadi Abang membacakan bahwa kerasukan roh jahat ya. Apakah ayat itu mengatakan bahwa roh itu ada roh itu adalah setan? Jadi menurut saudara menurut saudara iblis itu bukan roh. Makanya ya aku mengatakan itu karena memang tidak ada ayatnya. Benarlah. Kalau ada jadi menurutmu setan itu bukan roh. Tunjukkan ya. Jadi menurut saudara setan itu bukan roh. Ya bukanlah, karena tidak ada data yang valid bahwa ayat yang mengatakan roh itu adalah setan. Kan gak ada. Ayat itu judulnya berbunyi bahwa roh jahat ya, bukan roh itu setan, tapi ayat itu berbunyi bahwa roh jahat ya, gitu ya. Oh iya. Jadi maksud saudara kalau dikatakan di dalam kitab kerasukan iblis itu maksudnya apa? Kerasukan iblis Abang Sumba, waduh, kan Abang bilang ya, Abang bilang roh jahat berarti roh setan. Iya, kalau orang kerasukan iblis itu maksudnya gimana? Ya, kerasukan iblis berarti mungkin dia mau bunuh orang atau melakukan apa. Nah, yang ada orang yang kerasukan iblis itu maksudnya kerasukan roh iblis atau maksudnya gimana? Iya, dia dirasuki iblis itu. Iblis yang datang kepadanya berupa apa? Ya, banyak lah kan, iblis kan banyak macam-macam hal yang mungkin dari angin, mungkin dari apa gitu. Ya. Tadi Abang tadi kena tampar sendiri karena Abang tadi mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Sekarang aku tanyakan di mana data yang valid bahwa jelas saja iblis itu roh, kan bingung. Ya, silakan. Kan bingung. Ini banget. Jadi saudara mengatakan iblis itu bukan roh ya? Iya, tunjukkan ayatnya bahwa yang iblis itu adalah roh. Saya bantu perkuat dalilnya tadi yang disampaikan Bang Suma ya. Afwan Gurunda ya, ini biar dia baca juga nih. Oke, ini saya bantu baca nih, 1 Raja-Raja 22. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini
akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan cara apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta di dalam mulut semua nabinya. Ini roh datang. Ini kitab Dia menjadi Ayub roh ya, Dek? dusta. Ini raja-raja Gurunda. Oh, Satu raja-raja 22. Maksudku dia Ini datang roh ke dusta. Ayub. Yang ke mulut nabi palsu Gurunda, bukan? Nah, makanya siap. di sini dikatakan karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam semua mulut nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ini roh dusta di sini siapa? Yang tadi roh tampil itu? Iblis atau bukan? Iya. Menurut Jadi gini, dia Abang iblis Arif, itu bukan makhluk roh katanya. jadi gini ya Bang berarti ini Arif, yang Tuhanmu. aku tanyakan di sini ya, Abang cuma tadi mengatakan bahwa roh ini itu iblis. adalah iblis ya. Nah, Ini sekarang iblis. aku minta datanya. Yang mana Allahu iblis itu? Akbar, beneran dah. Mana tunjukkan datanya, ayatnya gitu. Ini iblis, roh dusta ini iblis atau bukan? Yang aku minta mana ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh gitu. Ya ini roh, ini tadi bilang nih suatu roh. Roh ini roh dusta, iblis. Ini roh apa rok dibacanya Bang? Coba baca, ini roh apa rok ini? Ya memang soal itu memang benar rohnya itu tulisannya roh. Tapi yang aku minta di mana ayat yang mengatakan data yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh, iblis itu adalah roh atau iblis itu. Astagfirullah. Kayaknya ini yang nggak waras dia ini Bang kayaknya, Gurunda. Masih kurang apa juga? Ini roh, suatu roh tampil di hadapan Tuhan disebutnya sebagai roh dusta. Coba perlihatkan Roh dusta, 1 Korintus merujuk 10:20 Dinda. Coba. 1 Paham Korintus nggak? 10. Iya, coba. Masih paham nggak dia ini? Bisa nggak dia paham? Atau dia hanya mengelak saja karena terciduk kalau dia Tuhannya itu adalah roh dan ternyata ya gitu deh. Korintus 10, 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 nomor 20 deh. Oh 20. Coba. Ini aku baca ya. Bukan tanda seru. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Tuhan. Dan aku tidak tahu bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini roh haya atau roh iblis? Iya, di situ adalah roh-roh jahat, benar roh-roh jahat. Roh jahat berarti setan ya. Tapi di sini aku minta bahwa di mana ayat yang mengatakan bahwa setan itu adalah roh, kan gitu. Ya, jadi setan itu apa? Iya, setan itu ya, setan berarti dia pembuat kejahatan gitu. Iya, Itu dia hakikatnya apa? Ya, tidak Roh tahu atau kalau jasmani? masalah setan saya tidak tahu ya. Kalau masalah setan kan banyak setan. Aneh, inilah Kristen. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yasurun. Ya, mau menipu. Padahal dia tahu, tapi dia pura-pura tujuannya apa? Untuk menipu. Enggak menipu Bang. Ini benaran Bang. Lah, menurutmu iblis itu makhluk roh atau bukan? Iblis roh. Iblis itu makhluk roh atau bukan? Roh jahat. Nah itu pintar. Terus saudaramu si Bang Ucil ini yang ongol-ongol. Manusia gitu ya. Abang bilang roh, iblis itu adalah roh. Makanya aku minta datanya gitu. Astaghfirullahalazim ya Allah ya Karim. Saya bacakan Efesus 6 nomor 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh jahat musuh kita itu. Apa? Roh-roh jahat ini apa? Kita itu bukan saling menyalahkan. Ya musuh kita itu roh jahat. Yang kita roh jahat itu apa? Manusia atau roh? Iblis. Roh atau bukan? Iblis, roh. Roh atau bukan? Roh iblis Bang. Ya. Itu iblis roh atau bukan? Iblis roh jahat. Nah begitu dong. Benar itu. Nah, ini Bang Ucil
dia ketampar skakmat. Karena kenapa? Roh jahat itu roh, iblis itu roh, Tuhannya juga roh. Jadi Tuhannya si Ucil dengan iblis sama-sama roh. Malu dia. Sebab datang besok. Bukan malu bro, abang sendiri mengatakan bahwa roh itu kan iblis ya. Sekarang aku mempertanyakan balik kepada abang bahwa abang tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Kan bingung, tidak ada data yang valid. Makanya kok bingung pula kan, tuyul. Roh jahat di udara. Roh jahat di udara itu apa? Roh atau bukan? Iya iyalah, aku bilang roh jahat, tapi ayat yang mana yang tadi abang mengatakan bahwa roh itu adalah setan? Kan tidak ada. Lah ini dalilnya. Roh jahat yang ada di atas udara itu. Astagfirullah. Udah kau turun sana. Udah turun. Kau pergi taruh di piring. Jangan lupa kau sarapan pakai mu sendiri. Mudah-mudahan begitu kau makan mu kau bisa waras. Jangan gila permanen. Nah ini kalau kau jadi Kristen kau jadi gila. Jadi kesimpulannya iblis itu roh dan sembahan Kristen itu adalah roh. Berarti iblis dan Tuhanmu sehakikat, sama-sama roh. Nah, sakit memang, tapi itulah kebenaran yang harus Anda terima. Tapi abang nggak baca habis loh. Yang Efesus 6 kan itu, ayat 10 sampai 20. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Apa apa yang bisa kau jadikan di situ? Rohani. Bukankah jelas Nih lihat di Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Jawab. Allah itu. Urusannya itu belakangan. Yang pasti yang kau sembah itu sehakikat dengan Tuhanmu. Sehakikat dengan iblis. Tidak seperti itu. Abang salah penafsiran. Loh. Pertanyaan saya ulang lagi. Tuhanmu roh. Tunjukkan dulu dalilnya karena setan itu roh. Tunjukkan dulu, mampu nggak Anda? Kalau nggak mampu bilang aja. Tadi itu roh jahat apa? Setan atau bukan? Saya tanya dalil, bukan roh jahat. Iya, roh jahat itu gak? Roh jahat itu iblis atau dalil bukan? mana yang menunjukkan bahwa setan itu roh? Silakan tunjukkan. Ku tanya lagi. Roh jahat itu iblis atau Anda bukan? jawab, bukan Anda tanya balik. Gimana sih ceritanya? Diskusinya gimana? Saya nanya, Anda nanya balik. Roh jahat itu diskusi nggak? Roh jahat itu iblis atau bukan? Pertanyaan saya. Nggak bisa saya nanya, kamu nanya balik. Gimana sih? Iblis itu kamu roh. Jawab dulu, tunjukkan dalilnya yang menunjukkan bahwa setan itu. Bahlul, setan itu roh jahat kan? Betul atau tidak? Silakan kau tunjukkan dalilnya, setan itu roh. Ku tanya dulu, setan itu roh jahat atau bukan? Saya minta kau. Ku tanya dulu supaya saya tunjukkan dalilnya. Setan itu roh jahat. Saya tanya tadi, kamu paham nggak pertanyaan saya? Tunjukkan dalilnya yang menyatakan bahwa setan itu roh, silakan. Tadi yang ku baca apa? Efesus 6 nomor 12. Saya nanya, Anda tanya balik, gimana sih diskusi kayak gini? Pantas saja penontonnya sepi-sepi. Saya sudah tunjukkan Efesus 6 mana, nomor 12. Tunjukkan di mana? Mana yang kamu tunjukkan? Efesus 6 nomor 12. Kan udah ku baca tadi. Mana? Baca silakan. Tunjukkan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Apakah di situ menyatakan bahwa roh-roh jahat itu setan? Lalu apa kalau bukan setan? Makanya saya tunjuk. Tadi kan saya minta dalilnya. Roh-roh jahat kalau bukan setan lalu apa? Saya minta tadi dalil yang mengatakan bahwa roh-roh jahat itu setan atau bukan? Saya minta dalil yang menyatakan roh-roh jahat itu setan atau bukan, kampret, anak asuh. Anak asuh, anak anjing, anak tolol, bahlul, penyembah setan. Roh-roh jahat itu setan atau bukan? Dompala. Bilang aja kamu malu, ketahuan kau penyembah setan.
Pura-pura bodoh, pura-pura sok pintar, sok cantik. Roh jahat ya setan, dungu. Apa pula kau bilang roh jahat itu malaikat, roh jahat itu Tuhan? Roh jahat ya setan. Itu sudah dalil itu. Tampar juga pakai sendal jepit. Nanti dibilang jangan kasar, tapi kalau sudah bodoh berlebihan, masa mau diikutin terus maunya si jahat, si bodoh bahlul ini? Waktu kita terbuang percuma ini sudah jam 2 subuh di sini, tolol. Melayani diskusi orang dom pala kardoba, makanya kurangi makan tikus. Mana dalilnya? Iblis itu adalah roh. Udah dibilang roh-roh jahat itu apa, iblis atau bukan? Ya iblis, nah itu dalilnya kampret. Dibaik-baiki masih makin menjadi-jadi. Memang wajib kalian itu bodoh, wajib. Kalau kalian tidak bodoh, pasti kalian keluar dari agama kalian itu. Mana mau iblis menjadikan kalian pintar? Iblis mau kalian itu bodoh. Iblis yang mau kalian itu bodoh. Makanya kok kayak gini. Roh-roh jahat itu iblis atau bukan? Bukan paman. Roh-roh jahat itu kue lapis. Memanglah kalian ini anak-anak setan, ngaku anak Tuhan. Dibaik-baiki semakin jadi-jadi. Apa? Coba Johan suruh jawabannya, Pak. Roh jahat itu iblis atau bukan? Masa tanyanya ulang-ulang bang? Ya jawabannya apa? Ya udah itu roh. Roh jahat itu iblis atau bukan? Iblis, setan. Nah, berarti iblis itu roh atau bukan? Penyesat, nabi palsu. Iblis itu roh atau bukan? Yang menyesatkan umat manusia. Iblis itu roh atau bukan? Ya roh, kita manusia juga roh. Gitu. Roh kita, manusia juga manusia roh. Jadi Kenzo tadi bahlul. Jadi hakikat iblis adalah roh, hakikat Tuhannya Kristen adalah roh. Berarti Tuhanmu dan iblis sama-sama roh. Udah. Gak usah malu, akui aja. Di salah pengertian Abang Juma. Salah pengertian gimana? Sebenarnya kita kasihan sama Abang Juma. Karena udah terlalu jauh. Kuulang lagi. Iblis itu roh atau bukan? Jangan diulang-ulang. Roh atau bukan iblis itu? Tadi kan udah dijawab, Bang. Apa jawabannya? Udah dijawab. Roh kan? Roh kan iblis itu? Bang Juma juga roh. Di dalam tubuhnya juga ada roh. Iblis itu roh bukan? Iya dong. Nah, Tuhanmu roh atau bukan? Iya dong. Berarti iblis dan Tuhanmu sama-sama roh kan? Abang Juma juga roh. Iya, betul. Yesus juga roh. Yesus juga roh. Sekarang bukan itu permasalahannya, Bung. Permasalahannya adalah Tuhanmu itu roh. Di kesaksian banyak orang nanti. Iblis itu juga roh. Berarti Tuhanmu dan iblis sehakikat, sama-sama roh. Ya, teman-teman. Nah, coba saya kasih uji Anda ini. Matius 4 nomor 1, dengarkan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apa perbedaannya roh yang membawa Yesus ke padang gurun dengan iblis? Apa bedanya? Itu konteksnya berbicara tentang apa, Bang? Bukan berbicara konteks, saya berbicara mengenai hakikat. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis, bedanya dengan roh yang membawa Yesus dengan iblis itu apa? Berbicara mengenai pribadi hakikat. Di ayat itu kan berbicara, waktu itu kan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Bukan kita berbicara tentang cakupannya. Kita berbicara tentang oknum. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis, bedanya apa? Roh yang membawa Yesus ke padang gurun, iblis juga roh atau bukan? Kita akan paham, Bang. Iblis di situ roh bukan?
Tanya lagi ya bang, tadi udah dijawab. Nah, berarti Matius 4, roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis itu roh apa? Ya itu kan roh kan Tuhan Yesus suruh dia menyembah setan. Nah, roh yang datang membawa Yesus ke padang gurun ini apa? Supaya Yesus tuh menyembah kepada iblis, tapi enggak, bukan apa tujuannya, bukan itu, bukan apa tujuannya. Yang saya tanya, roh membawa Yesus ke padang gurun. Roh yang membawa Yesus ini siapa? bukan seperti itu. Firman Tuhan itu nggak bisa dipahami seperti itu, Bang. Dia Saya bertanya kepadamu, wahai pemakan tikus, roh yang membawa Yesus ke padang gurun itu apa? Mikir dia. Ya susah lah, karena Tuhanmu dengan iblis sehakikat. Enggak. Tuhanmu roh, iblis roh, hakikatnya sama-sama roh. Bang Juma juga roh. Bang Juma juga roh. Tuhanmu juga roh. Ya, kok yang roh namanya roh kan nggak kelihatan, Bang. Nah, iblis kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tuhanmu? Roh Bang Juma juga nggak kelihatan di mana? Iya, jangan kau bawa-bawa lagi saya. Saya ini makhluk biologis. Saya punya jasad. Iblis tidak punya jasad. Tuhanmu tidak punya jasad. Tapi sama-sama punya roh. Tuhanmu adalah roh, iblis adalah roh. Sama-sama roh, yang membedakan ada jahat, ada baik. Tapi hakikatnya sama-sama roh. Betul? Salah, enggak seperti itu. Nah, sekarang iblis hakikatnya apa? Iblis nggak punya hakikat. Roh ya roh, cuman satu doang. Hakikat itu artinya keadaan yang sesungguhnya. Iblis itu keadaan yang sesungguhnya apa? Roh atau bukan? Balik lagi pertanyaannya. Ya karena kamu nggak mau jujur. Iblis itu keadaan yang sesungguhnya roh atau bukan? Tidak seperti itu menafsirkan firman Tuhan. Iblis itu hakikat. Iblis itu keadaan yang sesungguhnya roh atau bukan? Aku mau pamit lah Bang, udah malam. Jadi oleh-oleh ya, bawa pulang ke rumah. Oh ternyata Kristen itu menyembah sesuatu yang sehakikat dengan iblis. Tidak seperti itu. Itu salah, tidak benar. Baca Yohanes 4 nomor 24. Kalau baca harus keseluruhan Bang, nggak bisa cobot ayat terus ditafsirkan. Tuhanmu hakikatnya apa? Tuhanmu hakikatnya apa? Roh atau apa? Pohon kayu? Seperti itu Bang Jumba. Tuhanmu hakikatnya apa? Roh atau kayu? Itu Alkitab itu harus hakikat Tuhanmu roh atau kayu? Dan direnungkan. Oh, udahlah, kamu ke gereja minum kemudian pipis pendeta supaya kamu sehat. Biar kau tidak gila permanen kayak sekarang. Udah, kau ke gereja sana. Minum ludahnya pendeta satu ember. Suruh pendeta itu kumpulin ludahnya, habis itu kau minum ludahnya 1 ember biar kau nggak gila. Yohanes 4 nomor 24, Tuhanmu adalah roh, iblis adalah roh, berarti sehakikat, sama-sama roh. Yang mana yang Tuhanmu di situ? Yang baik. Nah, yang baik ini roh jahat atau iblis atau bukan? Bukan. Iblis bisa nggak berpura-pura baik? Bisa. Yang mengemora siapa? Tuhanmu atau bukan? Tuhanmu. Berarti bisa berbuat jahat juga? Bisa. Bisa. Yang mengutus roh jahat kepada Saul, Tuhanmu atau bukan? Tuhanmu. Berarti Tuhan bisa berbuat jahat juga? Bisa. Berdasarkan Bibelmu. Oke?
Jadi iblis bisa berpura-pura baik, bisa jahat. Tuhanmu yang menghancurkan Sodom Gomora, menghancurkan kemudian orang-orang terdahulu yang diperintahkan bunuhlah seluruh bangsa Amalek, itu Tuhanmu. Ya kan? Bisa berbuat jahat juga kan? Dalam pandangan Bible bisa. Bedanya dengan iblis apa? Sama-sama roh, sama-sama bisa berbuat jahat, sama-sama bisa berbuat baik. Sama. Jadi dalam Juma tolol. Ini si Zuma ini paling tolol di dunia. Tolol. Tuhanmu roh atau bukan? Iya, itu roh. Iblis roh atau bukan? Ya beda, dia roh. Iblis roh atau bukan? Dia tidak bisa menciptakan. Iya, urusanmu. Dia nggak, dia iblis, roh. Iblis Dia roh jahat, atau bukan? Tapi tidak bisa menciptakan. Tapi sama-sama roh. Iya, tapi dia tidak bisa menciptakan. Dia tidak bisa menciptakan dan menghukum manusia. Itu Urusanmu saya nggak mau bedanya. tahu. Tapi hakikatnya sama-sama roh, betul? Tuhanmu roh, iblis juga roh. Bedanya apa? Gak ada bedanya, sama-sama roh. Sama-sama roh. Iblis juga bisa menciptakan kejahatan. Iya. Dan Tuhannya juga bisa menciptakan kejahatan. Itu kalau diskusi. Apakah Allah SWT-mu roh bukan? Bukan. Kalau dia bukan roh, bagaimana bisa kau melihatnya? Iya. Emang kamu bisa melihat roh? Apakah kamu bisa melihat apa Allah SWT-mu? Bagaimana roh yang ada di dalam kandungan, di dalam diri kamu sendiri itu roh siapa? Parah. Udah gak nyambung ya. Mabuk. Kalian tersiksa dengan Bible itu sendiri. Tersiksa kalian itu. Tersiksa. Karena iblis itu tertulis sebagai roh. Tuhanmu juga tertulis sebagai roh. Sama-sama roh. Hai. Udahlah, kalau mau menangis jangan di sini. Di gereja bagus. Menangis massal di sana sambil putar musik reggae. Jadi nangisnya agak modern. Gitu nangisnya bagus. Rame-rame tapi ya, rame-rame. Satu gedung. Kasih musik rock. Sambil nangis. Kenapa menangis? Karena Bang Suma membuka tabir rahasia. Apa tabir rahasianya? Tuhan kita kan roh. Iya, terus iblis juga ternyata roh. Emang dari dulu kamu tahu atau baru tahu sekarang kalau iblis itu roh? Dari dulu tapi baru sadar sekarang. Nanti Bang Suma yang ungkap itu baru sadar. Selama ini kami bangga menyembah roh. Tidak pernah berpikir kalau iblis itu juga roh. Dan tidak pernah Tuhan mengajarkan kami ibadah minggu. Gak ada dalilnya. Gak ada juga dalilnya Yesus memerintahkan kami menyembah Yesus. Gak ada juga datanya dalilnya kami harus Natalan. Gak ada dalilnya juga kami harus menyembah 3 Tuhan. Tapi kami lakukan. Apakah itu yang mengajarkan roh Tuhan atau roh setan? Nah, pikirlah itu. Yohanes 4:24. Theos itu adalah roh. Maka sembahlah dalam roh. Ternyata iblis juga adalah roh. Kristen penyembah roh. Hei. Ya Dindi. Roh mana yang mengajarkan kalian ke gereja? Roh apa yang mengajarkan kalian menyembah Kristus?
Roh apa yang mengajarkan kalian tidak bersunat? Roh apa yang kalian sembah pada hari Minggu? Mudah-mudahan dengan kalian mendengarkan tema ini, Kristen penyembah roh dan iblis juga adalah roh, bisa sedikit belajar tentang hakikat pencipta langit dan bumi. 2 Samuel 7:22, laisa kamislihi syai'. Pencipta yang maha tinggi dalam keadilannya ternyata tidak serupa dengan apapun. Sedangkan roh itu serupa dengan setan. Berarti Tuhan yang benar bukanlah roh. Kenapa? Apabila dia roh, maka dia sehakikat dengan iblis. Maka berbahagialah umat Islam karena tidak menyembah roh. Kasihan Kristen yang menyembah roh. Ternyata roh sehakikat dengan iblis. Kalau Wahyu 5 nomor 6 siapa itu Wahyu? Itu bertanduk 7, bergigi 7 ya. Bergigi atau Bang bermata? Suma bisa nanya nggak? Dari tadi kan Bang Suma nanya melulu. Mending Saya kalau kamu tidak pernah nanti nanya. Saya menjelaskan. Mending kalau Bisa Banyuma, nggak saya tanya? mending kalau Banyuma Satu menjelaskan aja kau ngerti bahasa pertanyaan. Indonesia. Kau nggak ngerti soalnya. Pertanyaannya satu aja, bisa nggak? Bisa. Oke, Kopi. saya tanya ya. Saya pernah dengar di YouTube podcast dari YouTube-nya siapa? Dengar dulu, saya ngomong. Jangan Kamu kan pernah dengar YouTube-nya siapa dulu? Iya, dengar dulu, baru nyambung. Ya. Aduh, begini diskusi gimana sih? Lihat bawa data Wah, so dong. cantik penyembah roh. Dengar dulu. pertanyaan Penyembah roh saya. gak usah belagu kau penyembah roh. Tanya cepat. Ya, Anda juga nggak usah belagu. Dengar dulu saya nanya. Ada yang mengatakan bahwa Siapa yang menyatakan? Jangan siapa yang menyatakan? Yang saya dengar, saya tidak tahu persis ayatnya di siapa? kitab Anda itu seperti apa. Gak tahu persis tapi ngomong. Dasar. Aduh. Ini mau dengar pertanyaan Iya saya? siapa yang menyatakan? Mau dengar nggak pertanyaan saya? Enggak. Aduh, kayak gini gimana? YouTube-nya siapa? YouTube-nya siapa? Siapa yang menyatakan? Ayo, itu dulu. Banyaklah ceramah-ceramah itu. Ya siapa ceramah siapa? Saya nggak ingat persis. Iya udah, lo turun dulu, ingat dulu baru naik. Dengar dulu Enggak, pertanyaan lo saya. turun dulu, ingat dulu. Ambil dulu air apa kayak di situ lo cuci muka lu. Nah, baru ingat setelah sehat baru naik. Ingat dulu ya. Sekelas begitu mau nanya Banyuma, gimana ceritanya? Penyembah roh kan gitu. Penyembah roh, makhluk Kristus ternyata adalah roh. Kenapa dia adalah roh? Karena dia berupa cahaya dan berupa suara saja. Berarti dia memang penyembah roh yang datang kepada Paulus berupa cahaya dan suara. Ada suara, tidak ada gambar. Apa namanya? Anda berjalan di tengah malam, tiba-tiba Anda mendengarkan suara, tapi tidak ada gambarnya. Siapakah dia? Si Bilisis. Ada gambar, tidak ada suara. Ya, Bang. Siapakah dia? Patung Yesus. Cuma Iya. Bang mau nanya nih Bang. Saya kan Iya. ngambil poinnya. Iya. Bisa tahu ajaran Muslim gimana gitu Bang. Ini mau nanya. Iya. Iya. Islam itu punya Tuhan kak? Islam itu punya Tuhan. Ya jelas lah. Jadi kenapa dibilang tiada Tuhan selain Allah? Ya itu ada. Aku bersaksi kata Tidak ada Tuhan selain. iya Allah. Tidak ada Tuhan selain. Allah.
Nah itu ada Allah. Masolang generasi. Kan betul kan bertanya Islam itu punya Tuhan kan itu. Ya itu Allah. Yang lainnya bukan Tuhan, hanya Allah yang Tuhan. Tidak ada makanan selain singkong. Ada nggak makanan? Ada. Singkong. Apa? Singkong. Lucu orang ini. Di Gua Hiro itu siapa? Saksi di Gua Hira. La haula wala quwata illa billah. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Jadi kalau aku bersaksi tadi aku menerima wahyu apa? Silakan Anda sampaikan ke halayak banyak. Aku menerima wahyu. Nah, silakan. Maksudnya berarti setiap apa itu nggak perlu kesaksian gitu, Bang. Kebenaran itu butuh saksi nggak? Jelas. Kalau misalnya ada pembunuhan terjadi tidak ada saksi, apakah pembunuhan itu batal? Dipertimbangkan, diragukan. Hah? Ya kalau nggak ada saksi kan belum tentu bisa. Ya kalau terjadi, kalau benar-benar terjadi tapi tidak ada orang melihatnya, apakah itu betul terjadi atau tidak? Karena tak ada yang melihatnya. Ya juga nggak ada saksinya, nggak bisa lah. Alam semesta ini ketika Tuhan menciptakan ada saksinya nggak? Ada. Siapa? Yang diciptakan. Ya. Karena jadi masuk si Adam itu. Berarti sama. Yang bersaksi tentang Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu sendiri. Karena yang diwahyukan pada saat itu adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran yang bersaksi tentang proses pewahyuan tersebut. Sama ketika saya bertanya, pada saat penciptaan alam semesta yang menjadi saksi siapa? Yang diciptakan. Bagus. Berarti siapa yang menjadi saksi pada saat pewahyuan? Yang diwahyukan apa itu? Al-Quran. Makanya kalau pakai otak itu Bang, jangan pakai otak cetakan lama. Oh, yang diturunkan dari langit. Pakai otak cetakan baru. Itu saudara. Oh, jadi Bang Juma kalau nggak bersyahadat bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Orang tuanya Muhammad? Nabi Muhammad tidak ada utusan yang datang kepadanya mengajarkan dia. Orang tuanya. Tidak ada yang Nabi datang kepadanya. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak ada Nabi datang kepadanya. Yes. Banyak saya dengar ceramah-ceramah ustadz itu Bang kan. Katanya semua nabi-nabi dulu bersiap. Yesus bersahadat. Iya. Iya. Oh, 7 keturunan baru muncul berarti. Yesus aja bersahadat. Saudara, kalau Anda berdiskusi jangan jadi orang bodoh. Jangan semua kebodohan itu Anda tampung semua di mulut Anda, jangan. Malu ya orang gitu. Menyesal orang tua melahirkan kau kalau kau bodoh terus. Jadi kamu sudah berdiskusi dengan Bang Suma kau masih bodoh. Iya. Itu menyesal itu kan orang kau tua. yang menilai kau pintar. Yesus bersahadat. Kamu ingin menolak itu? Kamu aja yang syahadatmu aneh. Syahadat dari padang gurun kau itu. Yesus bersaksi, itu syahadat. Mana syahadatnya Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Itu syahadat. Apa syahadatnya? Aku bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Bapa adalah pengutus, Yesus adalah utusan. Itu saksi, ada kesaksianku. Nah itu Yesus bersaksi. Lu mau apa? Ternyata Yesus kesaksiannya adalah dirinya adalah utusan. Percaya nggak umat Islam kalau Yesus itu utusan Tuhan? Percaya. Percaya nggak orang Kristen kalau Yesus itu utusan Tuhan? Tidak. Tidak. Apa buktinya?
Berarti Yesus bersyahadat gitu Bang Juma. Ya, lalu apa? Yohanes 5 nomor 36 itu apa? Kalau bukan syahadat. Dia mempersaksikan Bapa sebagai pengutus, dirinya sebagai utusan. Syahadatain dia. Dia juga mengakui Muhammad gitu. Lah, kok jadi Nabi Muhammad? Lucu ente ini. Tunggu dulu, kutanya dulu samamu. Orang bersyahadat itu kan harus mengakui Muhammad juga kan? Itu kalau umat Islam coy. Kalau umatnya Yesus harus loh. Lucu ente ini. Inilah Kristen, kalau tidak bodoh pasti bahlul. Umatnya Yesus bersaksi kalau Yesus itu utusan Tuhan. Dan yang mengutus Jadi Yesus itu adalah satu-satunya Kamu Tuhan. menyamakan Allah orang Arab sama orang Yahudi. Apalagi kau. Kau Tuhannya orang Romawi, kau samakan Tuhannya Yahudi. Ayo. Enggak, yang kutanya samamu itu Allahnya orang Arab sama Israel itu sama. Sama dong. Kenapa? Bukan tahu Juma. Kenapa kau mengatakan tidak sama? Jangan kau samakan Juma. Kenapa kau mengatakan tidak sama? Kenapa? Apa alasanmu? Beda lah, sedangkan Oh, Nabi Isa tidak sama Yesus bisa. itu nggak bisa. Tidak bisa Jadi- dong. Al-Quran jadi Yesus saya sama yang Nabi Isa mengatakan sama. itu. Nih, kubacakan samamu Al-Quran, ayat suci Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhanku dan Tuhannya mereka adalah sama. Bacakan ya dek, supaya kamu itu waras. Jangan kau gila terus sama orang-orang yang ngaku-ngaku mu'alaf tapi ternyata dia adalah misionaris. Nih, kubacakan samamu surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya. Nih, kubacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang berbodoh dirinya, dan sungguh Allah telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada keturunannya, anak-anaknya. Demikian juga Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah. Yahudi, Yehuda, Yerusalem Bani Israel itu adalah anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub itu menyembah Allah. Wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Rasulullah. Jadi Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Berarti Tuhan saya dengan mereka sama. Hanya orang Bahlul bin Stufid, hanya orang mu'alaf odong-odong yang masuk ke Islam untuk merecoki Islam, yang membantah kemudian kalau Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya umat Islam itu berbeda. Padahal dia sama. Al-Quran saya mengatakan itu. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Tuh jelas.
Tuhan kami sama. Bacakan dulu surah Ini Tuhan kami sama. Pertanyaan saya, apakah Yesus, Yakub, Al-An'am 108. Musa, apakah mereka menyembah Kristus? Mana dalilnya? Al-An'am 108. Ayo, mana dalilnya? Bacakan kepada Al-An'am saya coba. Coba. Itu ditanya. Bacakan kepada saya. Di mana Al-An'am dalilnya? 108. Di mana dalilnya? Iya, Al-An'am 108 itu kau udah murtad. Bahlul. Ulaika alladhina taba'allah ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, penglihatan telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Halo Bang Suma. Apa? Dalam Al-Quran surah Al-An'am tadi kan? Kacau ini teman-teman Kristen ini. Penyembah roh. Kenapa kacau? Penyembah roh ini kacau dari lah. mana? Kacau karena dia menyembah roh. Roh apa? Ya entah roh apa, roh halus. Apalagi Iya, kalau buktinya ada enggak? Lah, Yohanes 4:24, Kristen penyembah roh. Iya, Yohanes 4 ayat 24 itu bunyinya apa? Ngomong dong bunyinya biar enak kan? Kalau kita Theos bicara itu jangan pakai bahasa adalah roh. Arab, pakai bahasa Theos Indonesia. itu adalah Langsung roh. terjemahannya biar kita mengerti. Theos Gimana itu adalah mengerti kalau roh. pakai bahasa Theos itu adalah roh, maka sembahlah di dalam roh. Kalian penyembah roh. Iblis adalah roh. Bedanya dengan Tuhanmu apa? Cek. Suara saya kedengaran? Kedengeran, dianya yang budak nggak mau jawab. Wow. Theos adalah roh. Theos roh. Iblis roh. Bedanya? Kalau kami penyembah roh oke lah kamu bilang kami penyembah roh. Kalau kau penyembah apa? Penyembah Allah Khalik, pencipta langit dan bumi. Terus kenapa kamu menyembahnya itu? Kamu menyembahnya itu sebutnya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Ya sudah tahu Rasulullah itu artinya apa? Rasulullah apa artinya? Artinya apa? Ya kamu kan yang Muslim, kita yang Kristen. Udahlah bang. Iya. Kalau tidak ngerti Islam, gak usah kau bertanya aja. Bukan gitu. Kita nggak mau itu. Apa? Bilang aja kau nggak tahu bahasa Islam. Agamamu aja kau nggak paham bahasa Zuma Islam. berhentilah sesatkan orang Zuma. Apa yang saya sesatkan? Memang Tuhan itu roh Zuma. Lalu iblis? Tidak ada salahnya. Iblis juga diciptakan dari Tuhan. Dia tidak mempunyai tubuh seperti Iya, manusia. bukan. Sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu roh, iblis juga roh bukan? Iya, tapi iblis bukan malaikat juga roh. Bedanya Tapi mereka bukan Tuhan. Bedanya antara Tuhanmu dengan iblis apa? Beda antara Tuhan dengan Tuhan pencipta. Iblis bukan pencipta. Oke, tapi hakikatnya? Hakikatnya Tuhannya Tuhan, iblis ya iblis. Hakikatnya Iblis Tuhan itu gelar. Tuhan. Hei, Tuhan itu gelar. Hakikat daripada Tuhanmu apa? Hakikat daripada Tuhan itu Tuhan, Sang Pencipta, itulah hakikatnya. Hakikat Tuhan kok Tuhan dompa lah. Dia Sang Pencipta. Kurangi makan tikus kawan. Alah, kau bicara juga. Hakikat Tuhanmu apa? Hakikat Tuhanmu apa? Malu dia menjawab.
Malu dong, pasti malu. Hakikat Tuhannya Tuhan. Hakikat Tuhanmu roh. Hakikat Tuhanmu itu roh. Maka iblis juga roh. Bedanya? Apa hakikat Tuhan Bang Juma? Hakikat Tuhanku itu adalah Khalik, pencipta. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan roh. Gila. Sekarang Tuhanmu dengan iblis bedanya apa? Ketika berbicara mengenai hakikat. Tuhanku dia laisa kamisli juga. Nah, Tuhanmu sama seperti setan kok, roh. Oh iya, mohon maaf ya. Sebenarnya aku tuh aslinya Islam. Saya nggak peduli kau Islam. Kamu turun. Kamu nggak layak di sini. Kamu turun. Kamu jangan jadi benalu bagi apologet Islam. Kau bikin medan pertempuranmu sendiri. Kau masuk ke sana, ke mana tempatnya si Palen. Kau gabung sama si mana? Yang satu itu manusia kera. Temannya di sana. Lo gila. Kau masuk ke situ dan kau ke sini. Ngapain kau masuk sini? Kita beda circle. Kamu manusia aneh. Mau paten, mau disanjung, mau dijempol. Oh kamu Islam, Allahu Akbar, Masya Allah. Sorry mending diskusi sama Kristen daripada Islam, tapi caranya gitu. Bukan saya emosi, saya nggak suka caramu. Kau tadi mengaku, bukankah dia tadi yang mengaku sebagai Hindu? Dia juga. Dia kan yang mengaku Hindu tadi. Dia mas tiap detik berubah agama dia. Ya itu, jangan di sini berarti. Tempatnya kau kembali ke rahim ibumu, masuk kembali ke dalam, terlahir kembali. Jangan kau jadi yang sekarang, kasihan. Masuk kembali ke rahim ibumu biar kau keluar berubah menjadi pribadi yang baru. Ngaku Hindu. Enggak, dia mau disanjung itu. Alhamdulillah ternyata kamu Islam bro. Sana, oh enggak begitu caranya bro. Enggak gitu caranya. Islam. Katakan hak itu hak, batil itu batil. Jangan kau campur adukkan. Kau Muslim, Islam ngaku Hindu. Gak so paten lagi. Yohanes 14:16 kau tunjukkan. Habis itu kamu semua, kamu tunjukkan juga Al-Quran. Apa yang ada di dalam kitabmu Al-Fatih. Surah Al-Fatih. Lumpala. Nenekmu yang mana ajarin kau ada surah Al-Fatih? Silakan kau bikin medan perangmu sendiri. Yang kau nenek di sini ngaku Islam, habis itu sok cantik. Orang Islam tidak butuh manusia kayak kau. Kau masuk ke tempatnya si peci merah, si Palen, manusia empedu. Oke, silakan host Dinda Alif, Dinda Dito. Siap, Gurunda. Bang Arif, silakan Dinda, silakan. Yang belum makan, yang belum praktek, banyak pasien kulihat ini, silakan. Silakan Dinda. Oke, kita absen dulu ya. Ada Kang Dito sama Star Alif nih. Apa ini nih? Angsa. Silakan. Kalau Aksa ini peliharaan saya ini. Kemarin udah saya ludah itu. Mukanya udah banyak itu ludah itu. Kalau Berlinton silakan Berlinton. Suma, saya mau diskusi sama Suma. Kamu kamu ilmunya apa? Saya tanya dulu dia. Kamu dasar ilmunya apa? Nah, sama Suma saya mau diskusi sama Suma. Iya, kalau kamu mau diskusi topik apa yang kau kuasai? Katanya gerunda. Topik apa yang kau kuasai? Jauh mana dia gerunda? Saya hitung nih, kau nggak jawab topik apa dulu yang kau kuasai, baru kita buka diskusi.
Saya mau tanya, kenapa Masih mau datang besok. Gue tanya baik-baik lo, giliran gue yang emosi nih. Gue tanya baik-baik, topik apa? Kalau mau diskusi itu apa topik kau kuasai, baru kita buka. Wah, kencang banget lu udah saya itu tadi kan itu. Kena nggak? Kena nggak? Kebagian saya nih. Kebagian ya, sorry. Maaf kan, maaf. Kan kenceng. Aduh ya Allah, Aten cobalah agak waras sedikit lah ya Allah Gusti. Dari tadi guru kami sampai sabar melayani, begitu juga ketika kita ngelayani yang nyimak tuh sabar banget dilayani. Tapi Otennya kok nggak mau pada waras, ditanya baik-baik, ayatnya ada, aduh. Cobalah teman-teman Kristen, taklukkan kami dengan kejujuranmu teman-teman. Ketika kalian jujur, cepat obrolan. Ya, cobalah dengan kejujuran, nggak perlu berputar-putar, nggak perlu nggak jelas. Ya, diskusi baik-baik. Ya kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah tak? Nah, betul. Memang harus begitu ya. Kalau bisa dipersulit. Oh, halo. Ya. Kalau Belinton ini mau bicara apa enggak nih? Kalau enggak gue turunin. Belinton Simanjuta. Iya, tadi kan suruh saya diam cari dulu kan kau. ayatnya kan. Diam dulu. Belinton Simanjuta kalau enggak mau bicara saya turunin ya. Iya, saya masih memantau ini. Iya, mau diskusi apa enggak bang? Iya, mau diskusi, tunggu giliran saya dulu nanti. Iya, sekarang aja giliran Anda. Topik apa yang Anda mau ingin diskusikan? Taimu lah. Apa? Iya, tadi kan yang mau suruh dibahas. saya Kenso kau ini, Kenso. Sekarang saya sampaikan. Udah 6 kali, cuek. Udah 6 kali saya ludahi kau masih enggak kapok-kapok ya. Dia puas. Iya kan saya yang emosi. Belinton topik apa? Topik apa Dia bang? puas dengan ludahnya. Aduh ya Allah. Saya ngomong sama Belinton, dia yang ngoceh. Hormati temanmu gitu loh. Belinton mau diskusi. Topik apa bang Belinton, silakan. Masih memantau ini, masih memantau. Oh, memantau dulu. Kalau tak kasih topik mau nggak bang? Buatlah dulu topiknya. Oke, dibuat topik. Topiknya malam ini topik yang kedua nih ya, menjelang subuh ya. Apa itu, buatlah dulu. Apakah yang bernapas di muka bumi ini adalah makhluk atau Tuhan? Ya. Yang pernah bernapas di muka bumi, Tuhan atau makhluk? Makhluk. Makhluk. Kalau Yesus itu pernah bernapas di muka bumi nggak? Yesus pernah bernapas nggak di muka bumi? Iya, dia bernapas. Yesus makhluk nggak? Yesus makhluk atau bukan? Tuhan, dia Tuhan. Saya ulang ya. Iya. Apakah semua yang pernah bernapas di muka bumi makhluk? Makhluk. Makhluk. Apakah Yesus pernah bernapas di muka bumi? Dia bernapas. Apakah Yesus adalah makhluk? Jawabannya Tuhan. Yesus adalah macet Tuhan. Lagi. Macet lagi. Kok macet? Ustaz Ali bisa diteruskan makhluk Ya, atau macet karena ada si Komo lewat barusan. Kan tadi sudah dipahami premis awalnya. Yang bernapas di muka bumi ini pasti makhluk. Yesus itu bernapas. Dia tumbuh kembang dari bayi sampai dewasa. Waktu bayi ditimang-timang sama ibunya, kan gitu. Iya. Belajar berjalan, belajar bicara. Lalu dia sekolah. Ya itulah makhluk. Atau gini deh, yang barusan saya sampaikan itu menurutmu itu adalah Tuhan, gitu maksudnya? Iya. Oh, ini ternyata ketahuan diagnosa nanti. Jadi yang tadi bayi yang kita ceritakan adalah makhluk yang ditimang-timang, yang bayi dewa sampai dia tumbuh sampai dewasa, ternyata itu adalah Tuhan untuk Kristen, gitu. Ya Gitu emang ya? salah rupanya kalau kami menganggap itu Tuhan. Loh, menganggap Tuhan ya salah lah. Itu Tuhan kami.
Ya dianggap kan, dianggap Tuhan kan? Yang kami yakini. Oh ya udah, berarti bukan menganggap kalau gitu, mengimani, meyakini kalau itu adalah Tuhan. Iya. Jangan menganggap bilangnya. Nah, yang tadi bayi itu kan dia tumbuh dewasa. Iya kan? Dia tumbuh dewasa, melewati masa-masa usianya. Ketika dia dewasa, dia beribadah, dia masuk ke bait Tuhan, dia mengajar. Nah, ketika dia beribadah, menyembah siapa? Menyembah bapaknya. Berarti menyembah Tuhannya. Berarti dia itu menyembah Tuhannya. Iya toh? Anda menyembah bayi tadi lalu tumbuh dewasa. Bayi tadi setelah dewasa menyembah Tuhannya. Itulah perbedaannya antara Anda dengan Yesus. Yesus menyembah Tuhannya, Anda menyembah Yesus. Iya, terus kenapa emang? Ya udah, silahkan aja. Orang ada yang nyembah tai sapi juga saya nggak pusing kok. Permasalahannya adalah waras atau tidak. Nah itu baru nanti kita ketahuan. Emang kami salah kalau kami menyembah Tuhan Yesus? Menurut Anda benar, menurut Yesus benar atau salah? Menurut Yesus. Tadi Yesus menyembah siapa tadi? Menyembah Tuhannya, Anda menyembah Yesus. Menyembah bapaknya. Nah, siapa bapaknya? Allah. Loh, kenapa di silsilahnya nama bapaknya adalah Yusuf? Itu bapaknya sebagai bapaknya lah. Gimana sih? Kan kau bilang menyembah bapaknya. Anda mencatat silsilah Yesus. Yesus itu adalah anak Yusuf. Berarti maksudnya Yesus nyembah Yusuf. Gimana? Kenapa teman-teman Kristus itu ada bahan-bahan jadi pelawak sih? Seru soalnya. Bagus sih. Coba Lukas 3 nomor 23. Silsilah Yesus itu, dia itu adalah anak Yusuf. Kalau kau bilang dia menyembah bapaknya, berarti Yesus nyembah Yusuf kalau gitu. Iya Pak? Waras Pak? Halo? Katanya buka topik tadi. Oke. Mau tambah lagi nggak bapaknya Pak? Mau ditambah lagi nggak? apanya? Nah, punya bapak lagi satu lagi kau kan? Apanya mau ditambah? Ya udah yang tadi gitu. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, Paulus juga ngaku jadi bapak. Tambah satu lagi. Anda setuju nggak kalau Paulus itu adalah bapak Anda? Nggak setuju. Loh, dia ngaku bapak gimana? Nggak setuju. Saya menyetujui, saya meyakini Yesus itu bapak aku. Oh, Yesus bapakmu? Tuhanku, sekaligus bapakku. Kalau Yesus bapakmu, terus Yesus menyembah bapaknya, berarti kakeknya Yesus itu adalah Tuhanmu? Juga? Tuhanku cukup kakek satu aja Yesus sudah. Iya, Yesus itu bapakmu. Lalu Yesus menyembah bapak. Bapak. Berarti Anda sama bapaknya Yesus adalah kakek. Udah berbeda itu, Alip, batas hajim. Lah, kau tadi bilang bapakmu namanya Yesus. Alip. Yesus punya bapak, berarti bapaknya Yesus kakekmu. Gimana sih? Alamak, masolang generasi. Bang, itu tadi Paulus berkata, ya jangan ngarang-ngarang lah. Dia bilang begini, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Paulus mengaku di dalam Yesus itu dia sebagai bapakmu. Dengar Alip ya. Jadi bapakmu itu adalah Paulus. Bapakku hanya Yesus, udah titik, mau bilang apa? Oh, berarti Anda tolak Paulus? Anda tolak Paulusnya? Aku bukan nolak.
Cuma Nah, aku terus dia ngaku sebagai bapaknya, terus gimana nggak diakui? Wah, anak durhaka kau. Aku meyakini Yesus aja udah. Iya, berarti surat Paulus ditolak. Bukan menolak. Tambah satu lagi Ustadz. Garis Iblis lah 8. yang menjadi bapakmu. Nah tuh. Ya, gimana lah coba? Bukan ku menolakmu katanya, tapi ditolak. Lah, Paulus mengaku dalam pengajarannya dia itu sebagai bapakmu. Jadi nggak mau terima nih, ditolak bapaknya Paulus. Mau ngajak tema diskusi, buka tema katanya. Oleng sendiri. Aduh ya Allah. Kabur dia. Nggak tahan kayaknya. Apa baru sadar ya? Ternyata banyak bapak. Ya kenapa tadi dia bisa tahu huruf hijaiyah Ustaz? Siapa? Dia. Bilang apa emang? Tadi kan dia bilang alif ya. jim katanya. Kalau kepanasan agak gila. Ya Gabriel, ini juga nih si Gabriel juga kemarin udah mau waras. Dia sadar dia mau waras, daripada waras mendingan jadi nggak waras dengan cara menghujat. Ini caranya si Gabriel ini. Udah baik-baik kemarin diskusi, endingnya malah menghujat. 4 jam diskusi, terima fakta kebenaran. Coba Gabriel, kamu udah tahu juga belum kalau Paulus juga itu adalah bapak? Tambah lagi mumet dia, dari kemarin aja dia terguncang. Hey, Paulus mengaku yang kemarin dia digocoh oleh si Bilis. Digocoh apa digocoh? Gitu. Eta bukan apa. Aduh, hampura mohon maaf aku baru hadir. Mana Oten? Tadi asa banyak Oten. Di mana? Banyak. Gurunda tadi. udah istirahat ya, udah rehat ya Gurunda. Iya, beliau izin Namboru istirahat tadi. Edis TV. Ayo moderator, jambak lagi Oten-Otennya. Maaf ya, baru hadir nih, aduh. Murid Cunlai, si Cunlai jangan minta naik lagi Cunlai. Gabriel, belegu, pentohot, berokokok, gak usah minta naik lagi. Nah, Namboru Edis TV. Iya, ada apa? Saya sebenarnya juga si Edis mirip sih ya. Oi. Tambal ban. Iya, Kian Santang. Si Edis, kok pakai nama Namboru lu, Dis? Bukan Edis nih. Kunaon? Beneran nih. Beneran? Mana Juma? Istirahat. Oh. Saya jaing belegu. Tambal ban. Ayo kita bahas 2 Rob sama 2 Kristus yuk. Level saya si Juma, bukan kalian. Mabuknya minum kemarin, mabuknya malam ini. Ya terus kenapa kau naik? Kirain si Juma bangun. Udahlah, di bawah aja ya. Bawah ya. Oke. Kasih ludah nggak ada harganya di sini. Gak ada harganya di sini. Kasih ludah nggak? Dahak rohani siapa belegu. Sok-sokan. Aduh, tapi kalau ini kata saya sih cuma dimirip-miripin aja suaranya kayaknya. Iya. Moderator itu ada nama Nabi palsu, fotonya foto Gurunda, tolong dong diblokir ya. Tolong diblokir ya moderator ya. Nah gitu, bagus. Oh moderator aku mah terkeren pokoknya mah juara kalian ya, Masya Allah. Terima kasih banyak buat semua moderator ya yang sudah mendukung jalannya live ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena dengan bantuan kalian, dengan kalian menyenggangkan waktu dan namanya disebutnya sodakoh, infak waktu kalian
untuk kami di sini, masya Allah sangat juara ya. Buat semua yang ada di grup moderator api, jazakallahu khairan katsiran ya buat kalian. Nanti Akang akan ngededik lagi moderator-moderator baru ya. Moderator terbaik akan dipilih nanti di akhir bulan. Hadiahnya itu sepeda. Sepeda. Cari toko terdekat, toko sepeda terdekat, bilang aja, kata Bang Handi, saya dikasih hadiah sepeda di sini, ambil aja ya. Kalau misalkan yang punya tokonya tidak kenal dengan Bang Handi, dari Taluh itu mah ya. Oke, pokoknya ama setia sama Teh Nining. Enggak, kenal kok, kenal. Kalau yang di daerah Anda itu tanya aja yang punya toko sepeda namanya Koliong. Koliong bilang aja, ini siapa ya? Oh, ini saya di dulu Bang Andi ya kok. Ambil sepeda ya. Ya langsung minta aja udah dikasih itu. Ya, benar. Ya, buat teman-teman dari API yang pengen jadi moderator, silakan hubungi Bang Handi ya. Karena hadiahnya sangat menggiurkan, guys. Nah, kalau yang di Jakarta nanti Anda ke Gelodo ya. Nah, nanti ketemu Ko Johan. Bilang aja mau ambil sepeda ya. Nah, itu. Oke. Roda 3. Udah bisa? Roda 3. Kang Pirli, Akang Pirli. Kenapa diturunin OT-nya Bang Handi tadi saya lihat? Bukan saya, yang kalau udah bikin emosi Banjung apa nih gua turunin lah. Sudah enggak? Saya salah naikin. Saya salah naikin barusan si Tanggang kan tadi udah diusir. Seneng banget udah diusir. Padahal mah Kang Alip jangan diturunin Kang Alip, padahal mah mending lempar ke atas, suruh duduk di sebelah kanan Bapak, nemenin, kasihan dia berdua, suruh main catur. Aduh. Sebenarnya sih kalau dia kooperatif, jadi syarat itu ya. Kadang-kadang itu penyebabnya. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Duduk di sebelah kanan Bapak Arif. Duduk sebelah kanan Bapak Arif. Halo Tanggang. Tanggang. Ngomong dong, Gang. Hei. Iya Bang. Oi. Tanggang. Iya Bang. Nih, Tanggang ya, dengerin. Gimana Bang Tanggang? Ada yang tidak ingin disampaikan? Nah. Amin. Gue baru pengen ngomong sama dia. Tak naikin atau jangan dulu, itu kan giliran saya dulu gitu. Oh, Bang Handi belum kenyang? Enggak, gue mau pengen ngobrol-ngobrol sama dia. Kali-kali dia bisa dapat sepeda. Kalau saya sih dari sore udah kenyang, ngebuli. Sekarang kayaknya saya bisa tidur cantik, aslinya. Dari sore. Kang, hari ini berangkat apa hari Ahad? Ahad. Udah. Nah, naik lagi Bang Handi sok. Tabu sabaraha? Sore. Ya udah, sudah ada yang teman kita dari Pondok Indah. Info aja nanti dia merapat. Nanti beliau. Alhamdulillah. Nanti pokoknya beliau ini. Mobil saya harus dikencingin pokoknya. Ya beliau yang traktir nanti. Tinggal pilih kafe yang paling mahal. Sesudah itu. Aduh Bang Handi, lidah saya kayak gak tahu aja tuh, tanya Ustadz Alip. Lidah saya itu lidah kampung. Saya mah paling gak mau makan makanan yang kayak gitu, gak enak. Lu terlalu deso sih Kang. Nah, pokoknya saya mah mending warteg lah. Ya udah ya, mentahannya aja ya. Oke. Gak mau saya mah. Saya mah lidah saya mah orang kampung, saya mah malum bau lisung lah. Wah ya dia nih Mas Glenn. Woi. Kang Glenn, aya naon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini juga mau saya. Tangan, baby. Tangan, woi. Kan jawaban kemarin. Ini juga nih mau saya sampaikan, ini mau banyak penonton nih, masih live di YouTube ya, bahwa dengarkan baik-baik. Saya sebagai Humas Apologet Islam Indonesia, berdasarkan perintah daripada pembina API, yaitu Bang Juma dan Ketua API Ustadz Alip, dan tentu disupport oleh semua divisi-divisi, keputusannya sebagai berikut.
bahwa apologet Islam Indonesia tidak pernah bersinergi kepada salah satu kelompok, salah satu yayasan, organisasi dalam hal kegiatan apapun. Jadi apabila di luar sana ada yang mengatasnamakan terafiliasi dengan API dengan membuat kegiatan dan memperkaya diri sendiri, itu tidak direstui atau tidak terafiliasi dengan apologet Islam Indonesia. Kira-kira begitu Pak Ketum? Iya, Bang Ali, mantap. Jadi kalau gitu ditambah pertegas lagi ya, bahwa pada prinsipnya Yayasan Apologet Islam Indonesia itu sangat mendukung setiap pergerakan dakwah yang niatnya adalah untuk menjunjung tinggi marwah Islam, membela teman-teman Muslim, terutama dari hal-hal yang mengganggu keimanan atau pemurtadan dan lain sebagainya. Namun di luar dari semua itu, Yayasan Apologet Islam Indonesia ketika akan mengadakan sesuatu maka akan disampaikan dulu dari pihak yang resmi dari yayasan, baik humas, ketua, dan pembina, kan gitu. Kalau ada yang mengatasnamakan Apologet Islam Indonesia di luar dari orang yang ada di sini, dari pengurus, maka itu kami tidak bertanggung jawab. Jadi apapun itu ya, bentuknya apapun itu, kita tidak bertanggung jawab. Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka melakukan tindakan sesuatu mengatasnamakan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Begitu. Ya, saya juga sedikit Ustaz Alif menambahkan, saya mengatasnamakan pribadi dan sendiri, saya minta bantuan untuk dibeliin mas kawin ya, tapi calonnya belum ada, cariin juga sekalian sama calonnya ya. Pokoknya saya minta cariin calon sama mas kawin, udah titik. Kecuali seperti satu nih, aktivitas kita waktu Banjuma di Medan, itu bekerja sama dengan beberapa ormas-ormas Islam, termasuk Apologet Islam Indonesia. Itu resmi, seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau ada di luar sana, silakan saja berdakwah, itu bagus. Tapi jangan sampai tidak koordinasi dulu dengan kami, terus kemudian sudah terafiliasi dengan API. Itu kurang baik juga. Ini yang terjadi di luar sana. Kira-kira begitu. Oke, saya sapa dulu, ada Kayeye. Kayeye, Kristen apa Oten? Kristen dek. Kenapa nggak Oten? Oh gini, adik-adikku. Wah, bisa adek-adekku. Tapi nggak aki-aki sih kita non. Ya, silakan. Bisa nggak aku ngasih pertanyaan maksimal 2 lah, dibilang kalau terima, kalau nggak terima. Udah gini, nggak usah 2. Pertanyaan 10 aja. 10. Jangan langsung 10. Kalian nggak bisa jawab nanti. 10 lah bre. Gimana sih? Oke. 10. Pertanyaan monitor terus, ayah perlu orang buka WA res. Ya lanjut sok, pertanyaan apa? Pertanyaan pertama itu kalian tahu nggak? Bentar. Sebelum bertanya, tap-tap dulu sampai 100 biar dijawab. Tap-tap dulu sampai 100. Sok saya perhatiin. Kalian tahu nggak makna dari simbol kalian yang di masjid itu? Bulan sabit. Ya, sama bintang itu apa? Apalah artinya itu? Itu dapat nyuri dari Kristen karena menang perang. Oh ya, itu berarti ya, nyontek pertanyaan kedua nggak bisa jawab ya, itu kan? Udah gua jawab. Pertanyaan kedua. Diskusi macam apa ini? Kalian tutup aja rumah kalian ini. Congor kali gimana sih lu? Kan udah gua jawab. Sekarang sok pertanyaan kedua. Bongak kali kalian lo. Lu yang bongak gimana sih? Udah gua jawab lu marah. Kok dijawab marah sih? Ya kali logo kalian aja kalian nggak tahu, nggak paham. Kan gua tahu dapat nyuri dari Kristen. Anda kan bertanya. Anda ini bertanya dijawab, tapi Anda nggak terima, gimana sih? Iya, jawaban gua paling istimewa loh. Juara jawaban gua mah. Anda mau bertanya atau Anda mau menerangkan? Gitu loh. Mana sih namanya? Ayo Mali, pertanyaan kedua. Suka-suka dong orang menjawab.
kalau saya ditanya begitu ya, kalau bulan sabit itu bagusan bulan sabit daripada gue taruh di atas. Kabur. Daripada lambang sabit, ya mending bulan sabit. Gitu kalau saya yang ditanya. Malah kabur. Kabur ya? Dua-duanya. Naikin lagi. Simpel-simpel aja kalau lawan Oten. Minta Bang Handi, jatah Bang Handi saya naikin tuh. Apa yang mau ditanya, bro? Silakan. Kalau bertanya itu siap-siap mendengarkan jawaban. Itu yang tadi itu pasti akan larinya ke sejarah bahwa itu kan dulu ada perang. Utsmani itu. Nah, Utsmani. Udah kebaca itu mah. Dijawab gitu jujur, malah nggak terima dianya, dasar ngehe. Dan tidak semua masih wajib pakai itu. Mau pakai enggak ada hukumnya harus pakai masjid itu. Hanya penanda kemenangan aja. Lambang kemenangan. Masya Allah. Bahwa Islam Allah dengan menang gitu aja. Ayo siapa rokok? Si Tanggang. Rek nanya naon sih? Cuma buat diludahin aja. Seneng banget diludahin si Tanggang baby di satu. Gua udah makan pete lagi. Rokok itu kencing. Ya. Tapi rokok itu kencing enak kalau kita sedot daripada yang lu tuhanin pernah dikencingin sama tentara Romawi. Enak mana? Kau percaya ajaran agama, tapi kau nggak melakukan. Lu percaya nggak Tuhan lu pernah dikencingin sama tentara Romawi? Setidaknya aku nggak melanggar. Nggak, lu percaya nggak? Percaya nggak? Kau berdakwah tapi kau langgar aturannya ajaran. Enggak, gua nggak ngelanggar aturan dakwah. Kata siapa? Yang mana yang gua langgar? Pikiranmu. Yang mana yang gua langgar? Coba? Di sini bukan dakwah, di sini diskusi. Anggaplah diskusi yang kau diskusikan itu ajaran agama kan? Kristen. Yang mana? Yang mana? Kristen. Loh, rokok itu kencing gak? Rokok itu kencing gak? Siapa yang kencingin rokok gua? Sini. Gua makan sekalian sama orangnya. Kau nggak layak di gua ini beli di Indomaret, nggak pernah ada yang ngencingin rokok yang gua sedot. Ajaran lo. Ajaran apa? Itu pun kau nggak tahu. Kau bilang enggak, gua nggak tahu. Ya setahu gua sih Tuhan lu pernah dikencingin sama tentara Romawi. Udah nggak bisa diskusi ini mah. Setahu gua Tuhan lu pernah dikencingin sama tentara. Jangan dilayani kayak gitu, nggak bisa diskusi dia. Kalau mau naik bertanya aja deh. Tuh orang seneng banget buat diludahin ya. Jangan spam komennya teman-teman, nanti ada yang ngeblokir. Kalau benar-benar diludahin udah biasa baju dia tuh. Kalau diludahi ya. Ini siapa nih yang baru naik ini, silakan. Aduh, nice, bre. Naik motor dia. Gini hari naik motor mau kemana? Kenceng amat anginnya. Sambil nunggu Oten, teman-teman. Ini kan udah jamnya kaum penghujat naik nih. Kalian yang mau sekedar sapa-sapa naik aja ke sini. Ya, silakan. Teman Muslim. Ini turunin aja nih, berisik nih. Ayo silakan mau salam salim. Ya, si Kores itunya mati ya HP-nya ya, Tad. Saya ada perlu sama si Kores. Tidur dia. Mati suri handphonenya. Barusan saya telepon dia bilang, kenapa Bang Andi? Lagi ngapain? Saya lagi tidur katanya. Ya udah. Bang Juma ke Jakarta ya dekat-dekat inilah ya, sabar ya teman-teman yang nanya ya. Ya lagian gak bisa di publik juga. Tapi teman-teman yang masih live di YouTube dan di sini yang berapa ini ya? 4,7, tolong dong bantu follow. Subscribe channel YouTube Akang yang baru nih teman-teman ya. Ayo dong, Akang Santang Kreator. Bantu subscribe ya. Ini baru berapa ini? Berapa sih ini? Oh 528.
Tembusin sampai 1.000. Kira udah 7.000, belum ya? Belum, baru 500 tuh. Makanya minta bantu dong di subscribe ya teman-teman ke YouTube Akang Santang Kreator nih namanya nih. Ayo digas ya. Oke, digas. Yang baru naik silakan nih. Pak Jowana. Waalaikumsalam. Abang di mana nih kok berisik? Aduh, jangan noise dong, lagi live di YouTube. Lagi ngapain tuh bang? Berisik banget. Ini analog siapa nih? Analog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kepingin nimbrung aja bang, dari Muslim kok. Ada yang mau disampaikan bang? Enggak ada, cuma nonton aja. Enggak ada. Pak laki itu harus semangat suaranya, banyak menye-menye. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya, abang-abang. Ya. Bandung Bondowoso berapa jam? Apanya? Perjalanan Bandung Bondowoso. Wah, Bandung Bondowoso kan nama yang ini yang bikin Candi Prambanan, Bang. Iya, berapa jam perjalanan dari Bandung ke Bondowoso? Wah, itu mah 9 jam. 9 jam. Iya. Naik motor atau naik mobil itu? Ya, naik bis. Naik bis 9 jam. Bis Iya. apa? Bis apa? Biskuat. Biskuit. Nah, bis itu loh. Yang Rosalia itu loh. Oh, Rosalia. Oh iya, tahu. Iya. Saya yang bikinnya juga saya tahu itu. Oh. Moderator itu yang komen-komen di bawah apa itu teman apa itu? Ah, blokir. Ya, Cemen Udah, Bang, silakan gitu aja, Cemen. Bang. Cemen silakan. Mumpung lagi semangat nih. Silakan Cemen. Kalau Mang silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin senggol-senggol aja bang. Di mana ini posisi bang? Lagi salam kenal dari Sulawesi Selatan bang. Nyari Kalomang ya? Makassar. Oh Makassar. Nyari Kalomang. Iya bang. Iya nyari Kalomang bang. Mantap pembahasannya bang. Ya. Seru. Oke. Siap. Oke, ya. Makasih ya bang. Iya host. Nanti aku follow ya host. Akun Siap. YouTube-nya ya. Ya, makasih ya. Akang Santang Iya, Kreator. siap. Assalamualaikum. Iya siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bang Johana. Ya Kang, barusan tuh lagi ngecas, jadi kan non-stop terus. Waduh. Suaranya menye-menye. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, Bang, ya silakan dua-duanya ngomong. Silakan. Ya, saya mah salam-salam aja nih sama Kang Dito, Kang. Suaranya kok jauh amat gitu. Ya udah, nanti diturunin sama moderator tuh. Ya Pak Jowana sehat selalu ya. Dibetulin dulu mic-nya bang. Mama online silakan, Mama online. Ya mau nyampein salam-salam aja bang. Tetap semangat bang ya. Ya. Posisi di mana ini bang? Saya di Medan bang. Oh Medan, masya Allah. Ya bang, makasih ya bang udah dinaikin bang. Oke, siap. Sehat semua bang. Anjir, nu naik aki-aki kabeh. Terima kasih dukungannya. Sehat selalu di sana. Ustad, moderator ngerjain yang dinaikin aki-aki kabeh tadi. Awewe nanti ditaikeun cobanya. Nulis tunjuk moderator teh tadi. Nah bahaya yang kemen ayawan diikat tuh host. Tuh. Nges. Mr. Aping. Selamat pagi, bro. Orang Sunda panggil bro asal nggak pantas, bro. Ya bang, Mr. Aping. Oh iya, terima kasih atas sarannya, makasih sarannya, makasih ya. Aduh nge-lag lagi HP dia, berat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang. Halo. Halo. Oh, nge-lag sinyal. Iya, Benerin dulu sinyalnya Bang. Tetap semangat Bang. Tadi mantap Amin. sih. Ya Allah ya Allah, amin. Mantap. Si Gary tadi. Oh iya. Masalahnya gini Bang. Kalau berdebat sama orang-orang kayak gitu tuh dipakai konyol-konyolan aja Bang. Gitu loh. Direndahin lagi. Ini bahasanya. Tapi enggak gini Bang, nasihatnya kita terima, masukannya kita terima. Kita harus tahu timing dan tempat dan waktunya Bang. Kalau misalkan masih siang nih dari jam 8 sampai jam 12, kita mengedukasi. Minimal bidikan kita netizen, bukan orang itu, bukan debaternya. Bidikan kita netizen. Kita harus benar-benar ngasih paham kepada si jawaban itu, biar netizen tahu dan paham. Kecuali kalau udah di atas jam 1 dikadek oke hayu ku aing jam 1 mah. Gitu ya Bang. Oh gitu. Kayak yang tadi, oke? Siap. Mantap. Makasih ya Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Anum. Coba Ibu Anum belum tidur. Berat HP. Biasanya Ibu Anum jam segini udah tidur tumben. Lagi baru bangun ya Pak Ibu Anum ya? Oh baru bangun. Udah bikin kopi Bu? Mudah-mudahan gak rungkat. Kok belum? Gerak putus-putus. Bikin kopi dulu Bu. Emang di sana jam berapa Bu? 17. Oh Ibu di luar Nagrek. Iya. Kapan rencana ke Indonesia Bu? Besok. Iya Bu. Aduh, nge-lag HP. Oh bulan depan. Nggak bisa lihat partisipan, berat. Scroll. Pirlah cari yang second HP. Ini bedul ini fotonya. Siapa banget kuat gitu aing aja sih. Serem banget Ustaz Alip, jangan lihat Ustaz Alip lagi istri Ustaz Alip hamil besar. Udah saya turunin ah. Aing gila anjing. Serem banget tidurnya. Ya. Ya udah aku juga mau lawa-lawa dulu cari rokok habis. Ya. Standby lama. Siap. Ini udah jam-jamnya nih. Ini udah jamnya Kores monitor nggak? Jamnya Kores, Bang Dito, Ustadz Alip. Bang Dito, Ustadz Alip masih monitor ya? Kalau Bang Glenn mah terlalu ini, arogan, congornya, bapak, si anjing, Gas. Hari ini saya baik-baik aja. Hari ini saya mau baik-baik. Nggak mau marah-marah. Habis makan sate soalnya. Gas, naikin pemakan. Yang mentalnya nggak kuat, jangan nonton. Pemakan scroll tikus, aja. Naikin pemakan tikus. Tapi mohon maaf moderator ya, Akang nggak bisa lihat partisipan yang minta naik. Ini nggak bisa di scroll HP-nya tuh, mandek lagi. Mudah-mudahan nggak rungkat. Emang lagi berat banget nih. Tuh kan. Rungkat dia. Tuh. Nggak bisa, ini stag HP-nya udah nggak layak. RAM 3 ya. RAM 3 juga lah. Padahal RAM 8 ini. Oh, udah zamannya 12 sekarang. Mahal lagi. 1.900.000 beli dulu. Ayo Rin, nonton pemakan tikus ya. Yang pemakan babi udah mulai berkurang. Yang pemakan anjing sudah pada sembunyi. Kita yang makan tikus saja yang kita mau naikin. Ayo. Hitam kan. Kalau ada yang naik itu langsung hitam semua gambarnya. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat semuanya Bang, ini mau ngomong aja ya Bang ya. Ya. Salam aja. Ini dapat salam dari pengasuh pondok pesantren. Siapa? Oh iya, waalaikumsalam Salam dari warahmatullahi wabarakatuh. pengasuh pondok pesantren Brebes Bang, Darul Huroba. Brebes, woi, masya Allah Brebes. Keren. Bulan-bulan kemarin saya ke Brebes loh Bang sama Ustadz Alip. Ke mananya itu Bang? Pejagalan, Pejagan. Pejagan, ya. Ya, nyimak nih dari 2023 nih sampai sekarang nih, tapi ya cuma di bawah. Wih, berarti teman lama kita Bang. Mana aja Bang? Iya. Ngopi Ya, lah cuma kita. Di bawah aja dari Iya. Ya udah lama sih. Seru aja sih, nontonnya seru. Siap. Oke Bang. Oke. Oke ya. Makasih ya Bang. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gabriel. Aku mau bicara dengan Alif ini. Bang Alif. Woi. Ya, tanyalah kau. Tanya apa? Kenapa Gabrul? Aku mau beritahu yang kamu katakan tentang diserahkan kepada iblis itu. Pengertian kamu. Ya, saya mau jelaskan di sini. Kalau kamu lihat daripada ayat ke semua itu, mereka berkumpul menyerahkan kepada Yesus itu berdoa. Iblis tubuhnya diserahkan kepada iblis, itu artinya iblis adalah simbol kejahatan, tubuh adalah simbol kedagingan. Jadi biarlah kehidupan kejahatan itu yang tidak mau bertobat itu hidup dalam kedagingan, biar kedagingan itu hidup dalam kejahatan iblis itu, tetapi rohnya didoakan agar selamat. Itu maksudnya dari ayat itu. Iya, setelah diserahkan kepada iblis selamat dia kan? Bukan begitu. Coba tengok ayat sebelumnya. Abang kita baca dari kemarin. Ikhlas. Ini mau sampai hari ketiga ini dibahas, dia penasaran terus masih. Karena Anda menggunakan itu menyesatkan banyak orang. Tanya lagi ke pendeta, malamnya naik lagi, udah tambah amunisi, kalah lagi. Saya tidak tanya, manusia itu punya free will yang tidak bisa dicabut Tuhan. Makanya kalau dia memilih untuk hidup dalam kejahatannya, dilepaskanlah dia hidup dalam kejahatan seperti yang dia pilih. Sebab itu diserahkannya kepada siapa? Iblis. Tubuhnya orangnya diserahkan. Benar. Bukan Bang. Orangnya diserahkan kepada iblis. Benar. Agar tubuhnya binasa, rohnya selamat di hari Tuhan. Benar. Ya udahlah. Untuk hidup dalam kejahatan, iblis itu simbol kejahatan, tubuh itu simbol kedagingan. Biarlah kejahatannya membawa keselamatan kan? Biarlah kedagingannya. Dengar dulu saya terangkan. Biarlah kedagingannya itu hidup dalam kejahatan, tetapi rohnya didoakan. Coba baca ayat balik itu. Memang mereka berkumpul untuk berdoa. Itu tubuhnya diserahkan kepada iblis kan? Ya, karena hidupnya dalam iblis itu simbol kejahatan, hidup dalam kejahatannya. Biarkanlah Tuhan tidak pernah mencabut pilihan manusia untuk hidup dalam kejahatan. Makanya biar selamat ditumbalkan kepada iblis. Bukan ada ayat ditumbalkan di sana. Lah itu diserahkan kepada iblis buat apa? Biasanya sesajen itu diserahkan kepada iblis sebagai tumbal. Iblis adalah simbol kejahatan. Biarlah. Mungkin kalau bahasa kasarnya orang kita di sini, orang itu harus dijadikan sesajen diserahkan kepada iblis gitu. Itu kan pengertian abang. Saya jelaskan kamu tidak terima tidak. Iblis kan suka minta darah dan tubuh manusia toh. Ya itu kan benar, dari awal manusia memang harus menumpahkan darah hewan demi pengampunan darah dosa. Dan tubuh manusia ini pelaku kejahatan, maka diserahkanlah kepada iblis. Setelah diserahkan kepada iblis, selamat dia. Jangan dikeluarkan daripada ayat itu. Dari awal mereka memang berdoa, berkumpul untuk berdoa dalam nama Yesus, tapi biarlah tubuhnya diserahkan kepada iblis. Iblis itu adalah simbol kejahatan, tubuhnya adalah simbol kedagingan. Atas nama Yesus diberikan kepada iblis. Biarlah kedagingannya itu. Gabrol, lo bisa gantian gak ngomongnya Gabrol? Bisa diskusi gak? Nah, saya terangkan ini. Ya, lo bisa diskusi gak? Bisa gantian gak?
Bisa Udah 3 kali dia masih Ya udah lu penasaran. diam, gantian sekarang Ustadz Alif, gua moderatorin. Lu diam dulu. Udah 3 kali dia masih penasaran. Tanya pendeta, aku masih kalah Saya lagi tidak tanya narasinya itu. pendeta Bang Alif, saya tidak tanya pendeta. Sudah tanya. Orang tidak ada itu. tanya Bang Alif, sumpah tidak ada tanya. Saya mengerti kok Alkitab. Oh enggak, ya udah kalau enggak Lebih nanya bahaya berarti kalau Anda menggunakan ayat-ayat untuk menyesatkan orang. Anda tidak terima karena bukan. pikiran Anda Islam tidak ada apa-apa. Tapi jangan saya tanya memaksa dulu, pemikirannya sesat saya dalam tanya penggunaan dulu, Alkitab. saya tanya dulu, agar diselamatkan rohnya di hari Tuhan. Tidak ada orang dalam itu, Alkitab itu bersekongkol dalam penyelamatan dari iblis. belum tanya. Saya tanya, agar orang itu diselamatkan rohnya pada hari Tuhan, maka orang itu atas nama Yesus diserahkan kepada siapa? Tolong dijawab. Diserahkan, di sana ditulis berdoa itu. Anda lihat sebelum ayatnya berdoa, itu. diserahkan ke Iya. Oh, jadi berdoanya ke iblis. Diserahkan kepada mereka menyerahkan itu dalam iblis itu bedanya dengan berdoa dalam nama Yesus waktu itu. Anda tengok Nih, ini saya bantu dalil lebih tegas lagi ya. Kamu kan kalau semakin penasaran, kalau ilmumu nggak nambah, berarti kamu akan tumbang. Sementara setiap aku bicara selalu nambah ilmunya. Ini yang lebih hebat nih. Ini langsung ya, langsung. Untuk menyerahkan orang yang seperti ini kepada siapa? Nggak pakai nama Yesus lagi nih. Orang ini langsung diserahkan kepada siapa nih? Iya, kalau kehidupannya memang begitu ya begitu diserahkan. Memang berlaku dalam ya perjanjian udah. lama juga. Jadi menurut kitab Anda ajaran Paulus, orang-orang pelaku dosa, pencubulan, perzinahan, pencurian dan semuanya, agar mereka selamat, orang itu diserahkan dulu kepada Satan. Tidak ada begitu. Anda Lah lihat apa ini, yang terjadi dengan Yudas. untuk menyerahkan orang yang seperti itu kepada Satan. Memang benar diserahkan. Memang benar Iya diserahkan. udah. Kalau Anda sama Satan. Ya, dengar sini dulu. Kalau Anda melakukan kejahatan terus-menerus, ya sudah dibiarkan Anda memilih dalam keadaan itu ya sudah. Bukan Serahkan diri dibiarkan, Anda kepada diserahkan. Konseling kalau kita ini ya, saya kasih contoh ya, yang lagi viral di Indonesia. Oke, saya mau nih, saya tidur. sebentar, saya sampaikan dulu sebentar. Yang lagi viral di Indonesia, contoh. Kalau ada anak-anak sekolah bandel nakal, itu diserahkan ke barak. Biar dibina, dididik, agar dia itu nanti akhlaknya tertata. Ke barak tuh, ke barak tentara. Nah, itu benar tuh. Diserahkan orang itu ke barak. Atas instruksi gubernur, kan gitu. Nah, kalau di sini, kalau ada pelaku kejahatan perzinahan, diserahkan dulu ke iblis. Agar dia selamat nanti rohnya di hari Tuhan, gitu. Ya. Semakin kuat tambah dalilnya, saya tambah versi yang lain gitu, oke? Diserahkan dulu ke barak tuh. Kita debat hal itu besok lagi. Besok lagi siap. Ya, tambah benar, lagi ilmunya ya. Anda Iya, tambah iya betul. Besok balik lagi ilmunya ditambah lagi, jangan itu aja, nggak nambah-nambah. Iya, Saya itu akan dong. keluarkan semua dalil di mana Paulus benar-benar sangat disiplinkan gereja mengeluarkan setiap mereka yang melakukan kejahatan. Bro, lu kan bisa open camp. Gimana kalau besok lu hatuha sama Ustadz Alif, siang lah jam 1 atau jam 2, lu hatuha sama Ustadz Alif naik ke sini. Gua nggak bakal naikin siapapun lagi. Lu hatuha fokus sama Ustadz Alif. Berani nggak? Ya, aku memang sudah debat dengan dia dari awal. Udah 3 kali dia penasaran. Ya udah, lu terusin besok. Aku nggak penasaran. Aku itu orangnya terbuka. Tapi kalau Anda menggunakan Alkitab untuk terus melakukan Nggak ada yang saya pelintir-pelintir, nggak ada. Loh, siapa yang sesat? Saya tidak menafsirkan sesat. Alkitab punya pengertian itu ada dasar loh, bukannya seperti dalam pikiran Islam Anda. Anda harus terima seadanya. Kenapa Alkitab ditulis seadanya, tidak ada ditambah seperti mencantik-cantikan? Karena itulah tulisannya. Maka Anda harus terima seutuhnya seperti itu. Begitu juga Al-Quran. Itu di Alkitab itu semua perkataan Tuhan itu. Itu adalah sejarah dan juga firman Tuhan, sejarah Yang hidup firman manusia. Tuhan yang mana, yang sejarah yang mana? Coba tunjukin. Ya, Anda baca baru ada mengerti mana sejarah, mana firman. Oh, Nggak jadi mungkin. harus dibaca Coba dulu. gini aja dulu, sebelum dia turun gini Kang, Gabriel, saya tanya dulu,
Pernah nggak Yesus mengajarkan agar ada orang diserahkan kepada iblis itu? Ada nggak Yesus mengajarkan? Atau justru iblis itu adalah menjadi musuhnya? Bukan Saya tanya itu dulu. maksudnya. Bukan itu maksudnya Bang Alif. Enggak, Anda saya mengulang tanya. literal translation. Iya, No, saya tidak. tanya. Saya tidak akan mengaku karena Alkitab itu punya bahasa simbolik, dasarnya Bukan ada. bukan mengaku. Saya tanya. Anda tidak perlu Pernahkah Yesus? tanya karena Oh ya Anda udah, saya tidak jawab tahu aja bila ya. Anda Saya membaca jawab di aja. sana. Ya udah, Bila saya Anda jawab aja ya. Saya jawab. Ya. Oke, Ketika Anda saya jawab. Yesus tidak pernah mengajarkan berkongkol atau berkolaborasi dengan iblis. Tidak, justru iblis itu adalah musuh. Menurut Yesus, dia itu adalah pendusta, dia itu adalah penjahat, bapak dari segala dusta. Jangan pernah kau bersekongkol dengan iblis. Bahkan ketika Yudas dirasuki oleh iblis, kata Yesus, dia itu sebagai pengkhianat. Itu kata Yesus. Tapi beda versi Mr. Paul. Kalau menurut Mr. Paul, kalau ada pendosa, itu suruh diserahkan kepada iblis, agar tubuhnya binasa, orang itu rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Gitu. Besok saya baca ayatnya. Anda ambil satu ayat mengartikan semua ayat seperti itu. Bang Alif, waktu kita berdebat itu saya Udah. Iya, udah belajar kan. Apa yang saya pelintir dari yang dibaca oleh saya? Ya, Anda menggunakan Nggak satu ada, ayat kan? untuk menafsirkan keseluruhan isi Alkitab. Itu yang Bukan. masalahnya Anda ini. Saya menggunakan jangan tidak satu. mengaku lah, dari tadi Anda buat begitu biar orang lain itu. Ya udah, biar besok orang lagi, lain besok tersesat lagi, di bawah besok lagi. itu. Bukan tersesat. Saya minta Justru satu saja, kalian kita itu. berdebat, Anda terima apa adanya, jangan suka mentafsirkan di Ya luar. udah, apa adanya terima. Kalau gitu apa adanya terima. Orang itu harus diserahkan kepada siapa? Ya benar, diserahkan bukan erti menyerahkan kepada. Susah. Jadi kalau ada orang, contoh nih ada gangguan, ada masalah, biasanya kan ada konseling tuh, dia dibina atau apa ya, semacam, aku lupa ya, konseling itu loh yang kayak gitu kan, ya itu untuk diselamatkan. Nah ini ternyata yang jadi konsultannya orang pendosa ini, pembimbing rohaninya, di sini tuh iblis. Tengok Anda baca itu, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu maksudnya apa? Doa dalam nama Tuhan Yesus. Iya, orang iya, itu atas harus nama kita atas serahkan nama dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Kok suaranya Iya, pakai kayak gitu. Begini, jadi pakai atas nama Yesus. Tengok. Atas nama Dan Yesus kepada- diserahkan kepada iblis. Dan kepada iblis, tengok, diserahkan Pembodohan, dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah doa. Kalau kita kembali ke belakang ayat-ayat itu, mereka katakan mereka berkumpul untuk berdoa. Jadi diserahkanlah, orang itu didoakan dalam nama Yesus. Tetapi Kok suaranya makin pagi makin gini. Tar, tunggu dulu. Gabriel, kau bisa bahasa Indonesia nggak sih? Apa dia? Kau bisa bahasa Indonesia nggak? Oh, itu bukan bahasa Indonesia ya? Enggak, gini, kalau bisa jelaskan sama saya. Boleh, Mana yang sebab, mana yang akibat. Diam kau monyet, diam ada dulu, ngomong sama kau. Ya. Sekarang saya, babi kau, diam. Sayang. Turun kalau Jangan mau. marah-marah lah. Diam, gini. Ku tanya sama kau, dalam kalimat itu, dalam ayat itu, mana yang sebab, mana yang akibat? Ayo. Kalau kau bisa bahasa Indonesia. Mana yang apa? Mana yang sebab, mana yang akibat? Mana yang, ini kan kausalitas. Ya. Mana yang Begini, sebab, mana yang akibat? Jawab aja, ceritanya bukan begini. Saya nggak mau cerita, jawab. Mana yang sebab, mana yang akibat? Orang Coba. itu berzina. Orang itu berzina. Dalam kalimat ini, saya tidak perlu ayat sebelumnya dalam kalimat ini. Itu ayat Mana keseluruhan dong. Ayat Anda ambil separuh. Saya gimana mau mengerti saya semua? nggak ngambil separuh. Saya ngomong ini dari satu kalimat ini. Mana yang sebab, mana yang akibat. Makin pagi Saya nggak, ngomongnya makin iya. saya nggak nyari penyebabnya apa. Saya nanya dalam kalimat ini, mana yang disebut sebab, mana yang disebut akibat. Coba. Sebab Jawab nggak? akibat. Iya. Tidak ada sebab akibat di sana kalau Anda melihat separuh ayat ini. Tidak ada. Orang itu harus. Apa orang itu harus? Mana sebabnya? Kenapa dia diharuskan di sana? Nih, disebabkan orang itu diserahkan kepada iblis, akibatnya dia Bukan. selamat nanti. Bukan itu maksudnya di sana.
Bukan Kalau itu. dalam satu ayat ya Makanya begitulah. Anda akan menggunakan ayat-ayat pendek untuk memenangkan emosi. Kalau dia tidak diserahkan Bukan, kepada dia iblis, dia berzina. tidak diselamatkan ruhnya. Dia Gimana berzina, istri tidur dengan anak. Begitu. Saya tidak Makanya nanya satu perikop. Saya nanya itu dalam kalimat ini penyebabnya. aja. Saya Bang cuma Alif, pengen jujurlah Bang membuktikan Alif. saja. Anda sampai Saya pengen bilang membuktikan suatu hari aja. nanti kalau Tuhan Nah, mengubah hati ini. Anda untuk melihat Kristen, Anda akan menyesal apa yang Anda Banyak ucapkan. Masa saya mau diserahkan ke iblis? Nggak mau saya. Ya enggak, Saya Anda bicara cuma begini, nanya. kalau mati juga Nih. pada waktu itu kita menjawab kan, Anda Woi, merasa oke Islam orang- benar, saya halo, merasa Kristen benar. orang- woi, Kalau Gabrul, Anda Gabrul. bolak-balikan ayat hari ini, Anda Susah. akan menanggung sendiri. Susah ngomong sama yang lagi bete begini ya. Saya akan minta ayatnya seluruhan, penyebabnya adalah Dengar zina. dulu pergunaan kata sehingga ini apa? Apa gunanya kata sehingga di sini? Kenapa Anda menunjukkan kata sehingga Apa saja? gunanya kata Bang sehingga Alif, di sini? saya mau bicara besok dengan Anda. Saya tidak suka Anda bisa bicara jawab atau orang tidak? lain di sini. Anda Ya. bisa jawab atau tidak? Hah? Saya hanya mau Anda bicara bisa dengan jawab Alif atau tidak? besok Bilang ataupun nggak bisa. Zuma. Karena Zuma juga banyak Nggak melakukan pantas. penyesatan. Nggak Tapi pantas gini, ngomong seperti tapi itu, syaratnya nggak gini, Gabrol, syaratnya gini. Satu, syaratnya ya, kalau lu hatuha mau sama Ustadz Alif ataupun Bang Juma, syaratnya satu harus tertib. Keduanya, kalau lagi dijelasin, diam lu longor. Kalau lagi dijelasin, kita ya. jangan motong-motong. Nanti ayo. giliran lu ada. Setuju? Oke, setuju. Setuju ya? Tapi jangan dibuang ya, karena saya juga jangan Nggak anggap bakalan apa yang saya yang tanya. penting lu tertib, yang penting Kesalahan- lu tahu aturan diskusi. Iya, saya tahu. Masalahnya pada waktu saya dengan Abang Alif itu gaduh karena dia Tapi menganggap saya ngomong-ngomong suara lu kok makin menghujat pagi makin gemes. Oke lah, mungkin suara saya kasar sedikit. Oke lah, minta maaf. Ya. Oke, semua tidur, Oke. selamat tinggal. Good night. Ya, selamat tinggal katanya. Bukan selamat tinggal, selamat pagi. Selamat Eh, tinggal mau ye. tidur ini sudah tinggal keluar daripada online. Oke, bye-bye. Oke. Udahlah, selamat Ya, tinggal, beginilah doalah, pengikut-pengikut. sholat suruh Kalau pagi yang ini berdekat dipanggil pagi sama ini. peleter ini begini peleter ini. Ini numpang tanya Glenn ini kok ada Daniel yang mantan mualaf dia nih. Mantan mualaf. Aslinya Ngomong mantan pun nggak Kristen. jelas. Mualaf udah nggak usah di berkutes dulu. Aku mau hatu-hatu dulu sama dia dulu. Oke. Kau paham Bibelmu nggak? Saya mau ngomong sama orang yang paham Bibel. Kau paham Quranmu? Iya, makanya aku tanya dulu. Mau kau tanya dulu Bibelmu? Iya, aku tanya juga kau paham nggak? Oke. Aku tanya dulu ya, baru aku jawab. Oke, aku tanya. Iya. Kau paham? Iya, aku tanya nih. Bibel utuh pertama kali dibuat tahun berapa? Aku tanya dulu ke kau, Islam itu Jawab datang abad dulu, keberapa? Monyet, jawab dulu. Jawab dulu Sang Inam. Itu lalu kau jawab. ada Di abad lonte. keberapa kalian dah muncul? Lapet Berapa lagi. keturunan Mau kalian ketemu muncul? dia tanya lagi. Coba kayak gini orang mau ditanya. Aku tanya kau, pertanyaanmu Jawab itu dulu. pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Nggak Nggak ada ada. jawabannya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada atau nggak tahu Yang ada kau? jawabannya itu yang nggak bisa kau jawab. Nggak ada atau nggak tahu kau? Di tahun Pertanyaan saya, Pak. Kau nggak tahu atau di nggak ada? abad di abad keberapa agama muncul? Ku tanya dulu kau. Longor. Di kerajaan siapa? Bibel dibuat pertama kali dibuat tahun berapa? Yang utuh. Tanya, jawab. Pertanyaanmu itu Nggak bisa kau jawab. Nggak bisa kau jawab. Bibelnya kau tanya di tahun berapa? Nggak bisa. Tahun berapa? Tahun berapa kalau Bibel tidak itu tahu? bahasa apa? Ku tanya dulu kau. Pertama Indonesia. kali Bibel dibuat itu dalam bahasa Latin. Ya, tahun berapa? Itulah goblokmu itu goblok, busang inam. Bahasa Latin lo busang inammu. Bibel. Pandai-pandaian kau busang inam. Kok Bahasa bahasa Latin. kasar? Tanya dulu siapa yang bilang bahasa Latin? Turunin monyet ini daripada Gak ada ilmumu anjing. Turun kau, bodat kau, turun. Bahasa Latin. Siapa yang bilang? Daleh. Ada nggak suruh naikin kalau emang dia naikin. Kalau dia mau nantang aku, ayo. Di mana kita jumpa baby? Ayo. Udah. Enggak, di mana dia? Kontol itu satu. Di mana dia? Udah. Satu pertanyaan dia nggak bisa jawab, soal pintar, babi.
Saka, Hafsah, selamat pagi. Nah, ini mukanya yang tadi nih. Iya. Oh iya. Wih, moderator ngejain. Saya turunin lah. Iyalah. Hafsah. Selamat pagi, Hafsah. Halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Perempuan laki-laki? Perempuan. Yang benar. Perempuan. Saya bisa bertanya ini, lihat sini. Coba gua gedein lihat. Ini jangan-jangan AI lagi nih. Yang serius ya, Bapak Gigas ya. Soalnya nggak bisa ini, apa HP-nya ini apa nggak bisa nyekrol. Hafsah. Iya. Kristen apa Oten? Saya Kristen. Kristen. Saya mau tanya satu hal. Ya, tanya apa? Kan Muhammad itu alasan Allah menciptakan dunia kan karena Muhammad, toh. Lalu kenapa dia tidak menyelamatkan Muhammad dari racun perempuan Yahudi, sedangkan Isa diselamatkan dari salib? Oke, silakan Ustadz Alip Tapadol. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perempuan Yahudi yang meracunnya justru dia bersyahadat, membuktikan kalau dia itu nabi dan dia tidak mati. Justru yang sangat mengerikan itu adalah Yesus yang tidak selamat. Setelah dia minum anggur asam lalu sudah selesai, mati dia. Dia awalnya mengecap empedu, dicampur anggur, minum anggur asam, matilah dia. Dia sendiri yang kena racun malah. Kenapa Allah nggak bawa Muhammad ke surga sedangkan Isa diselamat? Kita nggak bicara Yesus, kita bicara Isa. Dia kan kena racun perempuan Yahudi, lalu 4 tahun kemudian mati. Wanita Yahudinya udah syahadat ya. Dia ke langit, sedangkan Isa itu katanya diselamatkan lalu naik ke surga. Iya, dia diselamatkan. Karena Nabi kami nggak disalib, Nabi kami nggak hendak disalib, dia wafat sebagaimana umumnya manusia. Iya. Yang Nabi Isa diangkat ke langit itu kan karena mau disalib. Dia mau disalib tuh Nabi Isa kan. Nah Tuhan selamatkan, lalu diganti dengan sosok yang lain. Sosok yang lainnya ini dipuja-puja oleh Kristen, dituhankan gitu. Jadi sosok figuran ini adalah Tuhannya Anda. Anda menuhankan sosok figuran dari Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat ke langit gitu. Oh gitu. Iya. Ini Udah tahu? Alasan perempuan yang ini racuni Muhammad kenapa ya Pak Ustadz? Ya dia kan ingin membuktikan kebenaran kenabiannya kan gitu ya. Karena dalam pandangan mereka kan dikasih racun mati nggak, kalau Nabi nggak mati. Nah begitu dikasih racun ternyata memang nggak mati. Makanya wanita itu menerima benar engkau ini Nabi, makanya dia bersyahadat gitu. Nah kalau Anda mengatakan dia bukan Nabi, Anda telat sama wanita Yahudi. Pelakunya aja udah sadar kalau dia itu Nabi. Kalau Yesus habis minum anggur asam, selesai gitu. Yang mati digantung di kayu salib. Lalu kenapa dia dibunuh? Enggak, boneka Akhirnya kepencet. Lalu kenapa perempuan itu dia udah bersyahadat? Oh ya, perempuan itu dibunuh karena hukum kisos berlaku karena salah satu sahabat Nabi itu wafat, jadi syahid gitu. Jadi aturannya karena dia mu'alaf muslim ya jadi selamat gitu. Kalau di Anda kan udah gimana? Dibunuh siapa? Yang nyuruh dia dibunuh siapa Ustadz? Yang nyuruh dia dibunuh itu maksudnya gimana? Kalimatnya yang jelas. Kan perempuan Yahudi yang meracuni Muhammad itu kan seorang Yahudi toh. Lalu katanya dia udah bersyahadat. Lalu kenapa dia malah dibunuh? Ya karena hukum kisosnya berlaku. Yang nyuruh dia dibunuh siapa ya? Ya hukum kisosnya berlaku karena dia membunuh sahabat Nabi. Kan logis. Ajaran-ajaran kitabnya Nabi Musa kan perjanjian lama nyawa ganti nyawa. Gigi ganti gigi. Bukan ketemu gigi bayar 50.000, bukan.
Harusnya kan dia diajarin supaya jangan lagi gitu. Ini kenapa lo? Ya itu diajarin hukum kisos berlaku, itu diajarin namanya. Yang Bukan nyuruh kena dia gigi 50.000 bukan. Yang nyuruh Ya dia kan hukum dibunuh kisos dia berlaku, hukum kisos berlaku. Hukum kisos Kalau itu di kalian kan sama siapa? Hukum Terus kisos pertanyaannya itu yang mana sama lagi, siapa? cepetan. Ya dari Tuhan lah. Enggak mau belajar jadi penghujat, tak ajarin di sini, cepetan. Ungkapkan unek-unek mau gitu, biar kau jadi penghujat profesional dari Kristen, cepetan. Enggak, saya Nanti enggak kalau saya mau nggak sanggup juga guru saya turun gitu. Gimana? Lalu Isa itu Nggak usah sungkan-sungkan mau ngehujatnya gitu. suku apa? Suku apa dia? Suku apa? Sunda. Sukunya 2 kiri kanan. Enggak. Bahasa Sunda itu sampean. Sukunya 2 kiri kanan. Isa, yang di Al-Quran itu sukunya apa? Sukunya 2 kaki daging, ada tulangnya. Kiri kanan itu. Cokor. Siapa apa suku cokor, beduk. Sukunya kedagingan itu tulang kiri kanan. Nama mamanya Isa itu siapa? Yang di Al-Quran siapa ya? Oh, nama mamanya, bilang dong nama mamanya Maryam, Sayyidah Maryam namanya. Gitu. Dia lahir di mana ya Ustadz kalau boleh tahu? Di muka bumi ini. Bukan di kebun binatang. Oh, di bawah pohon kurma saksi Ya dia beda lahir sama di bawah Yesus. Kalau Yesus kan di kandang babi. Beda. Iya, kita kan nggak bicara Yesus, kita bicara Ya kita Isa kan toh. sama mengkomparasi. Kalau Nabi Isa di bawah pohon kurma, kalau Yesus di kandang babi. Iya, nggak masalah. Ya, jadi Iya, nggak intinya masalah, dia emang terhina Dia Tuhan. lahir, dia Enggak, lahir. intinya dia itu lahir di bumi ini ya. Dia lahir di bumi ini kan gitu udah. Yang lihat Kalau di dia lahir Kalau di Al-Quran itu kan tadi sudah disebutkan, makanya anak Sayyidah Maryam dia nggak punya bapak. Kalau di kitabmu dia punya bapak nggak? Kita nggak bicara itu, Ustaz. Aku kan penasaran. Nggak, makanya saya nanya. Iya, saya juga penasaran nanya. Dia punya bapak nggak? Oh, tunggu dulu. Aku sebelum. Ya saya tungguin. Dia punya bapak nggak? Kristen ini haus bertanya, alergi ditanya ya. Kenapa takut kebongkar ajaran iblisnya ya? Isa itu kan dia lahir saksi Di mana? dia lahir yang lihat dia lahir di bawah pohon kurma siapa? Itu Yesus bidannya siapa waktu Maria ngelahirin? Bidannya siapa itu bidannya? Siapa bidannya? Apa dilahirin sama domba di situ? Kan lahirnya di kandang domba. Apa bidannya domba? Tahun berapa Isa lahir? Itu kan. Pak Ustaz. Bidannya domba ya bidannya ya? Isa lahir Tahun itu berapa? tahun berapa? Iya. Tahun segitu waktu kelahirannya. Tahun segitu. Iya. Lalu di bawah pemerintahan siapa dia lahir? Kotanya di mana? Jokowi. Oh, gitu ya. Gitu, iya. Lalu gitu ya. kira-kira yang lihat dia lahir di bawah pohon kurma siapa ya? Yang ngelihat dia lahir di pohon kurma malaikat. Kalau Yesus Tuhannya Kristen, yang ngelihatnya iblis. Oh, ada ayatnya di Al-Quran. Ada ayatnya di Gospel, gosok pelan-pelan. Ada. Lalu kan katanya dia diserupakan. Yang lihat dia diserupakan siapa Ustadz? Oh itu ada orang Yahudi, makanya orang Yahudi bilang kalau Yesus itu dirajam dia karena dia tukang sihir. Ada di kitabnya itu. Maksud saya si Isa ini kan dia. Oh bukan lagi. Enggak, maksud saya kan Isa ini terangkat. Yang lihat dia terangkat ke langit siapa ya? Kira-kira saksinya gitu. Oh saya nggak kesana sih waktu itu, nggak direkam juga, jadi nggak tahu saya kalau Tapi kalau saya bawa HP kemarin kan bisa saya videoin loh di HP kan, bisa jadi kenang-kenangan. Belum tentu tahun segitu masih monoponik, tulalit kan, nggak bisa merekam juga. Monoponik yang Ya, lanjut lagi. Karena gini kan Pak Ustadz, kalau kan ini kan kisahnya agak mirip ini yang di Bible kan, soal ada anak yang lahir tanpa bapak, ya kan? Ya makanya saya tadi tanya, kalau di kitabmu itu dia punya bapak kagak?
dia nggak punya bapak kan, mirip kayak di Al-Quran kisah. Mirip Serius? kayak kisah Isa. Serius Iya, dia nggak mirip punya sama bapak? Kisah Isa. Cuman Berarti gini, kalau Pak ada yang Ustadz, bilang dia punya bapak, bohong dong. saya kok penasaran gini Pak Ustadz. Kan Ya, kalau ya di kita tunjukkan kemiripannya ya, kita tunjukkan kemiripannya ya, tunjukkan kemiripannya. Iya. Nah, kalau di Al-Quran itu kan dia nggak punya bapak, di Al-Quran nggak punya bapak. Kalau di sini dia punya bapak nggak? Nah, ini di sini dikatakan, ya coba saya baca dulu ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Nah, punya bapak dia, Yusuf. Si Ucup bapaknya? Wih, si Ucup bapaknya, Tuhannya Kristen. Terus gimana dong? Beda berarti kan ya? Yesus ini kan dia lahir di bawah pemerintahan Romawi. Yang Bukan di bawah, hei. Bang, bang lagi. Ini kena kau kena di sini kau tiba-tiba loncat lagi. Saya tanya, ini benar nggak dia tuh punya bapak? Ini beda. Di kitabmu dia punya bapak loh. Iya, bapaknya si Ucup Sengah itu. Di kitabmu dia punya bapak. Pak Ustadz kan ini harusnya Pak Ustadz harus baik-baik loh jawabnya. Ya saya baik-baik ini ngasih tahu biar kamu tua. Biar kamu tahu. Di sini dia. Ini soal Iya. Sekarang kamu udah tahu atau belum? Coba kamu udah tahu belum kalau dia punya bapak? Iya, tahu saya. Tapi kan beda berarti. Beda. Dia punya bapak. Jadi Tuhannya Oten itu bapaknya Yusuf namanya. Oh, gitu. dia lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus hamil terus punya anak namanya si Ucup. mirip kayak di Al-Quran. Oh, Roh Kudus bisa hamil. Ternyata Roh Kudus berarti perempuan, Tat, bisa hamil Roh Kudus. Masalahnya gini Pak Ustadz. Oh, Roh Kudus perempuan bisa hamil. Ada masalah apa lagi? Ada masalah apa lagi, Non? Pak Ustadz dengar ya. Ada masalah apa lagi? Yang lihat Yesus lahir di kandang domba kan ada. Yang lihat si Isa ini lahir di bawah pohon kurma siapa saksinya ya? Yang lihat dia lahir di kandang domba siapa? Itu kandang domba siapa coba? Para majus, Ya, kandang domba siapa? Oh, orang-orang majus nonton Bunda Maria ngelahirin Tuhan gitu. Nah, dia Waduh, Mak. Dia datang. Orang majus. Kacau. Bunda Maria lahiran ditonton orang majus. Kelihatan dong PP-nya. Ini gimana sih? Masa Bunda Maria mau lahiran ditonton orang? Lo pikir lahir tancap apa nonton bareng? Parah ini. Parah ini. Kau ini aneh loh. Auratnya diobral. Kelihatan sama semua, guys. Kelihatan diobral. Kelas Ustadz. Kau sendiri yang bilang. Aduh, jangan gitu kan. Otaknya mesum banget ya Kristen ini diobral PP-nya. PP mamanya Tuhan. Itu PP mamanya Tuhan loh, diliatin sama orang banyak. Aduh, parah ini. Setelah dia lahir kan ada kacau ini. Wah, parah ini ajaran setan ini kayak gini nih. Ini ajaran setan kayak gini. Ajaran iblis kayak gini ya. Dibikin nyaman, Kang. Dibikin nyaman. Nanti kalau nggak ada aku nggak bisa ngomong lagi. Oke, jadi tadi kalau begitu Bunda Maria lahiran ditonton oleh orang-orang majus ya. Jadi gitu ya teman-teman. Ini ada ilmu baru kita dapat. Ketika Bunda Maria melahirkan Yesus itu ada orang majus nobar nonton. Setelah lahir lalu diletakkan di dalam palungan, datang orang-orang majus. Kandang dombanya milik siapa? Siapa nama pemilik kandang dombanya itu? Pemilik kandang domba itu yang pemilik penginapan kan gini ceritanya. Iya. Dia ke si Isa. Enggak, orang-orang majus ngapain nonton orang lahiran? Pertanyaan saya. Dari majus kan jauh itu dari Persia itu. Ngapain dia jauh-jauh datang nonton orang lahiran tuh ngapain? Makanya dengar itu ngapain? Orang mau lahiran ditonton sama orang-orang majus. Dengar dulu biar pintar dikit. Oh iya biar pintar. Kasih edukasi teman-teman ya. Gini kan dia mau lahiran lalu nggak ada tempat untuk melahirkan, di kamar-kamarnya udah penuh kan, dia mencari tempat di penginapan, lalu pemilik penginapan kandang domba menawarkan untuk
di kandang ini nggak seperti kandang yang sekarang, kayak gua gitu, guanya Ya bersih. iyalah, kandang domba dulu berarti kan kurang modern lah. Kalau sekarang kan udah agak modern, gimana sih? Di gua lalu di situ ada palungan, ya udah Maria melahirkan di situ. Habis itu Terus orang Majus nontonnya di sebelah mana? enggak, dia nggak nonton, dia datang setelah Nah, kau lahir. sendiri tadi yang bilang. Datang, Bapak Ustadz itu salah dengar kali. Lah kan tadi kau bilang saksinya waktu Maria lahiran orang Majus, gimana sih? Iya, maksud saya setelah lahir, para Majus ada, para gembala-gembala datang. Oh, setelah lahir jadinya diralat berarti ya? Iya, Nggak jadi nobar kawan-kawan, nggak jadi nobar mereka. mereka lihat loh, oh ada anak lahir di palungan gitu Pak Ustadz. Lalu pertanyaan saya, kenapa si Isa ini ada nggak yang lihat dia lahir di bawah pohon kurma gitu? Enggak lah, kan dia bukan tontonan, dia itu jadi tuntunan untuk kami. Kalau di kita bukan tadi jadi tontonan. Ada Tuhan dilahirkan di kandang domba ditonton oleh orang Majus. Nah, itu bedanya. Lalu nanti dia punya ayah namanya Yusuf. Ya udah, jadi orang Majus jauh-jauh, Majus itu kan daerah Persia ya. Dia datang mau nonton Tuhan ke bumi lahir gitu kan. Tapi awalnya mau di penginapan nggak jadi, jadinya di kandang domba. Pak Ustadz tahu nggak orang Majus ini siapa? Tahu Ya orang Majus tadi disebut. Orang Majus itu siapa? orang Majus ini apa coba orang-orang apa dia Pak Ustadz? Kalau Iya, orang Majus itu orang apa? Orang apa? ya, orang Majus ini orang Timur, dia ahli-ahli bintang, mereka pintar gitu. Orang-orang pinter, peramal ya, tukang nujum ya, ahli bintang ya. Mereka melihat Oh, ada peramal bintang yang oh iya. bersinar, lalu mereka, oh itu ada bintang yang bersinar, mereka datang. Iya, Itu tukang bukan ramal. Kalau sekarang itu ibaratkan model contoh Mama Loren gitu ya. Tukang tarot kayak gitu kan. Ah, ya model-model gitu nonton Tuhan lahir gitu. mereka pintar, mereka orang-orang bukan orang buta huruf. Ya iyalah. Ya memang harus kalian itu harus membanggakan para peramal-peramal. Iya, jadi yang Ahli-ahli nujum gitu. yang mengkonfirmasi Yesus lahir di kandang itu bukan orang buta huruf Pak Ustadz. Lah iya kan tadi udah kau bilang tukang ramal, peramal, ahli nujum kan, penyembah api, Ustadz, kayak gitu. Yang lihat Isa lahir di pohon kurma siapa sih Pak Ustadz? Nggak ada. Kan dia bukan tontonan. Emang lahir mau ditonton orang kayak orang Majus? Bukan dong. Berarti Dia itu mau jadi tuntunan. Kalau nggak ada yang lihat, Ngapain ditonton? Orang lahiran ditonton gimana sih? Suami nggak punya, memang dia nggak ada suami. gitu. Kalau nggak ada yang lihat, iya. Ada kemungkinan dia bohong nggak gitu Pak Ustadz si Isa ini? Dia lahir di bawah Buktinya kan ada. Buktinya kan ada. Tapi kata Pak Ustadz nggak ada saksinya, gimana? Ya udah nggak apa-apa. Daripada disaksikan jadi tontonan, mendingan jadi tuntunan. Ya udah. Masa orang lahiran ditonton, gimana sih? Ya udahlah Pak Ustadz kalau gitu, terima kasih lah. Kenapa? Ya jadi gimana ini nasib bapaknya Yesus gimana nasibnya? Kita lanjutkan dulu. Kasihan dia terkatung-katung ini. Ya itu nasibnya Tuhan kalian itu gimana tuh? Si Ucup Senge. Ini nasib bapaknya dulu. Nasib bapaknya dulu Si Ucup ini Senge. gimana ya? Jangan ditinggalin. Ini nasib bapaknya ini loh. Tadi Salih bilang apa? Mending jadi tuntunan daripada tontonan. Mantap. Iya. Wah. Pak Ustadz kan dia lahir nggak ada saksinya di bawah pohon kurma, dia diserupakan juga nggak ada saksinya. Udahlah nggak Apa seru, Sundal udah mau betul masuk ke aja. surga dulu juga nggak ada saksinya, gimana ceritanya coba tunjukin Terus Sundal. saya punya soalan yang bagus tadi. Saya punya soalan tadi. Waktu Tuhanmu masuk ke rahim Maria, siapa saksinya? Aku turun dulu lah, nggak seru, nggak ada saksi. Waduh, nasib bapaknya Yesus belum Iblis jelas itu pula. kalau itu saksinya iblis yang dituhankan. Kabur si Senge. Aikoresnya ngomong sih. Aduh, mau dibikin nyaman loh padahal. Dia sendiri yang bilang siapa saksinya orang Majus waktu lahiran, kacau. Ya Allah, Oten bener dah. Demi membela asumsinya, Maria pun melahirkan ditonton orang Majus. Iya, berikut ini juga Ustaz, apa saksinya saksi dongeng juga gitu. Oh, saksi Nah, yang itu dia bikin kalau penulisnya. Kalau kita Gak ada orang Yahudi sama Roma bilang ini ada lahir terus tertulis di dokumen mereka.
Terus dia bawa orang Majusi. Cek orang Persia. Ada orang Persia nulis mengirim 3 dukun ke sana buat ngecek Tuhannya Israel. Nggak ada juga. Saksi dongeng dibanggakan. Aku baru bangun nih, Kwan. Sama Ustaz Alif juga udah bubuk dia. Makanya cuma berputar-putar di atas permukaan air. Res. Tuh buka WA. Lu bilangnya di sini aja. Maneh ngomongnya di dia weh. Nuhun jazakallahu khairan kasirana di dia weh. Saha namina? Enggak, pokoknya nuhun weh gitu. Ukhti nuhun. Jazakallahu khairan kasiran bil jannah. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Ya ikhwan, tidak seperti rumah apologet ya, yang per live-nya 20 juta per hari si Edis ini, tapi rumahnya nggak jadi-jadi. Ini pengadaan perangkat kores, alhamdulillah sudah terkumpul. Tunggu. 11 juta, enggak. Tunggu. Rumah Apologet sekarang ada 40 miliar bang. Bukan si Edis, kan belum jadi. Iya, Edis sudah 40 miliar katanya tuh. Mana rumahnya? Ada mau dibuat di Amerika nanti. Baru mau dibuat gitu. Apa lu dibuat di Amerika kemarin nyari-nyari yang subsidi perumahan. Jadi nanti untuk mendidik orang-orang apologet untuk berapologet. Siap gitu. Yang penting rumahnya jadi dulu, dan semoga kawan-kawan Kristen kalian jangan cuma typing aja, tapi tetap sumbang 1 juta per hari ke programnya Edis. Iya bang, saya udah kemarin saya ada 15 juta tuh saya. 15 juta mantap, anjing. Ini baru contoh Immanuel kawan-kawan. 15 juta untuk rumah apologet Edis. Mantap. Biar apologet Eden pada pintar. Ya. Sama ini juga Bapak Saifuddin Ibrahim juga itu ada di sana tuh. Saifuddin Ibrahim juga ada. Iya, jangan lupa juga untuk kawan-kawan Kristen untuk selalu mendukung Saifuddin Ibrahim, karena dia nggak punya rumah seperti Edis di sana. Dia dari losmen pindah ke losmen, kasihan. Dan pekerjaan terakhirnya mengumpulkan plastik. Ya. Sama-sama Edis di sana dia mereka. Oh sekarang sama Edis. Jadi kalau gitu kalian harus double. Iya, kalian harus double untuk memberikan kepada Edis karena sudah ada Saifuddin di sana. Nggak cukup 1 juta untuk 2 orang di Los Angeles. Nggak banyak cukup. Banyak orang-orang Kristen Amerika juga bantu mereka tuh. Oh kalau Kristen Amerika gue nggak ada linknya. Tapi kalau yang di Indonesia kan nonton live-nya yang Muslim gitu. Kalian harus sumbang minimal 1.750.000 per hari. Nggak peduli uangnya dari pinjol, begal atau uang dapur kalian. Edis dulu. Keluarga kalian nomor 2. Keluarga kalian mati nggak penting karena nggak ada hubungannya sama Islam. Tapi kalau Edis harus nyumbang. Enggak, ini bang. Sebentar satu lagi. Mungkin saya bantu sampaikan. Ini ngomongnya panjang. Cepat terwujud, bantu jadi makelar lah. Kan di Amerika itu kan banyak gereja yang mau dijual. Makelarin tuh biar cepat laku. Nanti kan dapat persenan lumayan. Gitu. Oh, yang gereja dijual itu gereja Korea kayak katanya kemarin itu. Ini gereja Korea. Congornya kayaknya kebanyakan. Ada wilayahnya itu di. Itu dari gua itu mukanya itu. Iya. Dari wilayah kumuh di Amerika ini kayaknya, itu. tiang listrik bisa asup, Res. Wok. Jelek mukanya. Ini kebayang banget kalau nyepong jelek mukanya. Kalau kami orang Kristen nggak ada berpikiran porno gitu sih. Iya kalian nggak ada Tuhan kalian yang porno gitu. Kaliannya emang nggak ada bener. Tuhannya yang porno. Enggak, biasanya kan pernah om saya ngomong, kok kalian itu, om saya kan dulu juga Islam ya, tapi udah meninggal. Katanya kalian itu kok nggak ditutup-tutup kalau ini. Lalu om saya satu ngomong, iya kan itu kan dari dalam. Kalau dalammu kotor ya keluar juga kotor. Kalau gitu bugil aja lah, nggak usah pakai baju. Kalau dalammu bersih, kamu juga memandang sesuatu bersih. Kalau gitu bugil aja lah Kristen. Ngapain pakai baju? Lalu om saya yang bugil aja lah. Perlihatkan tete kalian dan juga vagina kalian. Perlihatkan lah kalau jalan-jalan. Iya, kan yang penting hati. Itu langsung diam. Iya, karena bukan gua. Coba kalau gua digituin, bugil lah gitu. Bugil lah. Kan dari hati. Ngapain pakai baju? Om saya ngomong gitu. Kalian makanya itu bukan. Kalau om lu yang Kristen ngomongnya sama gua gituin.
Ya udah, bininya Om bugilin lah, bugilin lah. Lalu om saya yang satu ngomong yang Kristen, iya itu kan dari dalam. Kalau dalam Iya makanya, coba kalau ngobrolnya sama gua suruh bugil itu bini Om lu yang Kristen. Porno ya keluar juga porno. Kalau Nah maka dari itu bugil aja, nggak perlu pakai baju cewek-cewek Kristen. Nggak usah pakai baju lah, bugil aja kan dari hati. Iya nggak? Saya mikir juga, saya dengerin kan, saya mikir, oh iya benar juga ya dari dalam. Bener juga kan, makanya gua bilang juga, Immanuel aja benerin gua kawan-kawan. Kristen itu mendingan bugil gitu, nggak perlu pakai baju. Ngomongnya porno Karena hati yang penting itu gitu, bukan badan, kan gitu. Memang porno. Iya makanya ya saya juga kan disuruh telanjang tuh jalan-jalan di bumi. Karena apa? Karena Tuhannya yang porno itu, bukan Kristennya ya kawan-kawan. Perhatikan ini, bukan Kristennya yang porno itu, tapi Tuhannya yang porno. Ini kita lihat istilah-istilahnya deh. Kalau misalnya menyembah Tuhan yang salah disebutnya apa? Berzina, coba. Selangkangan kan, selangkangan itu. Kalau menyembah Tuhan yang benar apa? Berkawin, selangkangan lagi. Jadi ibadahnya itu berkaitan dengan porno. Ini Tuhannya sendiri. Terus apa? Pencapaian tertinggi orang Kristen di sorga apa? Kawin dengan Tuhannya. Kurang porno apa Tuhannya coba? Batin itu bersih loh. Iya, batinnya orang Kristen bersih, tapi kalau Tuhannya batinnya porno. Gereja, kalau kami masuk gereja bersih. Itulah kenapa ada gereja bugil gitu. Itulah kenapa ada nudist church gitu, Bre. Kenapa ada nudist church? Karena yang penting hatinya, bukan badannya. Nah, kita kasih ini nih gue kasih lihat ya, ini nudist church ya. Tapi sekali lagi, mereka bukan berpikiran porno, mereka bugil ya karena hatinya memang bersih gitu. Ini gue buka dulu nudist church gitu. Maupun nudis church, gereja bugil lah gitu. Bukan porno ini Bre, karena hatinya yang penting itu. Pun lihat lekuk. Ini lihat ini gue buka. Tapi menurut Edis katanya gini Bang, menurut Edis ternyata yang hijab itu seragam buang air besar katanya menurut hadis. Jadi begadang ya. Iya kalau kalian kan dari kamar mandi ke kamar tidur kan bugil-bugilan terus gitu. Kalau kami ada hijabnya. Nah ini ya kalian kalau bisa lihat nudist church, nah ini dibentukannya nih nudist church. Katanya seragam. Ini nudist church lihat anjing badannya kayak babi guling lihat. Jangan dibuka. Ini ada lagi nih. Ini bugil juga ini. Anjir, memang Kristen Indonesia ini masih munafik mereka itu. Kalau bersih dari dalam, nggak usah pakai baju. Kristen Eropa itu udah jujur mereka. Nah, lihat ya kawan-kawan. Oh, bugil. Nah, ini lagi. Oh, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini baru Kristen asli gitu. Yang penting apa? Hatinya. Lubang pantat kemana-mana itu nggak urusan. Yang penting hatinya bersih. Lubang pantat kotor itu nggak ada masalah gitu. Nah ini ya. Nanti lihat ini. Nanti ada lagi yang cewek nih, ada lagi nih. Ini nih. Dalam masjid pasti udah diperkosa tuh. Dibongkar-bongkar anjir lihat. Dibongkar-bongkar Bre. Yang penting hati, bukan lubang pantat kelihatan. Hidup Kristen, hidup. Asik. Mantap gitu. Ini di masjid nggak ada kayak gini gimana? Di gereja. Di gereja ini gereja tuh United Church, gereja persatuan terbuka. Anjay itu. Gereja Bre. Yang penting hatinya bukan baju kawan-kawan. Itu omnya yang Kristen ngobrol sama gue sini. Om lu yang Kristen sini ngobrol sama gue. Gitu. Gambarnya jangan lama-lama woi. Oh iya jangan lama-lama. Lupa. Oh ini ada. Saya ikut ketawa. Ini disensor kawan-kawan lihat ya. Ustadz. Kalau ngobrol kok. Kalau khutbah kok. Aduh, anjir. Makanya gue tuh pengen tuh dipisah gitu negara Indonesia tuh Kristennya di timur, Islamnya di barat gitu loh. Karena nular Bre, serius. Kelakuan kayak gitu tuh nular, berbahaya. Lihatlah. Ya bersejarah di Amerika dijual ke umat Islam. Waduh. Aduh. Kok gereja dijual ya ke umat bangkrut kan gue. Gak ada jemaatnya dijual. Kasihan nih. Makasih ya yang udah ngirim gambar. Syukron jazakallah. Itu kan gereja Korea itu orang Koreanya balik Korea itu. Itulah aku bilang tadi, oten-oten pengujar yang ngungsi ke Amerika biar ada pemasukan,
di daerah Ya, kumuh dia orang-orang itu. Oten yang ngungsi ke Amerika biar ada pemasukan itu marketing tuh lumayan tuh jadi maklar, jualin gereja yang nggak laku, nanti dapat persenan gitu loh. Kan gitu lumayan, cepat-cepat nantilah bikin rumah apologet gitu. Ada gereja tuh dijualin, kalau Kristen yang menjual kan enak. Kalau jadi rumah Bisa apologet, ngejelasin woi, speknya. makin banyak Tuh, orang macam dijual Edis. tuh. Betul. Semoga menjadi 7% Kristen di Indonesia. Jangan 6% terus. Dari zaman Belanda nggak nambah-nambah. Diperkirakan ada ustadz mengatakan 30 tahun lagi Indonesia akan Kristen semua katanya. Aduh, nggak sampai keburu pada mati Kristen yang sekarang. 30 Keburu pada tahun mati. akan datang. 30 tahun yang akan datang. mayoritas Kristen ya. Kata ustadz. Iya. Semoga itu terjadi tidak seperti 2020 yang dibilang akan ada banjir murtad katanya. Iya, 30 tahun akan 2020. Coba Kang dicari Kang itu apa isu-isunya Kristen katanya. 2020 Indonesia banjir murtadin. 6%. Menurut 5% Ustadz, merangkak. menurut pengamatan Ustadz, setiap hari, setiap tahun itu ada 10 juta. 10 Siap yang halu 6%. Siap. Semangat 6%. Harus bisa dong jadi 20%. Jangan 6% terus gitu. Kan ustadznya udah ngomong kayak gitu. Kenapa masih 6% sekarang? Ustadznya udah ngomong loh. Ustadz yang Islam ya katanya. Iya, enggak gede komunitasnya, gede-gede halunya kan. Banyak. Udah ustadz lo ngomong, kata ustadz ya tadi Manuel kata ustadz ada banjir murtadin. Tapi kenapa 6% terus ya? Iya. Kata Pak Ustadz, banyak alasan orang berpindah. Banyak alasan. Tapi kenapa masih 6% sekarang gitu loh? Kenapa di Indonesia masih 6%? Satu lagi OT-nya dong, moderator. Saya nggak bisa nyekrol. Tambahin satu Banyak lagi. alasan. Iya, kata Ustadz kan Islam lo yang ngomong Islam lo. Kan kekristenan itu sangat percaya perkataan Ustadz kan. Kenapa masih 6%? Edis juga banyak memurtadkan orang tuh. Nah itu, Edis banyak memurtadkan. Siapa? Ruben Onsu ya? Ruben Onsu, Dr. Lee ya? Dr. Lee gitu. Deddy Corbusier ya? Gitu ya Immanuel ya? Oh, iya. Ambil yang miskin-miskin dari kami ya, kalau memang benar ambil yang miskin-miskin dari kami, public figure kalian gua seret semua ke Islam. Itu karena selangkangan itu Ruben Onsu. Ya nggak apa-apa, yang penting public figure sama tokoh-tokoh politik. Kita barter. Kita barter aja, yang miskin ambil yang miskin bre, yang miskin ambil kayak Sofiatul gitu kan. Siapa lagi murtadin tuh? Saifuddin kayak gitu kan. Saifuddin kan di Islam banyak utang. Masuk Kristen utangnya lunas sama gereja. Ambil gitu dong. Fatimah Sakdia ya. Itu bagus bre. Orang-orang miskin. Nah makanya untuk orang-orang yang apa namanya, yang nggak terlalu mikirin agama gitu kan, kalian pengen kaya, Kristen solusinya. Kalian miskin, kalian banyak hutang, masuk Kristen, dibayarin gereja. Saya ini KTP Islam, tapi sebenarnya saya sudah Kristen. Orang miskin kan itu kan? Tuhan ya kan orang miskin KTP, itu. Tuhan Orang miskin pasti pindah agama. Orang miskin di Islam itu kalau pindah ke Kristen jadi kaya dia. Saifuddin Ibrahim, siapa lagi? Tersadarkan ya, tersadarkan. Iya bang. Iya gitu kan bagus. Cuman KTP saya masih bagus ya. Itu orang miskin nih Iwan. Dia menceritakan orang miskin yang asalnya di Islam pindah ke Kristen. Mantap. Banyak sekarang ya bang ya. Iya banyak sekarang orang. Banyak iya 6%. KTP Makanya dari dulu sampai sekarang 6% terus saking banyaknya yang murtad katanya. Mantap betul. Iya, jadi dalam tas kami ini biasanya banyak loh. Baca-baca. Kami jalan-jalan buka-buka baca Alkitab gitu. Iya. Makanya kawan-kawan, kalian miskin pindah Kristen jadi kaya. Itu banyak contohnya Immanuel tadi bawain. Bagus banget. Mengapa kalian enggak? Karena gini bre, apa namanya, kekristenan dalam rangka penginjilan ya, mereka menyiapkan mobil, rumah dan istri gitu. Contoh misalnya kita lihat Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ketika dia pindah ke Kristen, dia langsung ditawarkan seorang wanita untuk menjadi istrinya. Chinese itu. Dapat dia istri. Sarahayu ya namanya tuh. Sampai namanya kita punya gitu. Waktu dia di Islam, almarhum istrinya itu tua. Tapi ketika masuk Kristen dikasih istrinya yang muda, daun muda Chinese pula. Wah, mantap betul gitu kan. Dapat rumah juga. MKC Kosman yang sekarang lagi di penjara.
Dulu dia satu keluarga tinggal di rumah, bukan rumah ya, kos-kosan 3 kali 2 meter. Bayangin loh. 3 kali 2 meter diisi 3 orang. Dia, suaminya, sama anaknya. Dia pindah ke Kristen, dia langsung dapat mobil, diajak kesaksian, makan lobster pertama kali dalam hidupnya, lalu dapat rumah. Ini beneran, ini kan gue lagi bantu promosi, geblek. Gue bantu promosi ini, malah marah-marah. Ini gue bantu promosi ini, jangan dipotong. Seriusan ini supaya banyak orang-orang miskin yang ada di bawah-bawah jembatan pindah ke Kristen gitu. Kan itu yang lagi gua bantu. Ya biar gua ngomong makanya. Nah, tadi balik lagi ke si MKC ya. Dari kos-kosan 3 kali 2 yang bayarnya cuma 300.000 per bulan, dia langsung punya rumah, kawan-kawan. Rumah permanen dan juga mobil. Waktu itu mobilnya Avanza terbaru kalau nggak salah. Karena apa? Karena dia Islam yang miskin pindah ke Kristen. Pemberian kasihnya kenceng, bre. Karena apa? Ini gue kasih tahu kalian yang Muslim ya, kalian yang Muslim, dan semoga kita tidak tergoda dengan godaan-godaan Indomisasi. Orang kaya kalau orang Islam masuk ke Kristen, kawan-kawan, itu lu jadi warga negara kelas 1 di gereja. Kristen dari lahir itu diampaskan, duduk paling belakang mereka. Tapi kalau lu Islam, lu akan kesaksian, diundang untuk berkesaksian keliling Indonesia, gereja-gereja yang persembahan kasihnya banyak. Itu yang terjadi. Bukan, kan gue Muslim, bukan murtad. Ini gue ngomongin tersadarkan, gue ngomongin Saifuddin Ibrahim, gue ngomongin tersadarkan Saifuddin Ibrahim, Fatimah Sakdiah, loh itu kan dari Islam semua, bre. Macam Moko Ginta yang sekarang lagi menderita di neraka teriak-teriak. Oh, mau ke sana sekarang, mau pindah, ya udah gitu. Ya udah kalau mau ke sana oke lah. Nah, sekarang nih mau bahas kematian nih, Wan. Panas dia kalau bahas murtadin masuk Kristen jadi kaya, panas dia. Ya udah kita bahas matinya ya. Kita bahas mati sekarang. Jadi mau dibandingkan Ustadz Insan Mogo kita katanya meninggal di neraka gitu. Kalau misalnya Ustadz Insan Mogo Ginta meninggal di neraka, kenapa Bu Uti Watimena matinya mati kanker? Kenapa bisa begitu? Itu kan tanda-tanda masuk neraka tuh. Ketika orang menghujat Islam, matinya mati kanker serviks lagi. Bayangin. Bau itu selangkangannya. Artinya apa? Di sini Yesus itu Tuhan palsu. Karena matinya mati kanker. Itu satu ya. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Ada lagi yang mati kanker itu John Peter. Kita orang Kristen kan orang. John Peter kawan-kawan selama hidupnya dia menghujat Islam, mengatakan Islam nyembah batu begini dan begitu. Apa yang terjadi? Mati kanker juga. Kanker apa? Kanker usus. Dan itu disiksa dulu selama 5 tahun baru mati. Bayangin, orang Kristen menghujat Islam, matinya busuk-busuk semua. Kanker serviks, kanker usus, gitu kan? Itu batu bau-bau malahnya, bro. Gimana? Lu bayangin aja kalau usus kena kanker. Usus kan tempat pembuangan ya. Sebelum ke anus itu tempat pembuangan dia. Ada kankernya. Udah mah banyak tai dikasih kanker. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengatakan enak makan babi daripada masuk Islam. Matinya begitu dia. Orang Kristen, penyembah Yesus, matinya begitu. Dibandingin sama Ustadz Insan Mogo Ginta, wah kita ketawa-ketawa, bre. Ustadz Insan Mogo Ginta nggak pakai kanker, sholat meninggal, indah. Ustadz Daya Waloni nggak pakai kanker, lagi khotbah meninggal dia, indah-indah. Nah tapi kalau Kristen menghujat Islam, matinya disiksa dulu bertahun-tahun, dikasih susah itu sekaratnya. Karena mati itu yang paling pedih itu kita lihat sekaratnya. Sekaratnya kayak gimana, berapa lama. Nah ini yang kita lihat di para penghujat Islam, Bu Uti Watimena dan John Peter. Aduh, pedih. Gimana nggak banyak virus? Nah berikut ada lagi yang menarik, Ikhwan. Yang di YouTube itu ada penghujat Islam dan dia punya YouTube, dia nge-live-in juga. Namanya Domba Suci. Domba Suci ini dia melive-kan hujatan-hujatannya orang Islam. Ketika dia sedang melive-kan ya kawan-kawan, ini azab Allah. Betapa hinanya azab Allah kepada orang-orang kafir yang menghujat Islam. Dia jalan ke lantai 2 waktu itu. Ini saksinya Edwin Huta Barat ya, yang sekarang lagi ngejilat-jilat pantatnya Wanas Pauzang gitu, padahal dia Tritunggal. Nah, ketika dia sedang menuju ke lantai 2, tiba-tiba dia mati.
cuci. Di atas, bukan di atas, di depan mesin cuci. Anjir, bayangin penghujat Islam matinya di depan mesin cuci, ikhwan. Abis itu ya, YouTube-nya kan muter terus tuh waktu dia lagi mati. YouTube-nya dia muter terus. Pas lagi muter terus YouTube-nya, diputer suara azan. Beautiful. Akhir Jibril ngerjain. Langsung pakai globe. Mute permanen. Kan kabur. Kenapa dia kabur? Wah, pakai mute permanen Akhir Jibril itu. Kan ketelan suaranya sama gua. Iya, ngerjain tuh Akhir Jibril. Naik woy. Immanuel naik lagi sini, gua lagi penginjilan ini. Naik lagi. Akhir Jibril naik sini. Kisah paling tragis, paling nyata si domba kecil itu suci. Dulu kita ada di situ. Domba kecil, kok domba suci sih? Domba kecil. Karena itu waktu asar kita lagi debat sama dia. Iya. Ada kumandang Adam. Itu matinya itu kena serangan jantung kayaknya di kamar mandi ya, soalnya di mesin cuci itu ya. Naikin lagi. Gak ada hiburan weh. Di mute itu nggak ada yang nurunkan. Nih gua jambak lu, naik lagi lu. Yang mati menghina Adan mah mengapul segala. Saya fotonya ada, cuma nggak pantas kalau saya tampilin, nggak enak. Waduh, udah bisa ngundang ternyata guys, udah bisa ngundang. Keren. Batu hitam itu banyak virusnya. Nah, itu batu hitam yang dijilat-jilat itu banyak virusnya, makanya orang pulang haji pasti mati, banyak penyakit. Bawa. Nah gitu, naik lagi dong. Gue lagi penginjilan ini. Lu harus ada di atas. Kalau lu nggak ada di atas, gue nggak bisa bubukinnya. Lu harus di atas supaya gue nggak ngomongnya bebas. Ya. Nah, sekarang dia pindah lagi, Iwan, pindah lagi. Nggak kuat dia dengerin kawan-kawannya matinya mati kanker. Pindah lagi soal batu. Oke, kita lanjut soal batu ya. Nah, mengenai perkara batu ini, Iwan, kekristenan itu mengatakan Islam sembah batu gitu. Tapi kita dapat bocoran dari Yahudi, kawan-kawan. Bocoran dari Yahudi. Ternyata Tuhannya Kristen ini menyembah batu ketika dia ditolak oleh gurunya yang Yahudi untuk belajar agama Yahudi. Anjir, bayangin. Jadi Tuhannya Kristen ini kan Yesus ya. Tuhannya Kristen ini kan Yesus. Ceritanya begini, ini gue ceritain ya. Dalam rangka penginjilan gue ceritain. Waktu itu Yesus ada masalah sama rabinya, gurunya. Nah, nama rabinya ini Perahyah ben Yosef Perahyah ya. Rabi Peraya sedang ibadah waktu itu, sedang melantunkan Shema Israel. Kalian tahu lah Shema Israel kayak gimana. Datanglah ini Yesus nih, muridnya, kucuk. Waktu itu masih murid dia, belum Tuhan. Nanti dia jadi Tuhannya. Woi, aduh, anjir kok cabut lagi dia. Sini loh, gue mau nerusin cerita gue. Ini kan soal nyembah batu kan. Naik dulu, belum beres ceritanya, geblek lu. Gue lagi cerita setengah. Nggak bisa gue kalau nggak ada tritung, nggak ada yang ngekick, nggak ada. Kalau ada yang ngekick, ada tampilannya di atas di saya. Ada yang Immanuel. Aduh, Immanuel. Memalukan. Jangan kabur, tunggu cerita gue beres baru kabur gitu loh. Kalau nggak ada tritung di atas nggak bisa gue cerita. Aduh, sayang banget. Gue sedang memberitakan kabar baik, ini malah cabut. Smart sini. Ini si Smart tadi tadi siang ngambek ke gue, ngamuk dia. Gue bilang Tuhannya bertakiyah kawan-kawan. Ayo Smart, naik Smart. Ayo naik Smart sini. Tadi naik terus dia. Teman-teman sambil nunggu Oten, bantu ya di subscribe channel YouTube Akang yang baru ya, Akang Santang Kreator. Ini yang 3,7 nih. Kalau muslim semua pasti subscribe nih. Sodako subscribe-nya guys. Akang Santang Kreator ya, baru 500 nih. Tinggal 500 lagi guys. Ayo ke YouTube sebentar. Akang Santang Kreator nih, ayo bantu di subscribe dong.
Ayo digaspol. Ya, terus kita ngobrolnya pakai apa kalau nggak pakai congor? Ini gimana lagi anjing? Akang Santang kreator ya. Udah nggak usah dihiraukan netizen malah. Yang baperan, yang mentalnya belum kuat, jangan nonton di sini kalau jam segini kan udah dikasih tahu. Bukan itu si Smart Ritung ya. Dia bilang gua debatnya pakai congor. Ya kalau memang pakai apa debatnya, lu pakai ini jari, pakai apa? Simbol-simbol tangan, dialog. Nggak bisa dong. Nggak bermutu yang keluar dari congor. Dia mah maunya pakai anu. Pakai apa? Pakai semapur. Anjir. Aduh. Yang minta naik, moderator tolong dong dicentangin dong. Yang minta naik yang muslim. Udah beres. Nah kalau sedikit gue bisa nyekrol. Kalau banyak yang minta naik nggak bisa loh. Stag. Ya karena udah berjam-jam kan. Enggak, emang kondisinya sih ini dari kemarin-kemarin. Tesnya udah. Ya. Cari yang second lah, yang RAM-nya gede ya. Jadi jangan ada aplikasi apa-apa lagi. TikTok weh hungkul. Woi, Kimong. Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam, Muslim atuh Kang. Oh, sok aya naon atuh sok? Enggak, mau sedikit cerita, boleh gak sekalian minta saran nih Kang? Jangan, kalau cerita kepanjangan. Oh, sakedik. Nanti sok atuh sok buru-buru setengah menit. Biji. Ayo. Ini saya punya teman, dia kan Katolik gitu ya. Oke. Loh ini kenapa sih? Ustadz Alif kenapa kepental? Geblek sih Manuel, baru gua ngobrol udah turun. Harus ditahan dong, jangan panas, jangan panasan batinnya gitu kan. Kalian kan memang dinubuatkan menderita sampai mati. Apa Ustadz Alif itu? Sok Kimong, Kimong apa? Cepat. Enggak, ini saya kan punya teman, saya sering ngobrol-ngobrol gitu kan. Dia itu Katolik. Terus saya tanya, sebenarnya dia itu udah nggak percaya gitu kan sama kepercayaannya sama Tuhan gitu. Cuman saya ajak login ke Islam, katanya masih belum mau, dalam artian dia belum siap untuk sholat apalagi puasa gitu. Gimana ya? Sebenarnya juga udah jangan dipaksain, biar Allah yang bertindak. Jangan dipaksain. Abang jangan ngajak-ngajak dia untuk masuk Islam Bang, jangan Bang ya. Ya enggak ngajak sih, cuman ini aja. Ya, biar Allah yang bekerja Bang. Serahkan semuanya ke Allah. Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha membolak-balikan hati manusia Bang. Itu ya Bang. Ya, Oke. makasih ya. Serahkan aja ke Allah. Ya. Oke, sama-sama. Siap, sami-sami. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Oten, teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan. Iya, masa cuman main begitu-begitu doang? Oh. Nggak seru. Ayo Ten, yang keras dikit lah, yang keras dikit tuh. Nih, tak bela-belain nih, aku nggak merem-merem dari tadi nih. Ayo yang keras yuk. Belum puas itu Aki Kores, belum puasnya tuh. Si Manuel segitu doang, cemen. Siap. Mat rehat. Ini ada nih. Satrio Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah menyimak sekitar 3 tahun. Saya hanya ingin menyampaikan aja kepada Bang Kores untuk terus mendalami, untuk mengkanter para penghujat aja, begitu aja.
Siap. Salam satu Taliban. Oke, makasih. Yo, assalamualaikum. Salam. Tahan dulu yang muslim ya. Iya ini kayaknya HP ininya, tutup coba kamera nak. Ya karena kamera itu malah gitu. Ayo. Biar keluar materinya Aki Kores semuanya, yuk. Ayo, Ten. Si Semat kapok berarti ya debat sama si Kores ya. Udah kabur dia. Dijambak nggak mau kan? Oi. Si Mister 09 lu tumben gak mau naik gua jambak lu. Kenapa lu? Udah mau taubat lu? Ya, Pak Eko pagi. Terserah muslim. Bang, lu kagak kerja? Enggak, besok libur. Pak Eko. Suaranya nggak ada ya Pak Eko. Oke. Dia ngomong Saya gitu, dia lihat tuh kedap-kedip tuh, lihat tuh. Noise. Kayak lagi melayang-layang di atas udara. Ya Dendra, selamat pagi. Dendra pagi. Muhammad, siapa namanya ini? Muhammad Zain, selamat pagi. Cek. Ya buat teman-teman yang ada di Panglima Apologet Islam, Selimut Mantan, terus siapa lagi nih, Sam Traktor dan semuanya, Masya Allah, syukron sudah nyimak di sini. Si Cimot kemana tumben gak ada Cimot nih? Woi Cimot, kemana Cimot? Erlangga. Yang mana mantan penghujatnya? Ngomong. Kok pada diem nih, gimana nih? Ten, yang baru naik yang mana Ten nih? Turunin aja kalau pada diam. Yang mana yang penghujatnya teman-teman? Dasar pemakan babi. Naik sini. Iya masih. Jam malam guys, jam malam. Si Belender kemana tumben gak ada, absen Ya. Dikasih umpan. Kalau saya ngomong itu langsung ke jantungnya tuh. Udah main Roh Kudus. Tapi nggak bisa monolog. Tapi udah pada kenyang, soalnya dari siang sih saya buka, dari pulang Jumatan. Itu tadi Gurunda lawan 5 Oten. Ya res ya, 5 ya res. Gua naikin semua tuh. Yang muslim di atas cuma Kores, Ahimoto, Bang Juma. Semuanya Oten sisanya. Keren tuh tadi siang tuh. Yang minta permintaan naik Oten semua anjir. Gila bener. Hah? Beserak semua. Iya. Cuma kalau siang kan saya nggak berani keras kayak jam segini.
Weh, musik. Weh, pada kemana nih orang-orang? Res. Sambil ngecas. Ya. Mana tadi kuno teman-teman Gurunda dikeroyok 5 orang ke berang. Aing sare. Entu ah mana? Siap Gurunda, mantap. Oh iya, aing ngecek naon HP, pan ieu HP. Geus datang nu TikTok. Aing setting-setting. Anjing noise parah, ieu balik deui ka HP nu baheula. Oh. Kayak ada gawaan kabel datang, kurang cobaan kabel, mun kabelna teu bisa ya sudahlah wassalam. Kan beurang geuning noise kores noise itu orang keur nyobaan ieu, naon keur nyobaan HP. Penonton si anjing di dieun teu noise anjing. Tapi dipindah ka itu jadi noise ngehe. Mata kita tunggu dulu sejenak. Genep kaleuwi penonton protes kabeh anjing. Pak. Ya. Tuh, ada yang minta naik, kelihatan merahnya doang. Ini mah si zombie. Bukan. Fotonya sama. Siapa ini? Sair. Oh, Sair. Moyoy dia. Oh. Ini mah si zombie, ini mah fotonya kok sama. Si zombie bukan? Woi. Kok diam sih? Ini yang naik siapa sih? Oh, beda. Oh, fotonya hampir sama, weh. Mau nge-report kali nggak apa-apa, report aja. Bawa tuh pasukan kalian ke sini kalau bisa nge-report. Udah pada kapok kali otak-otaknya, weh. Tadi sampai banyak banget. Tanggung subuh, Naikkan alitea, wah, si Makodal nggak ada ilmu. Ngapain naikkan orang nggak ada ilmu? Biasanya jam segini mereka antri, guys. Ini moderator pada tidur kali ini. Halo, assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Ini bang, soalnya kan ya, aku Kristen. Jangan salam lu. Waalaikum. Iya, menghargailah. Aku cuman apa ya bang, mau ngasih pertanyaannya aja sih. Apa? Gunanya bikin kayak gini apa sih bang? Gunanya biar orang-orang tidak menyembah lagi orang yang mati terkutuk di kayu salib. Itu kan pilihan masing-masing. Semua orang kan bisa Iya, milih. kita menyadarkan biar penyembah-penyembah orang yang mati terkutuk di kayu salib sadar. Nggak mesti kau sadarkan bang. Soalnya kan kami juga udah besar, nggak perlu sadar. Berarti itu pilihan kami. Berarti kami merasa itu Ya benar. terserah gua dong. Gua juga kan itu pilihan gua untuk menyadarkan. Kenapa lu yang ngatur? Kan ini pilihan gua. Ngapain kamu sadarkan orang udah gede? Ngapain kamu atur? Ya terserah gua dong, suka-suka gua. Kenapa lu ngatur? Aku mah bukan ngatur.
Lah, gua ngatur loh. Gimana sih? Bentar. Biar kuduk dulu rokokku. Hidupin dulu sok rokok. Nguduk kau lah. Ya. Terus pertanyaannya Bang, banyak tadi yang komen-komen juga di bawah kan kayak siapa sih yang mulai? Udah lu sama gua nggak usah peduli yang komen, lu sama gua sekarang lu tanya apa ke gua? Aku cuma pertanyaan seperti itu tadi Bang. Ya udah terserah gua kan, hak gua kan. Apa sih untungnya gitu loh? Untungnya penyembah manusia yang terkutuk berkurang, banyak yang syahadat. Harusnya abang itu lebih memperdulikan seagamanya abang yang terjadi di pesantren. Gak mau, gua pengen memperdulikan penyembah berhala. Terjadi di pesantren itu abang urusin dulu. Iya urusin juga yang terjadi di gereja gitu kan, disodomi sama pendeta-pendeta. Gereja di mana? Banyak di Indonesia, banyak di luar negeri banyak. Apa sih? Apa? Nggak pernah kejadian seperti itu Bang. Pernah, lu aja yang gak mau tahu, padahal tahu. Setiap tahunnya ini mah bukan setiap tahun lagi. Terus ada. Ini mah bukan setiap tahun lagi. Kalau ini setiap menit, setiap detik terjadi. Prot. Kok nangis? Kenapa nangis? Udahlah Bang. Itu udah apa? Ngurusin hidup orang, urus aja dulu seagama. Ya terserah abang. gua dong, kalau gua pengen ngurusin hidup orang gimana? Emang lu benarkan dulu agama abang, baru lu abang juga benerin dulu agama lu. Jangan mau membrutalikan orang, baru gua berhenti. Emang abang udah benar? Benar, gua udah benar gua mah. Agama abang udah benar? Udah benar. Emang boleh manusia kita berpikir secara manusiawi? Boleh, nggak ada yang nggak boleh. Siapa yang ngelarang? Orang tua, kakek-kakek bisa mengkawini anak di bawah umur, masih umur 6 tahun, apakah bisa mengawini di bawah umur? Boleh, soalnya apa sih Ucup Senge itu nikahi Maria itu umur dia 90, Maria 12. Si Ucup Senge itu. Aduh apa sakit? Soal Alkitab Bang, abang nggak bakal ngerti. Alkitab itu apa artinya? Nggak bakal ngerti ya Bang. Artinya Alkitab itu apa? Coba Alkitab itu artinya apa? Pokoknya soal Alkitab abang nggak bakal ngerti. Ya, Alkitab itu artinya apa? Pokoknya gitu Bang. Di itu Alkitab itu abang nggak bakal ngerti semua. Ya, Alkitab itu artinya apa? Alkitab itu artinya apa? Kalian itu cuma membenci, kalian itu cuma mabuk agama aja. Justru kalian yang kebenci ke Islam. Kalian terus yang benci Bang. Kalian yang benci justru. Di mana-mana penutupan gereja, di mana-mana pembakaran masjid. Coba kalian takut itu kah kalian mendengar suara masjid dibakar di mayoritas Kristen dari kan? Kami umat Kristen. Di tempat-tempat Kristen masjid dibakar. Takut itu kah kalian? Masjid ditembakin sama mereka kan? Ini mereka ini biadab sebenarnya Kristen ini guys. Biadab, ajaran biadab Kristen ini. Tuhannya aja dibunuh loh sama Kristen ini. Besok pakai abang kalau keluar dari rumah pakai besok lu kalau keluar di rumah jangan lupa pakai kolor, jangan kayak Tuhan lu telanjang. Pakai roh aja bang keluar. Gak pernah pakai kolor, Tuhan lu telanjang keluar gak tahu malu. Itu gubal kabel itu nonotnya itu segede jakar kuda itu. Laki-laki itu nggak ada. Iya laki-laki itu nggak pantas disembah, apalagi dituhankan. Laki-laki yang berbrewok itu. Yang penting kami nggak nyembah batu hitam kotak yang nggak jelas. Yang penting lu nggak nyembah tai sapi. Tai sapi. Iya, Tuhan lu aja nyembah tai sapi. Kenapa lu nangis? Dari mana ceritanya tai sapi? Iya kan kata Tuhan lu juga sembahlah tai sapi karena tai sapi bisa menghapus dosa umat Kristen. Cuman segitu, cuma segitu. Lu kekuatan lu cuma segitu, ilmu lu segitu doang. Hujatnya yang paling kencang dong, hujatnya yang apa namanya ya, yang tajam gitu kalau ngehujat. Kami ngapain ngehujat? Kami itu nggak ada diajarin untuk ngehujat orang. Sama, apalagi Islam rahmatan lil alamin nggak boleh ngehujat. Mulai dari zaman Nabi itu Muhammad emang penghujat sejati, jangan siapa yang nggak kita bilang Tuhannya aja dihujat sama mereka guys. Itu akan dibunuh bang. Nah apalagi yang dibaptis itu akan disodomi, cerot. Kok nangis? So tahu lu? Lah emang tahu gua tahu sampai ke dalam-dalamnya. Lucu. Iya emang lucu ajaran Kristen ini ya, main sodok aja lewat belakang juga. Nampak di profilnya mukanya udah agak lumayan tua sih, cuman otaknya masih kepikiran kayak bocil gitu. Iya sama kayak si Yesus kan udah tua tapi otaknya masih mesum.
Bukan Nabi Muhammad itu yang mencabuli semua anak-anak kecil. Si Roh Kudus dicabuli sama Kristen-Kristen. Bukan itu. Si Roh Kudus yang dicabuli sama Tuhan Kristen-Kristen. kami nggak pernah menikah. Oh nikah, Tuhan lu nikah sama pesundal. Yesus Di kami nggak Protron. pernah menikah. Yesus kami nggak pernah. Justru menikah. Roh Kudus itu nikahnya sama pesundal, bukan nikah si kawin kayak binatang. Iya. Jadi Tuhanmu nggak nikah, Tuhanmu jomblo ya? Mana ada Tuhan nikah, bang? Mana ada Tuhan nikah? Iya. Terus buat apa dia jadi laki-laki? Emang Tuhan nggak bakal diperanakan, nggak bakal dinikah, nggak bakal diperanakan. Jadi itu gantungan aksesoris doang gitu. Makanya bang aku bilang kan, kalau kita Kristen abang yang Islam itu nggak bakal ngerti apa artinya dari Tuhannya Tritunggal. jomblo. Soalnya kalian nggak mempelajari apa itu Tritunggal gitu loh. Kok jadi ke Tritunggal? Iya, Itu kan aksesoris masalah digantung itu. Udah, diskusi baik-baik aja lah kau. Soalnya kan kayak apa bang? Aku kan barusan kayak masuk juga kan, terus kayak apa sih ini oten kayak. Soalnya kami nggak pernah loh kayak ngina-ngina orang gitu. Ya, karena belum sadar. Sadarnya Kamu maksudnya di belum mana? sadar. Soalnya kan aku juga kan kayak dari apa ya? Kayak banyak sih orang-orang kayak abangnya, seagamanya abang banyak banget yang kayak ngujat entah apa gitu. Iya, contohnya si Kudis, King, Kiamat gitu ya. Yang sedang menjalankan ajaran kasih kan mereka. Iya kan? Siapa lagi tuh? Sob Katul. Yang siapa lagi Soalnya banyak kan tuh. kayak gini bang, aku juga nggak ngedukung gitu kayak misalkan Edis TV juga kan kayak mereka misalkan bang Ya, Edis juga kayak kenapa nggak kau dukung? Enggak, soalnya kan itu menurutku kayak menghujat Wah, sesama berarti kita kamu manusia kan. Itu enggak, berarti menurutku kamu salah. enggak, berarti kau di Kristen itu minoritasnya karena mayoritasnya banyak mendukung. Soalnya dia banyak disupport. Gimana sih? Aku nggak ada yang aku dukung bang dari Ya semua. berarti dari- kamu minoritas di tengah komunitasmu, kamu minoritasnya yang tidak mendukung. Iya, soalnya bukan kayak misalkan kayak dia bilang kayak menghina agama Islam atau apa itu aku gak dukung. Begitu Nah, juga. iya, begitu berarti juga dengan kamu cuma segelintir aja gitu yang model kamu karena kebanyakannya mendukung. Kan gitu. Aku nggak mau kayak ada perdebatan gitu dong. Kayak misalkan kayak Iya, saling makanya aku hujat udah gitu. bilang kamu itu cuman minoritasnya di antara komunitasmu. Udah. Yang lain kan rata-rata banyak mendukung. Kan gitu. Nah, setelah banyak didukung kan dia dibangga-banggakan. Aku nggak pernah ngebanggain orang-orang yang salah. Misalkan kayak apa sih ya kayak kita sama dari di Indonesia nih kan. Ya Sama udah. sama kita kan bersaudara bang. Apa yang kita saling ngujat gitu maksudku kayak Jangan menghujat lah. Makanya jangan menghujat. itulah aku bilang bang kayak tengoklah komen-komen abang juga yang di bawah kan kayak bilang oh TNI ini segala macam. Aku Ya kau dari tadi kau memang ingin menghujat gimana sih? Aku nggak Makanya pernah jangan menghujat. Cuman kan karena abang itu Iya. tadi lantaran terlalu gini gitu jadi kayak terbawa apa Iya ya? makanya karena kau belum sadar, belum tahu siapa para penghujatnya. Gimana sih sekarang udah tahu belum siapa para penghujatnya? Jadi kalau kamu tidak mendukung mereka, kamu tuh cuma segelintir orang karena kebanyakan mendukung. Aku nggak ngedukung yang menghujat agama Islam dan aku juga nggak. Tadi aja lu ngehujat lah, kampret lu, pura-pura lu. Kan udah ku bilang makanya kau ini cuman minoritasnya di antara komunitasmu, mayoritasnya mendukung. Udah nggak usah dibulak-balik terus. Yang namanya saya itu nggak parah bakal didukung. Bang. Aku di sini. Aku cuma di sini tadi nggak bikin perdebatan, cuman aku cuma saling kayak mau bertanya aja gitu bang, mau bertanya aja. Ya itu udah aku kasih tahu tadi, contoh-contohnya orang-orangnya siapa aja udah dikasih tahu. Udah tahu belum sekarang? Udah tahu kan? Ya, udah. Terus gimana? Mau jadi ngedukung mereka atau enggak? Kalau kau tidak mendukung, ya suruhlah dia berhenti. Kan gitu. Daripada nyuruhnya di sini, salah besar kau. Nyuruhnya itu di tengah-tengah mereka. Oke? Ya? Uy. Siapa kumaha tuh?
Hei. Gak suka menghujat lihat Edis, gak suka menghujat lihat Mikana Agatha. Dia sendiri tadi datang-datang menghujat. Kampret kan? Assalamualaikum warahmatullahi Sadio. Iya, mau nasehatin penghujat di sini ya salah lah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya, siap. Ustaz Dio mumpung naik ke atas, dia kalau ditelepon susah banget nih orangnya. Nanti hari Minggu ya. Hari Minggu kita ke sana lagi. Kemana? Ke tempat yang kemarin kita datang ngopi. Jam berapa, Kang? Aduh, saya ada jadwal ini ngajar jam. Ahidio ngajar jam berapa? Saya ngajar di Tangerang itu maghrib Isya sih. Selesainya Isya. Selesainya Isya. Kita sore aja berarti ya? Sore, tapi jangan terlalu sore karena kan. Ya jam 2 lah kita ke sana ya. Nah, boleh kalau jam 2. Itu maghrib Isya sampai jam berapa itu? Enaknya sih malam sebenarnya. Tapi jam 2 nggak apa-apa. Sampai Isya. Jadi Isya itu langsung udah selesai. Oh, ya, sampai Isya selesai ya itu. Ya udah kalau gitu saya berangkat dari rumah maghrib atau nyampe sana kan jam 8. Bareng kan? Ya Isya lah, Isya boleh lah ya. Soalnya kalau ini kan insya Allah nggak macet lah. Yang kemarin itu ya, Kang? Ya. Oke, siap, insya Allah. Mudah-mudahan lolos. Lolos ini mah, lolos. Dijamin. Amin ya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ini dari tadi malam nih Kang belum berangkat, Kang. Dari kemarin siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari tadi aku minta naik loh Bang. Itu mau nanya itu si limit itu. Katanya ajarannya benar. Tapi kok di kasus Poso itu yang membumbun Islam itu siapa? Dan memperkaos Islam. Gimana kabarnya semua saudara? Alhamdulillah. Ajaran agama penjajah gitu, Bang. Iya. Dia pelakunya tapi dia nuduh orang playing victim. Iya. Wala otak dah. Tunuh tanggung subuh tapi mana lapar deh. Iya, suka playing victim mereka. Itu cewek-cewek itu subuh-subuh gini ngapain mereka tuh? Cewek di mana? Ini di Cawang kan? Oh, nunggu Ustadio itu. Enggak, aku lewat aja lihat anak muda pada ngumpul situ. Padahal jam berapa nih? Jam subuh-subuh. Habis kopino beak beneran nih mah. Lihat Pak Kang, stok banyak-banyak. Tapi kalau malam-malam gitu minum kopi, ini enggak sih Kang? Melek gak sih kalau minum kopi itu? Melek, kalau saya melek. Tapi harus ada udud. Saya kalau minum kopi itu sensitif banget aku. Makanya gak berani minum kopi kalau malam. Saya sehari 4-5 kali ngopi. Wih, Masya Allah. Tapi kenapa ya saya kalau minum kopi itu, kalau pagi nih Kang ya, kalau pagi-pagi minum kopi, itu perutnya tuh gemetar tuh sebelah kiri tuh. Oh, berarti kondisi lambungnya tidak menerima
kopi. Gitu ya. Iya serius, kalau ini habis minum tuh terus dada itu di bagian jantung ini debar-debar gitu. Ya, jangan kalau gitu. Kalau saya beda lagi keluhannya. Kalau pagi-pagi minum kopi itu pas jam 12-nya itu siang loh. Ya, sama. Oh sama ya keluhan. Nah itu kan mau makan siang kan? Lagi laparnya, masih lagi lapar. Kalau makan siang saya malam. Kalau pas lagi telat. Kalau saya makan siangnya itu pas siang hari, kalau saya baru makan siang. Tapi kalau minum kopi dalam keadaan perut kosong itu nggak bagus ya Kang? Minum kopi dalam, ya saya juga yang maniak kopi kalau perut kosong gak enak. Tapi aman sih Stadio. Yang penting ini kalau saya sih ya, ngopinya kan pahit. Jadi sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja. Tapi maksudnya contoh Ali, ada satu kondisi yang pas minum kopi itu wah enak, nikmat banget. Itu pas minum kopi pas gajian. Enggak. Pokoknya kalau kayak ngutang, kalau minum kopi habis nyeruput nggak bilang nah itu baru. Bisa nggak sih nggak gitu kan? Bisa. Iya. Ini kenapa jadi kemana-mana ya gara-gara kopi? Allahu Akbar. Penonton masih 3K kayaknya ketiduran nih, kayaknya pada ketiduran ini. Dan saya sih seringnya kalau habis ngopi itu pasti dipaste gitu, biar aman. Ayo teman-teman yang mau beli skincare produk Gerunda Juma silakan WA ke Akang ya. Kemarin aku dapat satu customer Kang. Tapi pas ininya dia kirim alamat kan, kirim ke sini ya Ustadz katanya. Ya nanti saya kasih rekening transfer ya. Oh harus transfer dulu ya. Saya bilang ya iya harus transfer dulu. Kalau dikirim barangnya duluan nggak ditransfer tiba-tiba hilang ya kan. Aku nggak kenal. Bang Jerry, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak, saya 30 mah ada tuh. 20-an ada, lebih lah, 20 lebih. Belum yang jadi distributor. Ayo Ten, mumpung belum subuh Ten, naik Ten sini Ten. Kita menggembala lagi. Ini Kang Dito tumben begadang. Hadir Kang Sat, Maisarah siap. Si Bohai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maisarah. Ini kilo hiji lumayan lah. Lumayan buat ganjal perut lumayan ladenan heula eta. Kuasa gelap kurang ajar. Anjing, kuasa gelap kurang ajar. Kuasa gelap. Ayo main ya aing. Si Bandru. Main. Kamari nyaci maki si CP si eta. Disangana muslim beureun. Da jelema boloho, jelema belohon. Ayai seri. Si CPI itu ya kayak murtad. Caci maki si eta. Aduh. Si itu lucu ya.
Bener-bener pengaruh kuasa gelap ini orang. Nggak lihat-lihat. Naik lu kurang ajar kuasa gelap. Ayo main ya sih, main. Nggak bakal mempan sihir. Ayo. Kuasa gelap. Kurang ajar. Kurang ajar loh. Bangsat, kurang ajar. Si kuasa gelap, ya Rizka. Kok Rizka masih Rika lo masih abu-abu. Belum kubir. Kuasa gelap naik lo. Oi Kang, manggil saya Sad Pibas enggak. Ini mana ya para ini sang pejuang, terus siapa lagi yang sering nonton pagi-pagi itu ya? Lupa saya. Padahal banyak Ayo, oten-oten. Umat kuasa gelap naik. Gelut, ayo sih gelut jaing sih. Gelut di mana Maisara? Aduh, Maisara bahaya weh. Saya Kang, siap Bunda ini. Mana ini bebeknya? Nah, ya, tad, mulailah tad. Ronde pertama. Si kurang ajar. Gelut sejak gelut. Jeung saya mah si eta mah ieu non luluh. Nya Kang Mandru ya. Skincare budget. Ya halo, selamat pagi. Ini ini yang ngejodohin sama mamanya ya. Nah Mandru ngomongnya juga pinjam duit ya. Hah? Sigan ayo Maisara gelut, di mana gelut? Ayo sih. Ngecaprok apa? Kenapa ngecaprok itu selalu bunyi berkualitas itu kenapa? Ya kuasa gelap anjing kurang ajar sih. Gelut ya sih. Nyambung wae ngamitian setelah malu ada otak, malu. Kayak bencong suara lu anjing. Jihadis laknat ya, maki-maki ya. Gelut jaing sih goblok. Ampun, darah halal mah ampun. Jamin bos. Untung dunia akhirat. Wih mantap gas. Ampun bos. Kang ini roomnya anti rungkat nggak? Anti rungkat tuh, marahin aja si anjing, si babi, si bangsat nih. Kenapa maki-maki itu dibanggain kurang aja. Bang Mandru mau diskusi nggak Bang Mandru? Ayo. Ya udah. Abang mau ditanya duluan atau aku yang tanya duluan? Bebas bos, santai bebas tapi berkualitas. Jangan kayak maki-maki si jihadis anjing ini. Apa lu babi, lu bangsat tuh anjing, kurang ajar kuasa gelap lu anjing. Tuh kan. Kurang ajar. Lu sih aing goblok, si kadek ku aing si anjing. Ini nggak ada otak, nggak ada moralitas, ini mampus karena kutuk kuasa itu udah almarhum semua yang meneliti kebenaran itu. Muka penyok, apa lu ngomong apa lu muka penyok? Saya dimit emang. Enggak. Ngapain kau ngomong-ngomong penyok? Bang Mandru aku nanya duluan ya, boleh nggak? Boleh. Abang kan Kristen, Tuhannya Yesus betul? Betul. Oke. Ini pertanyaanku Bang, sering aku tanyakan ke teman-teman Kristen tapi belum terjawab sampai sekarang. Coba. Siapa Tuhannya Maria sebelum Yesus yang kau tuhankan lahir dari rahimnya? Maria ya firman Tuhan, Allah yang benar. Yesus Kristus yang firman itu jadi ke perut Maria itu masih dia. Siapa namanya? Yesus Kristus. Oke, di mana di Bibelmu tertulis Tuhannya Maria Yesus Kristus? Dicek aja sendiri, nggak usah disuapin, capek. Sebutkan satu. Cari sendiri aja, cari. Udah banyak kok kesaksian apa. Memang Pukima kau memang ya. Kau bilang tadi mau diskusi baik-baik.
Saya bilang saya diskusi baik-baik, saya bukan ahli coy. Kau cari sendiri yang ini. Ya kalau kau ndak ahli kau turun aja. Tadi kau bilang mau diskusi yang baik-baik Kamu berkualitas. merepotkan, kamu merepotkan. Ah, memang mama kau main micet, bodoh kali kau. Sama kau anjing. Anjing turunan lonte lu. Mama kau anjing. Ngapain kau main TikTok kau bantu mamamu sana, jokin mamamu di micet sana. Ngapain kau main TikTok di sini? Bantu mamamu sana jadi joki micet kau. Kuasa gelap. Dikik ku sana alip. Mulyanti syukron ya begadangnya. Jadi panas kepalaku. Katanya mau diskusi baik-baik. Lah gaya-gaya. Ditanya suruh jangan ngerepotin. Iya Bang Diki. Apalah diskusi kayak gitu. Malah jadi binatang yang keluar. Oh, binatang pula dia. Tante Maru Dastar Lepis kirimin Bang Juma udah datang belum? Udah. Tadi malam Ustaz Alif Kang. Ada akun ngaku-ngaku polisi. Habis kita di rumahnya Bang Faruk tadi malam. Kemarin malam. Ngaku polisi dia, siber Polri. Ku makan dia. So ngaku-ngaku. Apa sih itu kalau emang benar polisi kena delik itu? Nggak boleh polisi. Aparatur negara nggak boleh. Jangankan polisi, PNS aja nggak boleh. Saya ini saya ditugaskan ini dari kantor. Nah, terus dia bilang kan diturunkan kan sudah habis selesai itu saling ini kita typing dari bawah ya. Kalau kalian nggak percaya kalian datang ke kantor. Naikkan lagi. Dari mana kantormu? Nggak berani dia sebutkan kantornya. Di hotel-hotel kalau nggak nipu nuduh-nuduh, kalau nggak nuduh-nuduh framing, kalau nggak framing ya menghujat. 4 itu aja udah. Don't know. Pagi. Dia sirah we. Don't know. Tante Manru. Oh, minta naik lagi Tante Manru. Jangan dinaikin lah. Kalau mau diskusi baik-baik naikin. Kang Kores kemana tuh Kang? Ada Bang Oki. Ini sambil live di YouTube Panglima Apologet Islam nih. Ayo Oten, Kristen naik sini. Kuasa gelap. Kang melipir ke Edis TV. Ya suruh ke sini. Ayub, si Edisnya suruh ke sini. Biar gua kulitin aib-aib si Edis. Ya Raden Amin. Selamat malam abang-abangku sekalian. Salam kenal dari Jawa Timur, Bang. Ya, selamat pagi, Bang. Di sini udah pagi. Oh, pagi ya, Bang. Abang Muslim apa Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim saya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang Kian Santang. Ya, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Belum ada, Bang. Ini baru ikut live-nya Abang ini, makanya mau nyimak dulu gitu. Oh gitu. Pejuang subuh. Oh. Gitu aja ya Bang ya.
Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mau celi. Assalamualaikum Kang. Kang Lumni, nuhun ya Kang Lumni. Aduh si Kasep, bager si Kasep, masya Allah, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Luas aing. Iya, biasanya kudu slow gitu isyaratnya. Nah, Oten kabarana Oten itu? Wah, tadi ngantri ayam udah 500 mah. Aduh. Di berang di jam 2, setengah 2 berang. Bang Bimo dikeroyok ku 5 Oten. Nepi kabieu tah jam 2:30. Karak beres. Iya, Oten itu benci tapi rindu sama Bang Juma nih. Botol kan Oten? Kemana Bang Juma live? Ikut aja ngintip dari bawah. Aduh, Oten ini. Ustaz Alif, gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Kang Baal, mau gas yang berapa? Yang 3 apa yang 12 kilo? So Kang Alif lah. Siap Kopo Cibalarang, siap Kopo Bandung, masya Allah. Ayo materi naon Ustaz Alif sok atau Ustaz Alif. Materi. Ya. Saya emang nggak pandang materi Kang. Hajarannya materi ada. Yang apa penting adanya aja. Yang penting gelis temanang materi. Nah, iya mulai modus ya. Anggal. Itu sih itu ngejadain ibunya katanya sama ibunya ngejadain. Ibunya. Iya. Udah ibunya anaknya juga nanti di. Gelis anak. Anaknya lelaki anjing. Iya. Ini Bunda Anti. Sapa dari Jember siap, Bang Pino. Syukron Bang Tama. Masya Allah. Jember, aduh Jember. Kayaknya Bunda Anti kepijit di bawah aja. Kayaknya kepijit dia nggak ngeh udah naik. Itu kepalanya nggak bakal lepas, nggak usah ditanggei. Ditanggei itu di apa ya? Ditanggei. Di apa sih bahasa Indonesianya ditanggei itu? Da moal lesot atuh eta hulu teh saya teh ulah ditanggei wae. Apa ya bahasanya ditanggei? Apa ya ditanggei itu di bangku naon di bangku, naon di tungsel apa sih di tongenggeun. Si Bom enggak ditahan. Namun orang Sunda mah gini kata orang Sunda mah eta sia teh hulu teh ulah ditanggei we da moal lesot teh buatan Allah. Kalau si Bom naon ditopang katanya disangga. Iya. Digocoh anjing belagu bisa digocoh. Ali si Bom naon nanti Bom dikumakeun tongengkeun. Pos tukang bully enggak. Disangga. Iya disangga. Si Bom teh nonton di bawah teh kan. Ada di Bom nonton ya tadi teh. Ada si Bom tuh nonton. Disangga. Ditanggein. Ditanggein. Sia teh da moal lesot atuh kan ditanggeuy we teh aing keur mikir cenah. Aing gitu. Aing lamun di Lebur ingat lamun ngawaduk jeung tetangga di warung bari ngopi. Kudu sia teh ditanggeuy hulu teh aing diur puguh we. Da moal lesot atuh sia teh hulu. Jatim hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Jatim. Adan Jatim. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keren semuanya, masya Allah. Ini ada Baha. Siapa namanya ini? Kang Baha. Enggak, ini namanya siapa? Tag terjemahannya mana Kang? Iya, itu Bang Tama di ini. Kalau kepala itu jangan ditungsel, disangga. Ini nggak bakal lepas gitu. Nih mulai pasukan berani malu. Ainem. How are you Ainem? Apa kabar? Pekanbaru hadir, Masya Allah. Pekanbaru, Jawa Timur. Saya di Pekan Lama.
dari Rusia, dari Palestina, dari Belanda, dari Inggris. Ini Komal keren nih, Komal ini keren bener itu. Sampai luar mancanegara ini. Posok aja. Bunda Ainem. Assalamualaikum. Ini Komal ini live ke mancanegara gitu? Ya enggak, cuma sampai Garut. Sampai Hari Garut. ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Bisa on-cam, takut anak bangun. Siap. Masya Allah, syukron Bunda Ainem. Kang Alip, ada hari Tuhan Kang Alip? Bang Alip, ada hari Tuhan teh gening? Ada. Tambahan hiji tah. Halus tambah. Oh tadi dibawakan tadi. Dibawakan. Si Gabrul penasaran 3 hari berturut-turut naik dibantah lagi. Dia kan ngaku bapaknya katanya pendeta kan. Diskusi eta masalah hari Tuhan iblis kepada iblis no eta. Udah ini malam keempat kayak tempo hari dia bingung bergoncang. Yaudah saya turun, udah pusing saya. Dia bingung nggak percaya diserahkan ke iblis. Besoknya naik lagi 4 jam dilayanin sampai dia ngebul menghujat jadinya tak turunin. Tadi naik lagi penasaran, disambung lagi tema yang kemarin. Kayak gue datang nih udah bawa jurus baru nih. Nanti kalah balik lagi sama bapaknya. Minta jurus lagi. Mungkin bolak-balik tanya bapaknya mungkin ya. Aduh. Alhamdulillah dapat ilmu aku dapat ilmu ikhwan, ini aku mau berbagi langsung. Jadi kalau kita berpergian, ini Ustaz Alif nanti kalau salah benerin ya. Jadi kalau kita berpergian, terus kita pakai sepatu sama kos kaki kan gitu. Nah kita tuh bisa tuh wudunya itu yang dibasuh kaki sama sepatu sama kos kakinya aja. Salah, harus sama kos kakinya. Kalau sepatunya tidak menutupi mata kaki. Kalau misalnya menutupi mata kaki bisa sepatunya doang. Wah memudahkan ini Islam nih, makin cinta gue. Mantap. Nah itu gimana Ustaz Alif? Ada pendapat seperti itu ketika situasinya darurat tidak memungkinkan untuk melepas seperti itu. Ada di fikihnya. Waduh, kok darurat sih? Iya, artinya tidak memungkinkan untuk kita mudah melepasnya. Oh, kan iya, gitu. Iya. Dalam situasi, ya ibaratkan kenapa sholat bisa dikosor, kan situasinya berbeda. Iya, karena kita dalam perjalanan kan gitu. Kalau dalam perjalanan darurat nggak jatuhnya? Ya perjalanan itu kan berarti kan waktu yang ditempuh, makanya ya situasinya kan tertentu lah. Darurat itu kan bukan hanya tentang emergensi. Itulah pokoknya satu rusuh lah, gitu. Maksudnya bukan berarti darurat kayak UGD gitu, bukan juga. Ya banyak lah contoh-contoh yang tadi. Itu kan ada beberapa memang pendapat kayak gitu, oke lah itu. Mantap. Asik. Kalabur itu deh. Abus keluar. Patama. Nah itu ada yang bertanya tuh. Woi, Patama. Udud. Jadi kita kalau misalnya ke kampung-kampung kemana-mana gitu, becek kotor kayak gitu, udah nggak usah lepas sepatu, wudu aja langsung, set wudu. Masuk musola atau masjid, lepas sepatunya, pakai kos kaki sholat. Beautiful. Beak aing rokok ini tuh. Ini ada yang mau nanya nih, kasihan nih. Teteh. Nah bisa ngerokok gitu ngelepus, nah bisa gitu. Itu kan ada syaratnya itu Bang, kalau sholat pakai kaos kaki. Oh iya ada video juga. Tanya ke Ustaz Alif, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah video jawab yang ini aja nih. Tapi nggak sholat ulah balik ngerokok temenang gitu. Mumpung ada dua ustadz ini, silakan bertanya kalian ya. Kalau yang 3 ini Dito, Kores sama Baal penghujat. Anak baik itu. Ustadz, saya mau tanya, saya Yuyun Caca di Taiwan. Sama. Bisa didengar nggak suara saya?
Kedengeran. Oke. Ustaz mau tanya, gimana Ustaz caranya rujuk kalau sudah talak 3? Waduh. Talak 3 itu nanti dilengkapi lagi Ustaz ya. Talak 3 itu kan sebenarnya situasi, makanya jangan sampai 3 kali talak. Maka nanti dia itu kan diperintahkan untuk menikah, jangan direncanakan menikah lagi dengan yang lain, nggak boleh gitu. Saya nikah sama kamu dibikin janjian nanti diceraikan biar balik lagi, itu nggak boleh. Nah itu sama saja situasinya, memang sebenarnya janganlah makanya sampai 3 kali talak. Karena sudah nanti ketika berumah tangga dengan yang lain, berjalan rumah tangganya ya sudah, berarti dia jodohnya ke sana. Gitu. Makanya jangan sampai terucap talak 3 atau 3 kali mentalak. Sulit itu persyaratannya. Ya kan kalau cerai kan sudah itulah usaha sudah resmi, kita sudah dapat apa cerai gitu. Itu kan namanya sudah talak 3 atau gimana? Ya tidak bisa rujuk. Tidak bisa rujuk sebelum dia itu menikah dengan yang lain. Kan gitu. Ya maka nikahlah dengan yang lain. Kalau dia ternyata jadi rumah tangga, berarti sudah dengan yang lain rumah tangganya, nggak bisa balik lagi. Kan gitu. Ya silakan mungkin Ustaz Dio bantu lengkapin. Ya udah benar itu Kang. Ya. So kalau mau kembali lagi, di wanita itu harus si wanitanya harus nikah lagi sama laki-laki lain, kemudian dukhul, melakukan hubungan. Kalau seandainya nanti dia ditalak atau pisah dari suami yang barunya, nah barulah si suami lama bisa maju lagi, tapi dengan akad yang baru. Dan tentunya itu sangat sulit. Makanya para ulama menjelaskan nggak boleh disepakati. Umpamanya nih ya, umpamanya suami lamanya kakak ini dia suruh temannya, kau nikah sama mantan istri saya, nah, kemudian kalian berhubungan, setelah itu kamu talak dia umpamanya. Jadi harus nikah dulu sama orang lain ya, Ahidio? Iya harus nikah sama orang lain. Kalau mau nikah dulu sama orang lain, DM ke saya aja Mbak. Ya Allah ya. Oh gitu ya Ustaz ya. Makasih Ustaz ilmunya. Karena kurang Siap. Mbak kok suaranya kayak gitu Mbak? Nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Mbak. Kang Kiam Santang mau nanya ini sama Pak Ustadz yang ada di room ya. Sebentar, Acan, seteh. Kela ini Acan beres. Nah, sekarang. Pak Ustadz yang ada di room, mohon maaf nih mau nanya. Saya sering buka-buka TikTok, YouTube tuh ya. Katanya ada satu amalan yang bisa buat mengganti sholat yang bertahun-tahun kita nggak lakuin gitu. Nah, sholat itu 2 rakaat apa 4 rakaat ya? Tapi cuman ada di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari Jumat terakhir. Itu benar nggak Pak Ustadz? Ini baru dengar saya malah. Tad, coba Tad, jelasin Tad. Nggak ada itu kayak gitu. Malah baru dengar ini saya ini. Konsep dari mana? Malah baru dengar ya? Nggak ada Bang. Kalau orang sudah meninggalkan sholat itu yang masyhur di pendapat para ulama itu ada 2. Yang pertama dia mengqadha. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mereka mengatakan nggak ada qadha lagi. Kenapa? Karena sholat itu adalah sholat yang muaqqatah. Sholat yang sudah ada ditentukan waktu. Jadi kalau sudah lewat ya udah lewat. Dia harus bertaubat kepada Allah. Kemudian dia memperbanyak sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan sholat-sholat itu bisa menutupi bolong-bolong atau kekurangan sholat. Itu dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan wajib qadha yang dia ingat semampu dia. Ya udah, gitu ya. Udah jelas ya. Iya. Terus ini yang sebelah. Oke. Ya siap. Setuju Ustaz Ali? Terima kasih. Ya, sangat setuju. Tajburul hilala anil faraid.
Ya ini mah kayak disertai konsepnya sholat-sholat yang sunnah sebelah loh qabliyah Ustaz. ba'diyah. Yang sebelah kan harus tanggal 25 Desember itu ditebus dosanya. Kayak yang sebelah. Udah ya. Sorry, ampun kalau kayak yang sebelah mah. Iya harus ditentuin gitu waktunya, gabrul kan aneh. Ya udah Iya, yuk. kalau yang ntar dulu. Kalau enggak Kang Kiang apa Pak Ustadz gitu nyari di YouTube gitu ya, apa sholat yang bisa mengganti sholat yang bertahun-tahun khususnya Ngapain? di Tepat waktu sholat mah ngapain harus ditebus sholat tuh? Ngarang itu konsep dari mana nggak ada itu. Enggak, maksudnya kan gini, saya juga pernah dengar juga kayak sholat lama-lama yang kita ditinggalin tuh kita bisa bayar tiap hari, mama kayak nyicil gitu. Ya ada yang begitu. Makanya ada orang yang biasa jadi dia memperkirakan dari usia berapa dia meninggalkan sholat wajib sampai usia berapa, dihitung per harinya jadi kali berapa. Maka dia selama itu dia mengkodok sholat setiap habis sholat maghrib. Dia niat kodok karena dulu pernah meninggalkan, diperkirakan itu. Dan juga sholat sunnah yang lain. Selepas itu serahkan kepada Allah, bertobat, udah. Karena Allah itu melihat ikhtiar kita. Ya nggak pakai waktu ya, Tat. Setahu saya sih nggak pakai waktu. Misalkan kita habis sholat zuhur, terus kita sholat 2 rakaat, terus gitu. Ini kan di waktu dia mah, di tanggal, di jadwal. Kalau aku ngikutnya yang salafi, taubatan nasuha, kelar. Nah, udah ya. Simple. Nih, boleh satu lagi nggak? Sholat sunnahnya diperbanyak buat menambal dari kecacatan yang fardu. Nih kalau boleh di dalam gerakan sholat kan semua Allahu Akbar. Tapi ada satu gerakan habis ruku itu kenapa pakai sami Allahu liman hamidah sendiri gitu? Oh itu hadisnya indah Bre. Mantap. Karena tauqifiyah bang ada hadis. Oh iya bang. Bisa dijelasin, Tauqifiyah itu mengikuti mengikuti Nabi. Ya murni mencontohi Nabi karena Nabi sholatnya begitu. Makanya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Maka ketika bangkit dari ruku, beliau nggak bilang Allahu Akbar, beliau bilangnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu dan seterusnya bacaan i'tidal. Jadi kita mengikuti Nabi, Pak. Oke, siap. Ya, kita mengikuti Nabi bilangnya begitu ya, kita ikut begitu. Oke, siap. Makanya sebelum kita berdiri dari ruku kan kita mengucap doa itu, mengucap memuji Allah kan. Maha suci Allah yang maha tinggi dan seterusnya. Makanya Allah maha mendengar setiap hamba yang memujinya kan gitu. Ya itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Udah ya Bang? Udah jelas ya? Iya, makasih. Iya, jelas. Sami Allah, makasih semuanya. Hamidah, itu keren banget ya. Ya, jangan sampai salah lu jadi sami. Ya itu salah lu, salah. Sameon. Udah ya, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Biasanya Oten jam segini berkeliaran loh. Kenapa sekarang jadi sepi? Oh, kayaknya kenyang. Masih kepake weh, aki zombie. Aing masih live di YouTube Panglima Apologet Islam. Yuchen, Maisarah, Linda Sari, Masya Allah, begadangnya. Si Kores, bantuan tuh, oi. Saha? Itu si Oki nanyain Bang Kores. Iya, pen berat. Masih mati YouTube-nya. Udah nginep aja dulu di YouTube-nya Akang. Oten lagi teduh subuh Kang kayaknya iya. Bukan namanya bukan teduh subuh, masa teduh. Ya, mereka masa teduh. Jadi mereka tuh dari jam 10 atau jam 12 tuh mereka berdoa terus, berdoa sampai jam 3 jam 4. Si kurang ajar kemana kabur? Si kuasa gelap. Jam sudah tidur anjir. Ayo nanya lagi. Waalaikumsalam Uhti Wiwin. Mai baru bangun. Ibu Anang, waalaikumsalam. Hamba Suklan. Sama masih di Lapo. Pokoknya gua aing kadek sih aku aing anjing. Ini gua tanya selalu sama siapa nama Akhidio nih. Salarif Akhidio, nih aku mau nanya. Kapan pertama kali umat muslim
melakukan sholat Idul Fitri? Tahunnya. Iya. Sama ceritanya. Kalau tahunnya saya kurang ingat. Yang jelas itu di Madinah. Madinah. Oke, Saralif. Nur Apli, waalaikumsalam. Oh, lagi mau sholat Saralif. Lo masih jauh di sini aja belum? Kan di sini dulu beda 5 menit. Nur Apli, waalaikumsalam. Ada ini al-ghos fiqhiyah itu satu ibadah yang kalau seseorang lakukan itu nggak dilakukan oleh orang lain. Tahu nggak Bang Kores? Apa tuh? Ada satu ibadah yang ibadah itu kalau dilakukan oleh seseorang itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh orang lain dalam waktu yang bersamaan. Apa 624 Masehi itu? Oh, ini tahunnya ini Akhi Jibril 624. Coba ceritain kayak gimana dia? Pertama kali diadakannya kayak gimana dia? Udah keluar nih tahun nih. Tapi itu di Madinah. Waalaikumsalam. Karena kewajiban sholat itu di Madinah. Oh. Apa tadi amalannya yang orang lain gak lakuin kita lakuin? Jauh dari perangkat 5 menit lagi tadi izin jauh dari perangkat. Ibadah, Oh iya. Ibadah yang kalau dikerjakan oleh seseorang itu nggak bisa dikerjakan oleh orang lain di waktu yang bersamaan. Apa itu? Badar, ya betul. Setelah perang Badar. Oh, jadi beres Badar langsung sholat Id gitu. Nah, itu kita nggak dapet ceritanya tuh. Gue nyari-nyari nggak nemu. Perang Badar kan pas puasa, Res. Iya, tahu gitu. Tapi sholat Idnya itu nggak ada ininya, cerita lengkapnya. Di musola. Belum dapat gua. Kalau dulu musola itu lapangan. Kalau kita kan di sini musola itu kayak surau gitu kan. Nah, itu ibadahnya sudah dapat belum tuh ibadahnya? Belum. Apa? Sodakoh. Salah. Ibadah yang kalau dilakukan oleh seseorang tidak mungkin atau mustahil dilakukan oleh orang lain di waktu yang bersamaan. Bernapas. Salah. Ibadah loh, ibadah. Nggak tahu. Mencium Hajar Aswad. Oh iya, gantian ya. Iya, betul. Oh, berarti kalau mencium Hajar Aswad kalian menyembah Hajar Aswad? Oh enggak. Itu ibadah atau kaifiat ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Dan juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya asalnya kan memang ada tuntunannya. Tapi yang menghapus dosa itu bukan Hajar Aswadnya. Yang menghapus dosa itu Allah, disebutkan dalam surat Al-Imran. Tapi kenapa kalian jauh-jauh datang ke Mekah untuk mencium Hajar Aswad? Enggak, salah itu kalau untuk mencium. Banyak yang datang ke sono nggak nyium kok. Iya. Aku 5 kali, Bang. 4 kali doang. Sekali doang ciumnya, yang 4 juga enggak. Haji. Oh, berarti tujuannya datang ke sana tuh bukan untuk mencium Hajar Aswad? Bukan, tujuannya untuk melaksanakan ibadah haji. Mencium Hajar Aswad itu adalah sunnah, enggak wajib. Bahkan bukan termasuk rukun juga. Jadi kalau mampu dia cium ya silahkan. Kalau enggak mampu ya enggak apa-apa. Tetap sah umroh atau hajinya tetap sah. Walaupun dia enggak cium Hajar Aswad. Berarti Tuhannya umat Islam tidak pernah menjadi makhluk? Enggak pernah. Nah, Ten, dengar tuh Ten. Pemakan babi. Dengar tuh. Boneka Ncus yang bolak-balik kemana? Yang maksakan. Mana ada gua punya boneka? Kan cuma si Edis doang yang maksakan begitu. Iya. Jadi katanya kita mentuhankan Nabi Muhammad. Itu kan framingnya Edis. Justru tawaf nggak pernah. Oh, gempa. Itu gampang. Itu sebenarnya kalau mau main yang lain banyak approach-nya buat counternya gitu. Misalnya mau dikasih komparasi yang pure apple to apple, kalian bahas aja dia mereka penyembah kayu gitu. Karena tanpa kayu salib itu Yesus nggak bisa nebus dosa. Nah gitu. Ada karena kaki kaget.
nyium batu, batunya Tuhan. Lah, lu disalib. Salibnya Tuhan. Masa nggak tahu Hajar bertasbih? Tahu. Batu hajar, batu hajar, batu hajar, batu-batu. Hajar itu batu. Hajar aswad, Daunan batu aja hitam. bertasbih. Jadi gini bang, Idul Fitri sebelum Islam adalah hari pesta pora. Tuh, boneka diri belum beli gua. Itu lah bilang aja lu penyembah kayu, penyembah batu, penyembah kayu gitu. Banyak banget penyembah kayu, penyembah berak sapi, penyembah apa? Siap ibunya. Kelamin. Banyak banget anjir. Dildo. Lihat ini ada yang ribut di bawah, ada yang ribut nasab. Kalau soal menghujat mah banyak hujatan. Tapi Islam nggak boleh menghujat loh. Kita dipesan sama host itu loh. Ya host nggak boleh kan? Saya yakin kalau menghujat. Itu nggak boleh. Kalau batu ginjal. Kalau manusia disembah dari Tuhan banyak hujatannya. Cuman kita ini dilarang sama gurunda-gurunda sama host terutama di kick katanya itu. Tapi mereka mikir 2 kali. Ini yang di atas ini penghujat semuanya. Dia mau menghujat gimana anjir? Aduh, alhamdulillah terusan. Oten udah ya? Begini bangun ngapain ya mereka itu? Pulang mabuk itu? Kerja. Oh, boleh. Kalau dilihat dari fotonya cantik ini ya. Oten jam baru pulang dugem bang. Baru pulang dugem. Udah ada nih, alhamdulillah. Halo, Mbak Pei. Iya, ya ahlan wa sahlan. Kayak palak. Khair. Khair, alhamdulillah. Ahlan baik. Baik. Tapadol. Syukran. Waiyakum. Lagi bahas apa? Teuing kita nggak bahas naonnya tadi teh ngacak. We unggul di luhur tengah arti aing. Oten padahal di bawah ada 2100 saya hitung tadi 2100 orang Oten unggul nonton. Gak ada yang berani naik. Bentar. Takut sama kumisnya si host kali. Mbak Pei kenapa ngeliatin saya terus itu mukanya diarahin ke saya kenapa? Maksudnya ada apa itu? Ini kumisnya bagus. Itu kok ngeliatin saya terus fotonya? Iya kumisnya bagus. Ya, izin ini ya, izin follow. Enggak, itu kenapa ngeliatin saya itu? Iya itu bagus, kumisnya bagus. Kok ngadepnya ke sini? Suka ya? Iya, suka kumisnya. Sama si Koresnya biar berhadapan. Tuh berhadapan sama Yesus. Tuh. Apa? Kalah nukangan anjir. Salah. Nonggengan gitu. Kalah nonggengan anjir. Teman-teman di bawah di polo ya. Aduh, polo di akun kecil. Udah pada subuhan belum? Sudah, alhamdulillah. Saya sudah berusaha. Alhamdulillah. Polo 2400 nggak ada yang polo. Aduh, memang doraka saya kalau nggak polo doraka. Suami-suaminya Mbak Pei di mana? Sulawesi saya. Oh, suami-suaminya di mana? Suami. Wah. Banyak itu. Di TikTok suami-suami mah. Oh, suami gelap. Kalau suaminya di TikTok bikin anaknya nge-download dong. Di tap-tap bikin anaknya di tap-tap. Oh, bikin anaknya di tap-tap. Oke. Kang, aku izin ya Kang Ustaz Alif. Siap. Bang Di sini juga udah masuk subuh. Ya. Nanti kalau masih belum rungkan nanti masuk lagi insyaallah. Habis. Siap Ustaz, siap. Gas. Nunggu penghujat Anjir, ulah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak Oten di bawah, Banyak sekali Oten. Nggak tahu nunggu apa dia. Silakan teman-teman yang mau follow Nggak ada doktrin apa follow yang Bunda orang Pei, kampung silakan. Dan Habib ya. Habib nggak ada yang salah setahu kami. Betul ikut Habib aja, ikut Habib yang paling benar. Naikkan si 007, jangan kenapa si 007 itu kenapa? Ini Nabi Squid, wah penghujat ya. Nani apa? Oh iya, selamat datang. Ahlan. Nabi Squid. Nani biskuit. Assalamualaikum. Oh, kirain Nabi. Mata saya udah nggak benar, berarti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nani biskuit. Oh. Biskuitnya pakai kelapa? Biskuit Roma. Oh, biskuit Roma. Roma 1. Izin follow ya. Ya. Iya. Follow Mbak. Bunda Nani dari mana? Dari Lampung. Tuh, Ustaz Alif Lampung. Iya, saya juga Lampung. Dekat dengan Ustaz Alif. Lampung itu dulunya namanya diambil dari orang yang gak mau pulang. Jadi istrinya itu mengharap suaminya datang. Kan kebanyakan perantau orang Lampung itu. Diem depan rumah. Suaminya kemana? Lama pulang katanya. Lama pulang, disingkat Lampung. Sebenarnya namanya lama pulang itu. Sejarahnya ya sebenarnya. Ngadi-ngadi. Beneran serius. Sejarahnya gitu. Tanya Sukijat tuh. Lama pulang itu suaminya, jadi disebut Lampung. Sejarahnya istrinya itu mendambakan kedatangan suaminya. Gitu kah? Hostnya dari mana? Saya. Iya. Dari rumah Bunda Pei. Oh. Aku mute Aku mute nggak ikut-ikut lah. Aku mute ya, nggak ikut-ikut aku. Ya teman-teman di follow sebelum di mute aku ya. Ini urusannya host dengan cewek-cewek. Tapi orang Sundanya, ya itu Ustaz Alif di Lampung, orang Sunda. Bang Juma kemana? Ada di rumahnya. Mau ke rumahnya? Udah ya, para mama cukup di follow-nya. Silakan di follow dulu teman-teman, di follow. Nih yang ini di follow semua yang ada di atas. Nggak mau pada follow. Udah semua guys. Bunda Pei asli dari mana? Dari Sulawesi Tengah, Kota Palu. Oh Palu, iya. Naikin 007 nggak mau naik. Kota Palu, oke. Naikin 007 nggak mau naik, udah dijambak juga nggak mau naik, cuma Bani typing doang. Neni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Neni. Mute host. Bisukan aja Kang. Mana di sini nggak kelihatan 007 mana ya? 007 mana nih? Udah sama anak Umi itu sama Bang Jibril. Kenapa mic-nya nggak kelihatan nih? Apa? Kok mic-nya nggak kelihatan nih? Mic-nya nggak kelihatan. Ini gede segede gini, masih kurang gede.
Pengennya segede gimana? Ini udah gede nih. Wah bener-bener mama pagi-pagi Masih ngantuk. kelakuan mama pagi-pagi, weh. Ya Allah. Nyari mic guys. Kalau tadi kemarin subuh itu Bunda Yani itu di atas bobok sama Bunda Yani, nggak dikasih kesempatan. Aku nggak naik komal Kang, siap. Akang kalau ada mama salting dia enggak, biasa aja. Pada mencret ya. Ada bahas Bang, jangan aneh-aneh, nanti nggak diizinin sama ibuku loh. Waduh. Pengen ketemu Bang Juma. Oke. Daftar ke Bang Jibril. Akang, siap. Yang di YouTube juga tuh. sih? Bang Hos masih jomblo, biarin. Kacian. Di bawah pada komen 007. Kenapa 007? Saras. Menghujat. Oh. Bunda P ini udah nikah belum? Nantilah dijelaskan. Tuh lihat tuh ya, dia ngeliatin saya terus tuh, lihat fotonya. Salting dia tuh, udah salting ngeliatin ke saya terus. Nanti udah nikah belum? Nanti dijelasin. Kayaknya ada masalah nih dengan keluarganya guys. Ini waktunya kita bermain guys. Nah kalah seri. Sebat dulu sebelum subuh guys. Ada dua Yesus di Lukas 23:13-35. Ada Yesus yang disalib, ada Yesus yang bertanya kepada Klopas. Ada dua pakai statement. Bunda P ini udah tua ya Mbak? Umurnya ya 17 apa 18? Aduh, belum cukup umur saya mah. Ya 17 apa 18? 19 lah. 19 mah udah berair, lumayan lah, bisa lah. Tua di mana, Mbak? Tua di pohon. Oh iya. Tua di Masak pohon. di pohon. Udah mandi belum jam segini? Udah. Mandi wajib. Wah. Terus dipakai ibu aja terbalik. Balik gimana? Bang Hos sama Bunda P aja nggak jelas mukanya juga. Anak umur 19 ya. Bunda P udah pernah ngerasain nikah nggak? Nikah. Oh, open Nikah-nikahan. cam. Jangan sambil tiduran. Kalau lab, Oh gitu? Ngantuk? jangan. Tutup aja camnya kalau tiduran. Ada. Gini boleh?
Boleh. Nggak usah disok cantik-cantikin, biasa aja. Oh ya. Emang cantik dari sononya gimana coba? Cantik dari muslimah itu insya Allah cantik-cantik, apalagi yang sering kena air wudhu ya, masya Allah ya. Iya, betul. Nggak usah dimanja-manjain, siapa juga yang mau perhatian, udah biasa aja. Mau manja mau gimana? Kalau mau manja, kalau emang manja gimana? Kalau emang manja gimana? Emang perempuan itu takdirnya harus manja, emang laki-laki yang ngemanjain gitu. Itu tahu. Tahu lah, saya kan udah pengalaman. Saya udah 10 kali nikah loh. Gagal semuanya. Si Walid berarti ya? Iya. Target saya sih sampai 99 kali. Mantap. Semoga kesampean. Masalahnya susah nyarinya. Syaratnya susah. Nyari yang gini nggak ada, semuanya gini. Apa maksudnya? Ya udah, kalau nggak ngerti nggak usah dibahas. Ini kok yang di bawah ngebully saya semua sih, gimana sih kalian? Dasar gua bisuin juga kalian semuanya ini. Ini acara apaan? Tuing. Mbak salting, Mbak. Kenapa digini-gini kepalanya? Gatel. Maksudnya ini. Parah. Kodenya keras banget, guys. Astagfirullahaladzim, nanti baba saya marah. Untung babanya masih di masjid. Mumpung babahnya di masjid. Babah itu bapak ya? Iya, abah. Abah. Kalau di Sunda mah itu abah. Iya, sama abah. Kenal Bang Jibril nggak, Mbak? Malaikat Jibril? Bukan, Bang Jibril yang suka debat apologet Islam. Belum, saya mah baru ini main TikToknya perdana. Oh, baru dimainin? Bukan, maksudnya main TikTok perdana. Iya, TikToknya baru dimainin. Iya. Nah, itu. Pernah ke ini nggak, ke Makassar? Yaman. Oh, Makassar, iya pernah. Iya lah. Turunan Ya, Yemen. masih itu levelnya masih kosong. Ya, turunan yang banyak dihujat. Nah, kan? Turunan Yemen. Sama, saya Bajri. Oh, Antum? ini apa ya? Lupa. Al-Katiri. Itu ada namanya. Al-Katiri atau Al-KTP? Oh, Al-Hasni. Ya. Kirain Al-KTP. Ngapain hujat aja? Enggak ngehujat. Masa sih cewek sejelek kamu dihujat tuh, sayang banget lah. Gimana sih? Kalau jeleknya begini, cantiknya gimana? Jeleknya begini, nggak tahu. Iya, iyalah. Masya Allah ya Habibi. Insya Allah ya har. Seru ya ternyata main TikTok. Perdana soalnya. Kalau saya alkohol, iya alkohol, alpokat, almanak, ada semua. Sayangnya banyak yang nonton, kalau nggak ada yang nonton gua gas juga nih cewek. Assalamualaikum. Banyak yang nonton ternyata ya di bawah. Tadi malam 7.000. Oh,
Oh, Masya Allah, Subhanallah. Ini gue kasih pelajaran dulu nih, netizen nih, bener-bener parah netizen nih. Mampus lu, mampus. Umurnya berapa Mbak? 19? Oh 22. Kerja di sana? Kuliah. Mau tambah nggak umurnya? Enggak. Atau kurang? Gini, nggak bisa sih kalau umur bertambah nggak bisa. Kalau muka kelihatan tua bisa hidup sengsara sama saya. Mau nggak hidup sengsara? Biar makin tua mukanya. Nggak ada hidup sengsara kalau mau berusaha. Allah Iya. itu maha baik. Kalau kata orang Sunda mah moal sapati-pati Allah nyiptakeun beuteng lamun teu jeung geusina. Artinya tidak serta-merta Allah menciptakan perut kalau tidak dengan isinya. Tapi kita harus ikhtiar. Kita harus bekerja, gitu kan. Betul. Yang nggak boleh itu putus asa. Putus cinta. Putus cinta boleh karena masih banyak yang lain. Oh iya, gampang lah itu mah, bisa diatur lah. Mbak Fei ngomong bahasa Arab coba, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu aja, bisa kan? Sama semuanya. Ya udah Pak, oke. Syukron ya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin follow. Takut ada yang ngawasin ya. Nggak ada, aman. Nanti hostnya bagaimana aja, aduh banyak yang sesat mirip Oten. Silakan di follow teman-teman tuh, silakan di follow, silakan. Oke ya Mbak, saya mau lanjut diskusi ya Mbak. Makasih ya. Oke. Ya, Oke, makasih. di bawah dulu ya. Oke. Syukron, Siap. jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lu, Roy? Hah? Ya. Hah? Apa lu? Mau apa lu? Enggak ada. Ya udah, kalau nggak ada di bawah ngapain lu naik? Ya kok tanya nggak ada. Kalau mau diskusi ayo. Karena suaramu itu loh, ada aja santan ini. Masa agak ada suara gua? Enggak, suaramu itu gaya kamu tuh. Hah? Apa lu? Ngomonganmu itu loh. Kenapa omongan gua? Ya, barusan itu omonganmu itu sopan enggak? Iya, gua nanya lu naik mau apa? Kan gua yang punya komal, yang punya rumah. Tadi. Mau apa Gaya kau bahasa naik? Kamu tadi. Mana si Zuma? Tidur lah. Kenapa dia turunkan saya semalam gak mau berdebat sama saya? Oh nggak tahu, gua nggak nyimak. Ya bilang sama dia besok. Udah lu nggak ada ilmu lah, nggak bisa diskusi lu. Tentang roh sama dia. Diturunkan sama saya. Dia turunkan Ayo saya. debat 2 Kristus sama 2 Rob ya. Ayo. Jam berapa lu siapnya? Ya kapan saja besok. Yang penting dari jam 7 udah siap Mah ada saya. Bang Kang, alhamdulillah. Kalau Akang mah saya. Ya enggak. Si Zuma itu menghina kami. Apa yang dihinanya? Apa coba? Nah. Sebutin. Hah? Banyak. Ya apa sebutin? Banyak. Mempleseting agama Kristen. Iya apa sebutin? Dibilangnya Yesus bukan Tuhan. Emang bukan. Dibilangnya Yesus menikah. Betul. Ya. Itu. Iya. Dan banyak lagi. Apa lagi? Gua benerin. Banyak. Apalagi sok sebutin, semua sebutin. Banyak. Ya kalau banyak itu apa aja? Sebutin Ya, 5 aja. Udah dulu aku sebutkan. 5 aja, 5 sebutin. Ya itu baru 2 itu, 5 sebutin 5. Banyak. Iya, Tentang sebutin isi 5 kalau banyak. Kami tidak sesuai apa yang dikatakan dengan isi yang ada di dalamnya. Benar, itu benar. Emang iya nggak sesuai.
bukannya tidak sesuai yang ditulis di dalam Alkitab, kami diplesetin. Enggak sesuai. Tidak sesuai. Tidak tutup panci. sesuai yang Kalau tidak sesuai ya tidak sesuai. Tulis di dalam Alkitab Santang. Habis itu kalian nanti dikatakan di Al-Quran kalian marah, melapor sama polisi. Tapi Sekarang padahal gini, sekarang gini. Udah bentar. Udah bentar. Sekarang gini. Kalau sesuai tunjukkan. Yesus kan nggak pernah, dia bilang nggak pernah saya adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Malahan dia sering bilang saya utusan. Kenapa lu Tuhankan dia? Di Yohanes 13 ayat 13 itu apa? Aku Tuhan itu. Bukan Tuhan. Tuhan di situ. Oh, ya itu kalian yang itu plesetting. Loh, kan the original text-nya Tuhan, Bre. Di original text Kyrios, Bang. Kyrios itu Tuhan. Di bahasa Yunani Kyrios ada original text-nya udah. Kalau di bahasa Yunani ya dengerin loh, sahabat Panci dengerin. Kurios itu moto kalau bahasa Yunaninya. Ini lagi. Ini dusta Muhammad ini diajarkan Krios lagi. Itu moto. Lagi dusta Muhammad itu. Nah, inilah dusta si Roh Kudus ini Panci. Yang diajarkan sama Muhammad untuk berdusta dalam 3 hal. Itu wajar. Mulai tantrum. Benar. Emangnya di dalam perkataan Muhammad apa kalian tidak dianjurkan boleh berdusta dalam 3 hal? Boleh. Nah, itu kenapa kau marah? Emang kenapa? Nggak apa-apa, cuma 3 daripada Yesus 1.000.000 kebohongan boleh kalian, tapi gimana boleh kalian kebohongan? Nah, contohnya Yesus bukan Tuhan, lu Tuhanin 1. Ya. Loh, Yesus kok alah? Itu ini. Iya iyalah, Roh Kudus bukan Tuhan, lu Tuhanin. Kalau Muhammad Apa bukan Tuhan, lu Tuhanin. Banyak kebohongannya. Banyak 1.000.000 kebohongan boleh kalau dalam Kristen ya, diperbolehkan di dalam kekristenan, apalagi Roh Kudus. Roh Kudus kan tukang tipu, boleh. Roh Kudus boleh. Hei umat-umat Kristen, kalian boleh berbohong dalam 1.000.000 hal. Loh, kok ketawa? Aduh, kayak bocil. Umat pendusta ini. Dasar umat penipu. Umat pendusta. Dasar umat penipu. Di mana dasarnya? Tunjukkan di mana kami menipu. Tunjukkan. Di mana ayatnya kami gua tunjukkan. Oke, gua tunjukkan. Tunjukkan di mana ayat. Kalau ngomong gua tunjukkan. Lu kalian itu laki-laki bukan perempuan. Gua mau nunjukin, kenapa lu ngoceh mulu? Tunjukkan di mana di dalam Alkitab kami mengajurkan kami untuk bernipu. Nah, oke. Kalau di dalam Al-Quran kamu, di dalam hadis kamu. Ini gua mau nunjukin, kalau lu ngomong terus sih. Mengatakan boleh kalian berdusta dalam 3 hal. Dalam 3 hal ini beribu-ribu yang kalian tipu perkataan. Ya. Misalkan gini, boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Misalkan gini, contoh 1. Ada orang Kristen datang ke rumah gua. Ya. Di sini di dalam ini ada Yesus nggak? Kata si orang Kristen itu ke gua ya. Nggak ada, kata gua. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya nggak ada, lihat tuh, nggak ada salib di rumah gua. Ada juga ini nih, tuh. Iya, terus masalahnya kursi. Masalahnya dia kan pengen nyembah kayu, nih. Loh, daripada mencium batu aswa yang batu hitam itu gimana? Kan mulai penyembah kayu. Gua kasih aja kolor warna pink kan. Menyembah batu yang batu aswa, batu hitam. Yang tidak ada nyawanya kalian cium-cium. Kalian mengatakan tanah suci. Tanah suci apaan itu? Terjadi pelecehan seksual di batu aswad. Orang-orang yang melakukan lu mau ngehujat atau mau diskusi lu? Melakukan pelecehan seksual. Lu mau menghujat atau diskusi? Hei, penyembah bangke. Tapi kalau yang duluan, di mana saya apa salah saya? Di bawah. Gua mau sholat subuh. Ke mana, Udah, gua mau sholat subuh, nggak bisa diskusi. Sholat subuh dulu. Di ini dulu ya. Ini udah ini. Ya subuh dulu, santai. Gua naikin dulu oten 1, bentar, biar dilayanin dulu. Oh, saya udah Muhammad belum? Oh, belum, Muhammad heula, karek naikkan oten.
Ada di bawah Bang Jibril tuh itu. Ini udah Oh, 30, Bang Jibril ada. nggak bisa lebih dari 30. Bang Jibril naik, Bang Jibril jago, Bang Kores sare, saya barusan ke belakang. Nah, aduh. Mana? Sholat lah. Saya main Kalek saya juga ini. Tapi hostnya barusan mod ini dulu. Tadi ada si Roy gue lihat. Mana dia? Atau saya juga ada. Tapi nggak di lab ke YouTube kan nggak ya? Nggak ada yang lab kan? Kagok lah, kagok iya, edan. Ayo naik sini. Siapa kayak naik sini? Waduh. Yang ini yang naik. Selamat pagi. Pagi. Iya. Kenapa kamu berdebat agama? Gitu dia. Nah kau ini orang Sinting, kau mau orang Sinting ini. Oh, mulai. Ya kenapa kalau udah tahu Sinting kenapa di sini? Kau itu merasa sok suci, merasa sok pintar. Nah perbuatanmu saja masih tanda tanya. Nggak suka. Perbuatanmu saja, pergaulanmu sehari-hari masih tanda tanya sehari-hari. Jangan mau kau bahas agama orang. Bargailah agama orang kalau kau masih waras. Nah, nggak suka. Toraja nggak suka. Kau itu seperti kau. Toraja ini dari dulu ya. Toraja kalau misalnya nggak suka tinggal di scroll, cari yang lain. Kenapa diem di sini? Lu cuma marah-marah begitu itu nggak akan merubah apapun dalam hidup lu dan juga dunia gitu. Mending di scroll. Dia bukan penghujat, dia orang Kristen gitu kan. Yang dia nasehatin orang Islam gitu, bukan orang Kristen ya. Ya kayak gitu kan goblok itu. Dan gue sering banget lihat orang Kristen itu Islam itu jangan ini, jangan itu gitu. Lalu lu agama lu lah lu nasehatin gitu. Ngapain lu Islam lu nasehatin? Agama lu nasehatin. Yang Islam biar Islam yang nasehatin. Aneh anjing. Kristen ngehujat iya, Kristen menasehati iya. Kocak banget. Pindah scroll kalau nggak suka. Ini Akhi Jibril nih emang nih brutal. Mana Bang Jibril naik ke Bang Jibril? Ini Akhi Jibril baru punya mainan baru, Ikhwan. Mainan baru. Allah. Aku kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Udah sholat semua, udah mulai gas sudah lah. Gas, Kang. Gas. Oten ini kalau ditunjukin data suka ngehujat, kenapa ya? Awalnya kita baik-baik, nah kalau kita tunjukkan data langsung ngehujat. Kenapa ya mereka ini? Padahal awalnya diskusi baik-baik, gitu kan? Dia nanya. Nah, kita counter dengan data, balikin dengan data. Ujungnya mau hujat. Kenapa mereka nih botol Oten ini? Coba tanya, ada Oten yang naik gak? Kenapa begitu? Iya, saya juga heran gitu. Setiap itu ditampilkan data, hujat gitu loh. Bukannya mikir, oh iya ya ada ya di kitabku, ngono kan? Gampang kok sebenarnya. Mikir itu Oten nih. Nggak kebalik tuh Bang. Silakan Ustaz Alif. Oh jadi kebalik. Menghujatnya kalau nggak ditampilkan data ya? Kebalik tuh Bang. Iya kebalik. Tadi kan dibilangnya kalau ditampilkan datanya menghujat. Berarti kalau ditampilkan data nggak menghujat, kalau nggak ditampilkan menghujat, kan gitu? Ya kalau setahu saya sih justru Islam yang ditampilkan data justru marah-marah dia.
Coba tampilkan data biar saya marah-marah. Contohnya dalam Quran dikatakan Allah itu nggak serupa dengan apapun. Tapi dalam kitab lain punya mata, punya betis, punya kaki, punya tangan, kok gitu? Oh, berarti kitab lain ya, bukan ngomongin Al-Quran. Kitab lainnya di mana? Di Bible ada, di Perjanjian Lama. Dia mengacungkan jarinya, kayak gitu kan? Al-Quran tadi di kitab lain. Tadi katanya di kitab lain, makanya saya bantu. Dia mengacungkan jarinya, dia berjalan, suara langkah kakinya terdengar, kan gitu. Iya. Terus dia cari-carian sama Adam gitu kan? Iya, itu Tuhan Alkitab. Nah, itu Kalau di kitab Tuhan, lain. Tuhan Islam kan Al-Quran kan katakan nggak serupa apapun. Tapi kok ada Iya, nggak mata, serupa ada dengan kaki. apapun. Justru dalam hadis itu betisnya kok neraka itu Allah gitu loh. Di kitab lain, ya itu nginjek-injek oten yang nyembah manusia itu. Kalau nggak serupa apapun kan artinya kan nggak punya tangan, punya kaki, punya mata, punya tangan dua kanan semua, kan nggak segitu. Ya kan nggak serupa dengan apapun kan? Iya, nggak serupa dengan apapun. Kan kalian yang menggambarkan jadinya kan? Nggak serupa apapun itu ada di surah 42 ayat 11. Ya Allah itu nggak serupa apapun. Enggak Ikores aku baru pulang sholat Oh iya. Tapi di surah 68 ayat. Aku sedikit dulu ya. Punya betis. Aku sedikit dulu boleh? Bang Gores. Ini aku mau tanya kenapa Maria dihamili Yesus? Enggak. Loh, ada faktanya loh. Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak menghujat. Hadis riwayat Muslim juga. Ini kita baca ya pakai datanya ya. Punya Ini ya. tangan. Jadi Maria ini dihamili oleh Yesus, izin sebentar ya. Nah di sini. Tangan kanan. Sebab yang menjadi suaminya ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan sementara. Ini saya akan data ya. Punya mata. Di sini. Punya wajah. Ya teman-teman dicatat ya di bawah ya. Kaki di neraka. Ini saya pakai data ya, izin ya. Sebab yang menjadi suaminya ialah dia. Dong. Ini. Jadi Bunda Maria ini dihamili oleh Yesus. Ya teman-teman di bawah ya, boleh dicatat nanti ya. Jadi sebab yang menjadi suaminya ialah dia. Dia huruf besar ya. Yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel yang disebut Allah seluruh bumi. Ya, suaminya loh. Jadi Bunda Maria ini dihamili oleh Yesus loh. Data loh ini. Coba gimana datanya? Kita data-dataan ya. Coba di mana? Iya, coba jawab dulu kenapa Bunda Maria ini dihamili oleh Yesus. Di mana alamatnya? Coba saya baca. Matius 1:18. Matius 1:18. Oke. Tunggu ya. Iya. Wow. Tunggu saya cari ya. Matius 1. Mana Matius? Ini Matius. Sabar. Berat saudara-saudara. Berat. Matius 1 berapa? Iya. Ayat. Matius 1. Si Arno kejang-kejang Si Arno kejang-kejang turunin. Dia kejang-kejang dia. Matius 1 nomor kejang-kejang dia. Di bawah aja si Arno. Kejang-kejang dia. Matius 1 ayat 18. Turun kejang-kejang dia kejang-kejang. Biarin di bawah supaya panas. Nah, mampus lu. Matius 1:18. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Nah, kelahiran Yesus Kristus kan? Kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut. Ketika Maria, ibunya, masih bertunangan dengan Yusuf dan belum bersetubuh, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Maka Yusuf tunangannya selaku seorang yang benar yang tidak ingin mempermalukannya bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Namun sementara hal itu dipertimbangkan dalam hati. Satu-satu lah, satu-satu ini 1:18 dulu. Dia hamil dari siapa? Loh, kok dia hamil dari? Itu karangan siapa itu? Loh, Matius 1:18. Dia hamil dari? Iya, saya baca di sini dong.
nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya baca di sini kelahiran Yesus Kristus. Ini kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung hamil dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami. Nah ini hamil dari Roh Kudus, betul? Wah. Nah, data kok, gampang kok. Saya bacanya tidak seperti begitu, Bang, di sini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia hamil dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Betul ya? Gampang kok. Oke, betul ya? Oke, saya anggap jadi sepakat ya teman-teman. Abang tadi mengatakan abang siapa namanya? Liur, Abang Kafira ya. Abang Kafir mengatakan bahwa Bunda Maria memang betul dihamili oleh Roh Kudus. Makanya Yesus dikatakan anak Allah. Betul? Ya. Nah, betul. Berarti Yesus. Nah, kira-kira bukan kira-kira harus pakai data ya kita kira. Nah, spermanya warna apa kira-kira di bapaknya nih? Silakan. Pink, warna pink. Oke. Boleh nggak saya bertanya tentang Quran juga? Dijawab, sudah dijawab tadi. Kau sudah dijawab, sekarang kau jawab. Oke, saya terima. Spermanya warna apa? Oke, saya terima. Spermanya warna apa kok terima ya apa sih? Sekarang saya jawab. Tanya. Spermanya warna apa? Sekarang saya tanya. Ditanya spermanya warna apa kok? Dalam surah 40 ayat 11. Pengen bertanya balik dia. Gitu ya teman-teman. Udah kebaca. Abang. Bang Pir, buka mute-nya nggak kedengeran. Host nggak kedengeran dia, host. Nggak ada suara dia. Iya. Merah itu merah. Gini. Oke. Sinyalmu loh, dibuka mute-nya, buka dulu. Sinyalnya BPJS, guys. Kasihan sampai merah. Abang, gitu, di mute. Isi dulu kuotanya. DM nomor lu, gua isi kuota. Oke, itu buka mute-nya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi menurut dia orang Kristen ini ya, bukan kata saya ya, bahwa Yesus ini dihamili oleh Roh Kudus. Oke. Nah, Roh Kudus ini siapa? Kita tahu. Kita pakai data sedikit ya. Apa itu? Sekarang saya mau tanya dulu. Jadi di sini Yesus ini dihamili ya. Kurang ajar Yesus ini, kurang ajar anak dua. Yesus ini kurang ajar, durhaka sekali nih. Masa ibunya dihamili? Dia bilang iya, menghujat dia. Nah, di sini. Nah, iya sudah, saya sudah terima. Oke, sudah. Halo, Abang. Saya balik nanya. Abang kenapa nggak bisa monitor? Buka mute-nya. Iya. Buka mute-nya. Saya balik nanya. Buka mute-nya. Sekarang saya balik nanya. Buka mute-nya. Sekarang saya balik nanya. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya terima. Jadi ini, saya balik nanya. Iya, Bunda Maria ini. Jangan menghujat kita ya. Valid ini ya. Jangan menghujat loh, saya nggak suka loh. Jangan. Jadi ini Bunda Maria ini, menurut mereka tadi dikatakan Bang ya, bahwa mereka mengatakan Bunda Maria dihamili Roh Kudus. Oke. Apakah Roh Kudus punya sperma? Kita pakai data ya. Nah, ternyata berdasarkan data ya. Nah, kurang ajar juga Yesus ini ya. Kurang ajar Yesus ini ya. Nah, dia bilang gini ya. Kurang ajar Yesus ibunya. Nah, di sini ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. 1 Yohanes 3 nomor 9, ternyata Roh Kudus punya sperma. Data dia. Izin ya, saya bacakan ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tetap tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tidak seorang pun yang lahir dari Allah berbuat dosa karena benih Allah. Nah, kita lihat benih Allah ini adalah Roh Kudus. Nah, kita baca data ya. Original tag-nya apa nih benih? Ternyata benih ini sperma. Oke. Jadi teman-teman, Abang Kafir, kamu bisa monitor nggak? Coba buka mute-nya.
Oke, saya tanya ya. Buka mute-nya dulu, weh. Buka mute. Jangan hujat dong Bang Baal. Itu valid enggak? Valid ini ya. Saya nggak Nih, suka loh. 1 Yohanes 3 nomor 9 ya. Hujat loh. 1 Yohanes 3:9 tadi, bahwa benih Allah ini, benih ilahi ini adalah apa tadi? Benih ilahi atau benih Allah ini apa? Di sini ternyata kalau kita cek sperma, anjir. Ini jangan menghujat ya. Lalu kita lanjut. Janganlah, jangan menghujat loh. Jangan menghujat. Kita lanjut ya. Takut ditanya ya. Jadi Yesus ini adalah dihamili oleh Bunda Maria, dihamili oleh bapaknya. Ya. Tadi sudah diiyakan, saya tidak mengiyakan, tapi dia mengiyakan bahwa ya si ini siapa tadi mengatakan bahwa Bunda Maria ini dihamili oleh bapaknya. Takut ditanya. Oke, oleh bapaknya. Lalu apakah ada sperma Yusuf? Ternyata takut ditanya. di dalam Bunda Maria ini dihamili oleh dua, oleh bapaknya dan oleh Yusuf. Takut ditanya. Kita pakai data ya, kita tidak boleh menghujat ini ya. Pertama dihamili oleh bapaknya, Roh Kudus, ya kan? Oleh bapaknya sendiri, dia punya sperma. Dihamili juga oleh Yusuf. Takut ditanya. Jadi mix, ada mix, campur dia, dioplos. Takut berarti itu ditanya. Yesus itu anak hasil gotong royong dong kalau gitu berdua. Iya, hasil gotong royong. Takut ditanya. Ini pakai data ya, izin ya. Nah di sini ternyata, kalau berdasarkan Matius 1:19 dioplos di kerja. Kasihan juga Bunda Maria ya. Diampuni, tetapi hujat dengan Roh Kudus tidak. Kasihan ya Bunda Maria ya. Telah berbuat dosa kekal, dosa. Jadi di Matius 1 nomor 19 dikatakan karena Yusuf suaminya semua dosa bisa diampuni. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya. Anjir kabur si Bubuk. Halo, jangan dulu turun, Catat. Suara saya kecil ya? Dicatat. Gede. Saya kecil, Bang Wedan. Punya akang gede itu udah kelihatan kayak gitu kok. Iya, Bang Baal nggak boleh menghujat loh. Tadi saya hampir gede. Ini loh marah loh. Gede itu kelihatan. Suka saya mau ini loh. Bang Wedan favoritku. Valid. Dicatat loh. Itu tadi hotel nggak catat. Catet. Nggak boleh menghujat. Punya akang kecil. Nah, Ini kalau Akhi Baal ini ikhwan doi spesialis sperma Tuhan. Argumennya argumen sperma Tuhan dia. Kalau Kores kan spesialis argumen ngawinin Tuhan. Kalau Akhi Baal ini argumennya spesialis sperma Tuhan. Waduh. Anjir sperma. Tapi kita nggak boleh menafsir ya spermanya warna pink atau kuning, nggak boleh ya. Padahal Bang Kores ya, itu padahal Bible itu gampang ya dibaca doang ya. Gampang kok sebenarnya, oten aja botol. Enggak susah sebenarnya. Susahnya di ini terjemahannya banyak Takiyah Korintus. Di Yunaninya sperma, di Indonesianya apa gitu. Iya gitu. Bentar ini Edo musim apa Kristen? Edo. Oi, suaranya gede, oi. Naik kan dong jedog dulu. Kok engkik sih ya. Sudah terlalu lama kita menghargai berhala kawin yang menyebabkan penyembahnya menghujat Islam. Sudah terlalu lama. Inilah saatnya kita injak harga diri berhala-berhala kawin yang menyebabkan orang-orang menghujat Islam. Inilah saatnya. Ini loh ayat 126. Sebenarnya kalau dipahami gampang kok. Sebenarnya kalau dipahami mereka gampang kok. Indonesia aja. Gampang. Pasti ini loh Bang Kores. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia. Nah. Besar loh dianya. Gampang kok ini. Gampang kok ini, iya. Dia itu siapa Bang Baal? Dia apa? Dia yang menjadikan engkau Tuhan, dia bilang.
Tuhan. Oh. Suaminya lo Tuhan. Tapi nah, gampang kok. 17.3 macet ya. Pro Tuhan anjing. Anjir, suaminya. 17.3 macet. Ternyata anak hasil gotong royong ya Bang Baal ya. Iya sih kalau lihat itu. Gotong royong. Wah parah. Sebab yang menjadikan suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Gampang kok. Aduh kasihan Bunda Maria. Oh iya, komennya jangan gitu. Komennya jangan gitu. Suara Akang masih kecil, nggak apa-apa lah biarin. Yang penting Kang Baal, Bang Kores, Ustadz Alip pada gede-gede. Nggak apa-apa, punya Akang udah gede ini. Udah dibilangin punya Akang juga gede, itu udah kelihatan terpampang kayak gitu. Masih aja kurang gede. Buat teman-teman yang selama ini sudah sunat rohani, bangkit rohani, saatnya mendapatkan siraman rohani. Silahkan naik. Suara host kecil ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akang suaranya bendem iya nggak apa-apa. Akang ganteng udah Ngopi lah Kang. Ngopi. Udah pernah? Kang Alif, sehat Kang Alif, Bang Ores, Bang Dito. Bang Baal sehat. Ini Akhidian ya? Baal sehat. Iya. Iya. Oh iya suaranya ya, kenal. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Uti Nora barusan tuh minta naik kemana? Ke Pental? Masih ini Uti Nora, masih apa masang keramik, belum bisa nyantai. Oh. Host kecil suara tapi gede. Oh, siapa? Ardi. Hati mulutmu. Wah, ada yang marah di bawah, Mau nulis hati-hati tapi buru-buru itu sambil gemetaran marah. Gitu. Marah-marah itu. Enggak, itu kalimatnya disimpan. Hatimu adalah mulutmu gitu mungkin Mas. Tapi saya yakin itu sambil marah-marah itu. Panas. Tuhan punya, Linda betul. Gede tuh kapake, engke kapake. Yang si Linda engke. Host maco ganteng fitnah itu. Percuma kamu rajin ibadah tapi mulutmu kayak ape. Ape. Si Tika kalau komen gak pernah diterusin ya. Mulutmu kayak apa? Percuma kamu rajin ibadah tapi mulutmu kayak. Oh, mulutnya orang kaya. Naik sini. Kalau mau curhat naik sini. Caci maki aja semua yang di atas. Nanti kalau perlu aku tolong ditakol HP-nya 3 kali ya. Nanti aku nyaut. Lagi rame-ramenya kabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudu deket aing kieu Pak Haji. Syukron jazakallahu khairan kasiran. Pak Haji kemana aja Pak Haji? Kemana wae tukang haji teh lawas tilawas meni saya cari-cari aigog teh hareupeun ayeuna Pak Haji.
Haji nomor WA masih nu heubeul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Haji. Aduh Masya Allah Kang Haji masih gaya euleuh, Kang Haji gaya. Masih Kang, siap. Aman. Kang Haji nu mana tuh? Waalaikumsalam. Kang Guntur, Kang Haji Guntur. Oh. Nomor rekening masih nu heubeul, nu saya masih kayak bisa di-DM-keun. Oh ya sekaliannya aku ke info. Alhamdulillah sudah terkumpul untuk perangkat kores di 11.100.000. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah ikhwan. Yang mau kontribusi tafadhol silakan DM, minta norek tar aku kirim. Kang, thank you Kang, sudah disonding. Aman. Mantaps. Si Blon lumayan lah. Lumayan buat ganjal perut ini nih. Kang Budi paus satu Apa lu? Hah? Mau apa kau? Jing. Mau apa kau? Apa jing? Baik. Apa? Gak sopan mulut lu, mulai. Apa jing? Mulai lu. Gak sopan mulut lu, mulai. Mulai lu. Mulai. Apa jing? Jing? Apa jing? Apa kamu ikan? Gimana jing? Ikan koi. Apa yang gimana? Tot. Sat. Kamu nggak berubah dari Alizir 6 itu jing. Kamu juga jing, Markus 3:21 kamu jing. Nggak berubah kamu. Iya, ngapain berubah? Kita kan buat bubukin Markus 3:21. Cek satu. Kapan kamu berubah ya kamu jing? Nggak mau jing. Selama ada Markus 3:21, gue siksa terus lu jing. Blok. Baik, alor anjing. Waalaikumsalam, Nana. Nismawati. Goblok. Langsung elor pakai bahasa gitu tuh si anjingnya. Ya gimana anjing? Belum ada gimana-mana anjing. Mau apa lu anjing naik anjing? Jing? Apa? Minjem uang terus lu kerjaan. Bangsat. Kamu bayar dulu yang kemarin. Blok. Memang yang mana? Kamu diajak ketemuan. Kamu anjing, kamu. Centang, kentang. Apa jing? Apa jing? Kenapa kamu tidak jadi temui saya? Yaudah di mana lo jing? Nah, kemarin kenapa nggak jadi ketemui saya? Di mana? Selok jing. Lu nya nggak Sherlock. Kasih nama tempatnya jing. Tapi kan kamu tahu, saya di Axel. Ngapain kamu nggak jadi datang tempat saya? Tapi ini suaranya mirip suara si TBC, Syares. TBC itu siapa? Si Papa Jahat. Mana anjing, jauh sekali. Jauh suaranya. Gimana menurut kamu yang Aljir 6 tuh? Apakah mau berubah atau tidak berubah? Enggak, anjing nggak akan berubah. Selama lu masih Markus 3:21, gue siksa terus. Wahai engkau yang diturunkan Al-Quran. Oh, gue juga bisa. Yang megang Al-Quran nih. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka berkata, Yesus tidak waras lagi. Tuhan lu waras. Kok keluarganya ngomong enggak? Cari Tuhan yang waras. Hajar akhi bang. Itu mute-nya loh. Akhi bang masih di mute itu.
Iya, kamu kan seperti itu ketika Langsung Pak Gores, langsung Pak Gores. gitu. Oh iya itu, anjing kau Tuhan kau tidak waras Tuhan kau itu. Bagaimana? Masa Tuhan tidak waras? Manusia gila banyak. Tuhan tidak waras cuma di Kristen aja ada. Wahai mereka wahai Sebab kata mereka Yesus tidak waras lagi. Oh, Kristus kok gila? Markus 3:21 ini ayat apa ini? Mereka tidak waras lagi. Aduh. Tuhan ini harus ditangkap. Ditaruh di RSJ ini. Ini diturunkan memang benar-benar orang gila ini orang Islam. Oh, ini tidak waras Tuhan ini. Allahnya tidak waras. Kalian anak Allah tidak waras juga ikut. Mute. Kalau anak Allah tidak waras. Mute. Ayo, mute. Ok. Gitu dia. Kalau di mute, ok. Berarti si orang awam juga nugelo nih. Nugelo. Iya, ini Tuhannya gila, ini sarap. Tuhannya sarap. Kalian jangan Tuhan, ikuti aljirna. Kau jangan menyembah Tuhan yang tidak waras. Tuhan tidak waras itu. Dia beli rumah saja tidak mampu ketika jadi manusia. Makanya dia tidak pantas dituhankan. Allah kok tidak waras. Allah gila. Allah gila. Markus 3:21. Kita baca ya, kita baca. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Gila. Benar-benar orang gila. Tuhan kok gila. Ternyata ayatmu ini benar. Gila. Betul itu Markus 3:21. Malu ya. Kristen malu, punya Tuhan gila malu. Iya malu ya. Kenapa malu? Ternyata memang benar-benar Markus 3:21. Hancur Kristen dibongkar-bongkar Tuhannya gila ternyata. Sakit otaknya, sarap. Markus 3:21. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Aduh, Tuhannya gila nebus dosa. Jadinya darah kalian darah gila semua. Sama kayak anjing gila. Apa bedanya Tuhan kalian sama anjing? Sama-sama gila. Ini dibaca dulu. Markus 3 nomor 21. Ya, coba. Kamu baca Al-Hijr ayat 6, gua baca Markus 3 nomor 21 ya. Kita baca. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ini Tuhan atau anjing? Ini Tuhan atau anjing ini? Hah? Ini lebih jelas lagi Markus 3:21. Tuhannya tidak waras ini. Itu siapa di sini? Markus itu untuk siapa? Markus ini siapa ini di sini? Iya besar itu. Siapa di sini? Itu Tuhan kau itu, Yesus kau itu. Yesus kau apa bedanya sama anjing? Sama-sama gila dia. Tidak waras lagi dibilang. Apa? Rabies. Apa Tuhan kau rabies? Hah? Kok bisa-bisanya Tuhan kau sama seperti anjing, sama-sama gila? Ada kan sakit anjing gila? Lah ini Tuhan gila. Penyakit itu. Wah, terdiam dia.